Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah pagi ini saya flu lagi karena cuaca di gunung ini ekstrim teman-teman sekalian ya. Jadi kita bersin kita. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa na'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala akrartum wa ahaztum ala zalikum isrih qalu akrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, seperti yang kita dengarkan, Allah mengangkat perjanjian agung kepada para nabi di masa praeksistensi kenabian. Allah mengatakan, wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum. Ingatlah ketika Allah mengangkat perjanjian agung dari para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para nabi, manakala aku memberitakan kitab dan hikmah kepada kalian seluruhnya wahai para nabi, lalu datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kalian kemudian akan bersungguh-sungguh beriman kepada Rasul tersebut dan menolong Rasul tersebut. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjian agungku yang seperti itu, yang demikian itu? Maka para nabi pun berkata, kami mengakui. Akrarna, kami mengakui, kami berikrar, kami meyakini. Akrarna, kata para nabi. Qala fashhadu wa ana ma'akum. Jika demikian wahai para nabiku, maka aku Tuhanmu bersaksi ya bersama dengan kalian, minasyahidin, dari kesaksian tersebut. Jadi para nabi sudah diajarkan akan datang sosok yang datang terakhir sebagai penutup para nabi dan sebagai rasul. Di kehidupan praeksistensi Nabi ini mereka mengatakan, wakrarna, kami menyaksikan, kami berikrar, kami mengangkat perjanjian agung, kami mengakui akan datangnya Nabi tersebut, kami mengakui akan datangnya Rasul yang menutup risalah kami sebagai Nabi, sebagai Rasul kepada manusia. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus, apa kata beliau? Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, ini sesungguhnya aku ini Rasulullahi ilaikum jami'a, adalah utusan Tuhan kalian kepada kalian semua. Nah, hari ini teman-teman kita mengangkat tema Ulangan 18. Kita tidak ingin menyiksa saudara-saudara kita dari seberang. Kita enggak ingin menyiksa mereka dengan materi ini, enggak. Tapi
kita ingin memberikan keluasan kepada mereka untuk menjelaskan siapa Nabi ini. Apakah ini adalah Yesus? Ya, mereka harus menanggung resiko itu. Kalau ternyata Nabi yang mereka maksud itu adalah Yesus, maka mereka harus mengakui Yesus hanyalah Nabi, karena dia sama seperti Musa. Oke? Tetapi apabila mereka mengatakan Yesus adalah Tuhan, yang nusul menjadi manusia, maka mereka juga harus mengakui bahwa Musa adalah Tuhan yang nusul menjadi manusia. Ya, silakan teman-teman non-muslim naik ke sini, jelaskan kepada kami apakah Nabi yang sama seperti Nabi Musa itu adalah Yesus. Silakan Anda uraikan di sini. Sembari kita bersalawat pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat sekalian, sambil menunggu teman-teman kita onten, salawat kepada beliau, berkat beliau kita mengenal Islam, mengenal jalan kebenaran menuju kepada pencipta langit dan bumi. Semangat siang saudara Mesianik. Selamat siang Bang Juma. Siang juga saudara dari sekte apa ini, Mesianik ya? Iya, saya Protestan. Oh, Protestan. Ya, silakan buka kamera, kita diskusi pelan-pelan abang. Bapak tutupnya. Silakan buka kamera, kita diskusikan ini. Hai Mesianik. Silakan teman-teman non-muslim naik ke atas, jelaskan kepada kami kitabnya Yahudi yang menerangkan Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Sorry ya teman-teman ya, saya lagi flu. Gegara hujan-hujan juga semalam ini. Bentar. Bersin mulu, selalu bersin kita ini ya teman-teman, kita undang pendeta Halomoan, mudah-mudahan mereka mau naik. Oke. Jadi gitu sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Halo. Ya Bang, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Dengan siapa saya ini? Dengan Jody Bang. Ya. Jody, siap. Ya, Dari agama apa ini? saya Islam Bang, tapi saya pengen naik. Oke. Saya kan mampir ke rumah Bang, jadi pengen aja itu ngobrol sama Bang sebentar ya. Oke. Selamat. Ya, mau lahir batin ya Bang ya. Ya. Mohon maaf lahir dan Ya, saya batin. turun aja Bang. Iya. Assalamualaikum Bang. Oke, makasih abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersin-bersin teman-teman. Di gunung nih musim hujan tidak nentu.
Makanya saya bikin perapian biar hangat ruangan kita kan. Kita bikin perapian kan. Biar ruangan kita ini agak hangat sedikit. Karena terlalu dingin. Oke teman-teman sekalian. Ketika kita membahas ini, adakah dari saudara kita yang mau memberikan kita wejangan atau masukan atau apa kantumai arena kalau di dalam kitab mereka di agama Yahudi kan kitabnya diambil sama teman-teman kita Kristen. Mana tahu mereka bisa menjelaskan kepada kita toh apakah betul bahwasanya di dalam Ulangan 18:18 ini itu adalah yang dimaksud Yesus Tuhan mereka atau siapa gitu kan ya. Nah teman-teman kita ini harus menyampaikan kebenaran agamanya di sini. Apakah betul Ulangan 18 itu bercerita tentang Yesus Nabi yang akan datang kan gitu. Sorry ya teman-teman. Biasalah. Yang di YouTube juga maafkan saya kalau saya batuk atau saya bersin. Kembali kepada tema yang kita uraikan ini, bahwasanya ketika berbicara terkait Ulangan 18:18, mereka saudara kita non-muslim, dalam hal ini Kristen, mengklaim bahwa itu adalah Yesus. Sudah, kita minta mereka menjelaskan ke kita kan gitu ya. Apakah demikian adanya gitu. Tapi yang pasti, kalau kita berbicara terkait Al-Quranul Karim surah Ali Imran, yang saya bacakan tadi ya, di ayat 81 itu, bagi kita tak ada keraguan bahwa apa yang Tuhan sampaikan, Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim, itu kita yakini kebenarannya. Tidak ada keraguan bagi kita umat Islam bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika Allah mengangkat perjanjian di antara para nabi, mitsakan nabiyyin. Jadi Allah mengangkat perjanjian di antara nabi-nabi. Ya kan? Nah, di ayat Ali Imran tersebut, nabi-nabi itu disampaikan kepada mereka dari Allah, apakah kalian itu bersaksi atas keadaan ini? Bahwasanya aku Tuhanmu mengangkat perjanjian kekal untuk kalian, bahwasanya Nabi Muhammad itu akan datang membenarkan ajaran kalian sebagai penutup dan melengkapi semua risalah yang kalian bawa kepada seluruh umat manusia. Mereka kemudian menjawab, akrarna, kami bersaksi. Maka Allah menyambut persaksian mereka untuk kemudian mereka mengakui. Nah, tugas kita sekarang ini sebagai manusia harus mengakui itu, bahwa memang Allah sudah memperjanjikan akan datangnya sosok Rasul menjadi penutup. Terlepas beliau diceritakan di dalam kitab Taurat atau yang mereka sebutkan perjanjian lama, mereka akui atau tidak akui, itu tak masalah bagi kita. Kenapa? Nabi Muhammad SAW itu tidak butuh validasi dari kitab-kitab sebelum. Kenapa? Nabi Muhammad sudah cukup dengan Al-Quranul Karim. Toh sampai hari ini 1400 tahun Nabi Muhammad tidak pernah tergantikan posisinya sebagai Rasul penutup, Nabi penutup. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Quran
Ali Imran ini ketika menjelaskan kepada kita terkait dengan bagaimana para nabi mengangkat perjanjian bersama dengan Allah, kedatangan Nabi Muhammad itu keistimewaannya ketika dikatakan adanya Hasem Baruhu, perjanjian yang agung, maka beliau datang di atas muka bumi ini membawa risalah, bukan penebus, melainkan beliau datang sebagai penghapus, bukan penebus tetapi penghapus. Kita baca, teman-teman, sering kita uraikan di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2, di mana beliau Nabi Muhammad SAW diterangkan oleh Allah datang sebagai penghapus daripada dosa-dosa manusia. Walladzi ba'atha fil ummiyin rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat suci Al-Quran, mensucikan mereka. Subhanallah. Jadi Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk mensucikan, bukan untuk menebus, tapi mensucikan. Keistimewaan beliau itu di situ. Beliau datang ke atas muka bumi ini untuk mensucikan manusia. Langkah pertama praktik di dalam misinya untuk mensucikan manusia adalah beliau membersihkan sejazirah Arab dari berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang pada masa itu. Penyembah-penyembah berhala kemudian diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk masuk ke Islam, sehingga apa yang terjadi? Wa yuzakihim. Beliau membersihkan jiwa-jiwa orang-orang Quraisy, meninggalkan pengajaran untuk menyembah kepada berhala-berhala, menuju kepada pencipta, menyembah kepada pencipta Azza wa Jalla Subhanahu wa ta'ala yang maha suci lagi maha tinggi. Jadi Nabi Muhammad bukan penebus. Kalau yang menebus dosa itu kalau dalam kalangan orang Yahudi, Bani Israel, penebus mereka itu adalah binatang. Sekali lagi, penebus Bani Israel dari dosa-dosa mereka adalah binatang. Domba, sapi, kambing, lembu. Inilah 4 penebus dosa orang-orang Israel atau Bani Israel. Boleh kita baca di Imamat 1 nomor 2. Jadi Nabi Muhammad turun ke atas muka bumi itu tidak disetarakan dengan binatang. Beliau bukan penebus layaknya kambing, layaknya sapi, layaknya domba. Beliau tidak pernah disebut sebagai binatang untuk nebus dosa. Alhamdulillah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Itulah beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jadi sekali lagi sahabat, kalau Bani Israel penebus dosanya adalah binatang, hewan, kambing, domba, sapi, lembu, Nabi Muhammad diutus bukan setara dengan penebus dosa binatang-binatang tersebut, enggak. Tapi Nabi Muhammad diutus sebagai pensuci, pembersih. Jadi dia membersihkan kejahiliaan, beliau membersihkan kekufuran, beliau membersihkan kemunafikan, beliau membersihkan kemudian kemusyrikan, kesyirikan kepada pencipta langit dan bumi. Sampai hari ini umatnya pun memiliki misi yang sama, memberantas kesyirikan, memberantas kekufuran, menghalau pergerakan-pergerakan pemurtadan, ajakan menuju kepada kesyirikan dan kekufuran. Maka kalau Nabi Muhammad diutus sebagai pembersih, kedudukan beliau tentu di atas daripada binatang yang dipakai oleh saudara-saudara kita Bani Israel untuk apa, teman-teman?
menebus dosa-dosa mereka. Nah, untuk itulah hari ini kita minta sama seperti semalam, ini tema yang di request sama Amanda kita yang kita hormati, Tengku Nasrullah, Profesor Tengku Nasrullah yang minta, bukan beliau minta, beliau memberikan masukan kepada saya terkait dengan video saya yang berdiskusi dengan Pendeta Esra Soru yang terdapat keanehan di situ. Temanya dia yang pilih, siapakah yang sama seperti Nabi Musa? Di dalam Ulangan 18:18. Sepanjang kami berdiskusi kurang lebih 2 jam, saya menguraikan kesamaan-kesamaan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa sebagaimana temanya, Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Tetapi Pendeta Esra Soru selama 2 jam menjelaskan justru yang dia cari adalah Nabi yang tidak sama seperti Nabi Musa. Aku akan mengutus seorang Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Saya menguraikan kesamaan, tetapi Esra Soru menguraikan ketidaksamaan. Kebalik otaknya. Otaknya kebalik. Pendeta Esra Soru boleh Anda nonton di channel saya, Pendeta Esra Soru, Bang Zuma versus Pendeta Esra Soru terkait dengan Ulangan 18:18. 2 jam saya menguraikan Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Dia menguraikan Nabi yang tidak sama seperti Nabi Musa. Oke, mungkin sudah ada dari saudara kita non-muslim, silakan naik ke atas. Jangan sungkan, silakan Anda buktikan pesonanya Kristen itu bagaimana. Bahwasanya Nabi yang sama seperti Musa itu adalah Yesus, katanya sih gitu. Tadi malam ada 3 pendeta yang kita buat kelojotan. Ada 3 oknum oten maksud saya. Ada, kalau nggak salah namanya John Spen, yang kedua Karyana, yang ketiga Carolina. Sama-sama Karyayam. Tinggal satu lagi, Karyayam yang tidak muncul. Semalam itu mereka mencoba untuk mencuci otak umat Islam. Nabi yang sama seperti Nabi Musa itu adalah Yesus. Tapi dihalau kemudian oleh Yeremia 36 nomor 30. Tidak akan ada lagi Nabi yang diutus Yeremia 36:30, tidak ada lagi keturunan dari Yoyakim yang akan duduk di atas tahta Daud. Berdasarkan kitab itu, demikianlah firman Tuhan. Yesus terbukti adalah keturunan daripada Yoyakim. Tetapi Matius 1 nomor 11, nama Yoyakim tidak dituliskan di sana. Ada apa? Di situ dikatakan Yosia memperanakan Bereknya. Padahal Yosia itu kakeknya si Berek. Yosia punya cucu namanya Bereknya. Nah, di antara Yosia dan Bereknya itu ada Yoyakim. Dihapus nama Yoyakim itu. Apa tujuannya kira-kira? Apa tujuannya kira-kira? Tujuannya tentu untuk supaya menghilangkan jejak Yoyakim dan menghilangkan jejak Yesus adalah keturunan Yoyakim, sehingga mereka mendudukkan Yesus itu sebagai raja. Tapi kita yang belajar udah puluhan tahun Bible, tidak mudah. Mereka kecoh, mereka kelabui dengan cara-cara mereka yang tidak baik. Ya kan? Di situ jelas dikatakan Yosia memperanakkan Bereknya. Harusnya Yosia memperanakkan Yoyakim, Yoyakim memperanakkan Bereknya. Itu baru tepat. Itu baru betul. Nah, tapi ternyata jangankan oknumnya, kitabnya pun melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Menghilangkan satu orang di silsilah Yesus. Ternyata begitu kita cari, oh ini tujuannya kenapa dihilangkan. Ternyata Yoyakim itu sudah dikutuk oleh Elohim bahwa keturunannya tidak akan pernah duduk di kursi Daud. Kedua, Ulangan 34 nomor 10. Seperti Musa berhadapan Tuhan
dengan berhadapan muka dengan Tuhan, tidak akan ada lagi nabi yang bangkit di tengah Bani Israel yang sama seperti Nabi Musa. Nah, kena deh. Kalau tidak ada lagi nabi yang bangkit di kalangan Israel yang sama seperti Musa, berarti Yesus mau dikemanakan? Kasihan Pak Pendeta Esra Soru ya. Makanya setelah itu beliau tidak lagi berani mau berdiskusi dengan saya. Saya pernah temukan beliau di TikTok, begitu saya naik cuman beberapa menit menghilang langsung. Lari, terjun bebas pendetanya. Karena beliau tahu kelas, ini Bang Suma orang paham Bible, bahaya ini. Kalau sampai saya berbicara di depan jemaat, disaksikan Bang Suma, bahaya. Gereja bisa kosong. Begitu teman-teman sekalian. Sabar ya, sabar. Minum teh hangat lumayan, alhamdulillah. Jadi Pendeta Esra Soru sampai hari ini nggak lagi, itu masih meradang, itu lukanya itu masih meradang sampai sekarang. Mudah-mudahan beliau dengarkan ini, dia boleh minum obat kombantrin 1 papan untuk membangkitkan imunnya dan rasa takutnya hilang untuk menghadapi saya. Semoga aja ya teman-teman. Jaringan aman kalau nggak hujan begini, aman. Bukan kayak semalam begitu apa? Semalam itu tiba-tiba aja drop. Kalau hujan Sterling itu drop. Adik masih pakai cas full? Belum. Jadi gitu ya teman-teman sekalian. Bahwasanya ulangan 18 ini ya kita minta saudara-saudara kita non muslim untuk menjelaskan. Kita cukup mendengarkan, kalau ada sesuatu yang perlu kita tanggapi, yang pada dasarnya kita hanya ingin meluruskan mereka. Kenapa kita harus luruskan mereka? Karena mereka hanya modal percaya saja, imani saja, tanpa berdasarkan kepada ilmu. Semangat siang. Oke, baiklah kawan. Silakan naik. Halo. Selamat siang, Abang. Siang Abang. Dari sekte mana Abang ini? Protestan, Katolik? Dari Protestan, Abang. Oke. Mohon buka kamera saudara, silakan kita diskusi baik-baik. Ada Abang, flyer saya masih kecil, belum bisa buka. Oh ya? Itu saya udah kirim permintaan abangku. Udah bisa buka. 40 detik lagi kebuka. Gak apa-apa kita Masih di diskusi jalan. pelan-pelan. Abang Iya, saya masih berarti di bukan jalan. karena followersnya. Oke. Bukan karena followers tapi masih di jalan. Oke, gak apa-apa. Bagaimana pandangan saudara tentang ulangan 18:18? Nabi yang sama seperti Musa itu siapa menurut abangku ini? Ya, menurut saya coba Abang baca dia punya konteks ayatnya, baru Abang samakan dengan Nabi Musa. Oh enggak, Maksud bukan, saya enggak. itu, Iya. Abang coba baca Gimana? itu konteks ulangannya pasal 18 itu ayat 1 sampai dengan ayat 18. Coba baca dia punya konteksnya, perikopnya dulu, baru coba Abang samakan dengan itu Nabi Musa. Menurut saya begitu saja Bang, coba. Jadi gini, Bung. Di dalam ulangan 18 ini kalau kita melihat ya dari data 9 sampai data 22
Di situ dengan jelas dikatakan bahwasanya seorang nabi kalau berbicara perikopnya itu adalah merenung dan bernubuat. Jadi itu adalah nubuat karena perikopnya memang sudah tertulis nubuat. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Elohim. Jadi kata Musa, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Elohim. Nah, permasalahannya di sini ketika Musa berbicara kepada ke-12 suku Bani Israel, jadi cakupannya seluruh Bani Israel. Jadi, wahai Bani Israel, Tuhan akan membangkitkan seorang nabi di antara saudara-saudaramu. Berarti di antara saudara-saudara Bani Israel. Nah, saudara Bani Israel itu siapa? Bani Edom, Bani Yishmael, atau siapa gitu? Kalau kita mengambil satu perikop, tapi biasanya saudara Kristen kami nggak suka dengan pola itu. Maka kami serahkan kepada mereka menjelaskan titiknya di dalam Yohanes 18 di nomor 18 itu. Kalau memang mereka pingin mendudukkan Yesus di sana, maka silakan saja teman-teman menjelaskan kepada kami, biar kami dengarkan. Silakan. Nah, itu masalahnya, itu yang abang katakan, itu yang abang tidak mengerti. Menurut saya ya abang, menurut saya abang tidak ngerti. Karena gini abang, itu kejadian perjanjian itu terbagi dalam dua sistem perjanjian. Satu, itu kan kita berbicara masalah perjanjian lama abang. Berarti perjanjian lama itu bagaimana kalau Musa ini dia sebagai nabi. Terus yang menceritakan di dalam situ apa Musa yang menceritakan atau siapa yang menceritakan itu? Yang menuliskan itu abang harus tahu dulu. Sebab itu ya, makanya dijelaskan bang. Kami dengarkan, silakan. Kalau kita langsung turunkan dia ke dari perjanjian baru lama sana, kita masuk dalam perjanjian baru, kan dia bertabrakan. Kalau kita tabrak saja begitu, ya kan? Jadi kita harus runutkan dia sampai datang. Iya, silakan Anda runutkan, jelaskan kepada kami siapa yang dinubuatkan tersebut. Iya, abang, saya mungkin tidak bisa runutkan dia, bukan tidak bisa, tapi cukupan yang abang tadi buat pernyataan abang sampaikan itu, itu yang saya bantahnya sedikit. Karena abang ini saya terus terang abang, saya ikuti abang ini mulai dari debat-debat Kristen Islam terus sampai dengan hari ini. Baru kali ini saya bertemu dengan abang. Jadi saya juga favorit untuk abang. Abang punya penjelasan dan perbedaan antara agama Kristen dan Islam saya tidak bedakan, tapi saya sedikitnya punya latar belakang pikiran yang konteks yang saya ambil dan saya analisa bahwa kita sama, hanya yang saya maunya itu yang tadi saya ungkapkan itu abang. Kita runutkan itu juga di dalam Al-Quran, kita runutkan dia dengan aturan bahwa kita ini sama, tidak ada perbedaan yang satu menang dan satu kalah, tidak ada. Ya, itu yang mungkin saya bisa sampaikan ke abang. Bukan saya protes, tidak ada bagi saya. Hanya pikiran saya yang saya masukkan sama abang begitu saja untuk kita paham. Kita tidak bedakan Kristen, Islam dan lain-lain, karena itu sahabat kita, teman kita, saudara kita. Begitu abang. Oke, baik saya. bang. Ya, baik. Mungkin terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan bang?
Ya mungkin abang itu nanti abang sampaikan baru kita kembangkan terus ke sana tahu bagaimana. Ini temanya terkait tema ini bang. Temanya ulangan 18:18 ini siapa yang menggenapi nubuatan itu? Apakah Yesus, Paulus, Lukas, Markus, Petrus, Matius, Yohanes atau siapa? Kan harus. Kalau Nabi Muhammad nggak usah lah. Nabi kami nggak usah lah masuk ke situ. Sekarang giliran saudara-saudara kami Kristen yang menjelaskan itu. Siapa Nabi yang sama seperti Musa ini kan gitu bang. Oke, bisa dijelaskan atau gimana? Gimana abang? Bisa abang jelaskan? Siapa yang menggenapi nubuatan nomor 18 ini? Apakah Nabi Anda Paulus atau Nabi Anda Lukas, Nabi Anda Markus atau Nabi Anda Yesus yang menggenapi? Karena harus ada yang menggenapi karena itu nubuat. Silakan. Benar. Coba bang saya pelajari analisa 18, ulangan 18, Iya. ayat 18 ya. Iya. Saya coba analisa saya pelajari dulu. Bukan pelajari. Belum saya, ada yang lain, teman-teman. Belum ada permintaan yang lain. belum. Coba saya. Belum ada. Abang sabar ya. Iya. Silakan. HP-nya satu. Ya. Bisa buka kamera, bang? Belum bisa ya? Masih di jalan ya? Belum, iya masih di jalan. Abang sabar, saya balik kitab dulu HP satu. Saya coba analisa itu dulu baru saya sampaikan ceritanya tentang itu yang abang simpulkan itu. Iya. Silakan abang baca dulu. Saya sapa tamu kita. Saudara Raid. Selamat siang. Selamat siang Bang Juma, selamat siang. Dari Katolik bang, Protestan. Kalau saya Lutheran, Protestan. Oke. Bisa buka kamera bang, biar kita diskusinya lebih baik lagi. Harus buka kamera Bang Juma. Iya betul. Tapi silakan, bisa nggak usah buka kamera, tapi jangan kamera depan Bang Juma ya. Kita hanya menunjukkan data saja Bang Juma gitu. Saya memang boleh. Kalau Boleh. buka kamera depan ini anti saya Bang Juma. Boleh. Dapat dimaklumi, boleh. Silakan. Yang penting jangan bukan di jalan bilang lagi di jalan. Lanjut. Enggak, saya di rumah. Oke, sip. Di rumah. Iya. Silakan abang, gimana secara data Anda bisa mendudukkan ulangan 18 nomor 18 ini sebagai penggenapan terhadap siapa gitu? Silakan. Kalau yang saya pahami ya, saya sebagai Kristen, jadi kalau itu penggenapan buat Yesus Kristus gitu ya. Ya, karena di ulangan di Kisah Para Rasul 3 ayat 22 juga di sana tegas dia dikatakan bahwa itu merujuk kepada Yesus Kristus. Oke, silakan. Musa telah berkata seorang nabi seperti aku akan dibangkitkan bagimu. Nah, jadi di sana jelas dia memang yang dirujuk adalah Yesus Kristus. Data apa yang bisa digunakan untuk mendudukkan ini kepada Yesus, Bang? Nah, sebentar ya, biar saya buka aja ayatnya KPR. Ya. Bang Yaris sudah sampai tujuan, Bang? Belum? Belum, sabar Bang. Sabar apa? Oke. Kita tunggu data ya, teman-teman. Silakan Saudara Yaris juga kalau sudah menemukan datanya, silakan. Iya, kalau apa buka Bang Yaris KPR 22 dan KPR 7 juga. Setahu saya KPR 7 ayat 37 kalau nggak salah Bang Yaris.
KPR 7 itu membahas tentang Nabi Musa menerima Torah. Iya, dengan perikopnya di sini Ulangan 18 ya. Ya. Sila Iman dan orang Lewi. Nah di sini Perikop kedua. perikop kedua. Bertenung dan bernubuatan. Iya. Ya, bernubuat. Di 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau. Saudara Bani Israel. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Iya. Ya, berarti Terus ini bukan berbicara tentang Musa, karena ini berbicara tentang ulangan. Ulangan berarti disampaikan kepada Musa, masalahnya ini diulangi peristiwa-peristiwa yang lalu dengan segala permasalahan ini, bukan kepada Yesus. bukan Ini kepada Yesus. Kepada Yesus, tapi kepada Musa. Kembali lagi diulang kepada itu Firaun di sana, Bang. Dia tidak Berarti berkata ini bukan iya. berarti ini bukan nubuat untuk Yesus. Ya, Bukan. ini untuk bukan nubuatan, tapi ini perintah dan satu keyakinan yang diberikan kepada Musa untuk menghadapi Firaun dalam perjalanan untuk mengantarkan bangsa itu Israel keluar dari perbudakan Firaun. Mungkin di dalam ayat ini katakan begitu, bukan kepada Yesus. Ini tidak kepada Yesus. Oke, Iya, oke. begitu. Oke. Kalau saudara Raid gimana? Kita dengarkan saudara Raid. Apakah ini nubuatan untuk Yesus? Kalau ulangan 8 ayat 18 itu kan ulangan 18 ayat 18 itu kan akan ada seorang nabi sama seperti Musa kan gitu ya. Artinya diidentikan dia dengan Musa. Artinya pertanyaan kan nabi siapa? Siapa yang sudah dibuatkan ini siapa? Kalau menurut saya di Kisah Para Rasul itu 22 ayat 23 itu jelas dia merujuk kepada Yesus, karena di sini dikutip kembali dia kan diulangi. Musa telah berkata. Nah, ini kan Musa telah berkata, kata Paulus di sini. Musa telah berkata, seorang nabi seperti aku. Ini kutipan langsung ya, karena titik 2 di sini. Seperti aku akan dibangkitkan bagimu dari antara saudara-saudaramu. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Dia di sini merujuk kepada Yesus, dan akan terjadi bahwa semua orang tidak mendengarkan nabi itu akan dibinasakan dari tengah-tengah umat. Gitu. Lalu kalau kita ambil dulu KPR 737-nya ya. Musa ini adalah dia yang berkata kepada orang Israel, diulangi lagi, seorang nabi seperti aku akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara. Jadi kalau di sini memang kedua ayat ini mengutip langsung nubuatan 18 ayat 18 itu. Musa sudah menubuatkan akan datang nabi seperti dirinya. Ini kan huruf besar, berarti Yesus Kristus. Nah, bagaimana saudara Yaris? Menurut saudara Raid, ulangan 18 itu untuk Yesus. Gimana itu? Sebelum saya tanggapi. Ya, sebelum tanggapi, kalau menurut saya sebagai abang, saya minta maaf Bang di bawah, karena ini dia berbicara bukan kepada Yesus, tapi bagaimana pelaksanaan bangsa Israel pada waktu itu di dalam perbudakan. Maka bunyi kitabnya itu ulangan, berarti diulangi segala permasalahan bangsa Israel mulai jadi turun-temurun, maka diulangi lagi. Maka sebagai satu nasihat yang diberikan kepada Musa untuk mengantarkan bangsa Israel keluar dari perbudakan itu. Iya. Ya, menurut saya masih itu dalam konteksnya ayat Jadi tadi Bang Juma saya bilang tadi Petrus yang berkhotbah salah ngomong saya bilang itu pula. bukan Paulus tapi Petrus. Petrus yang berkhotbah. Nah, jadi saudara Yaris mengatakan itu bukan untuk Yesus, saudara Raid itu untuk Yesus. Saya ambil tengahnya. Ketika ada dalil di dalam Ulangan 34 nomor 10
Di situ dikatakan tidak akan ada lagi nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Berarti saudara Yaris itu benar, kemudian saudara Raid keliru. Tapi nabi akan tetap datang yang sama seperti Musa, tetapi bukan dari Bani Israel. Berdasarkan Ulangan 34 nomor 10, tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa, yang hadir, yang bangkit di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Yesus Bani Israel dari kaum Yehuda, berarti bukan Yesus. Namun ada nabi itu tapi bukan Yesus. Lalu siapa gitu loh? Jangan Nabi Muhammad, jangan. Mungkin Lukas barangkali atau Markus. Tidak akan ada lagi nabi. Sebelum Yesus datang sudah ditulis lebih dulu. Ulangan 34:10. Tidak akan ada lagi nabi yang bangkit di tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa. Tidak ada. Berarti Ulangan 18 nomor 18 itu tidak berbicara tentang Yesus. Mungkin Markus, mungkin Lukas, atau bisa jadi Luka Tambunan, atau Paul Zong, atau siapa gitu. Karena pintu untuk kenabian Yesus agar sama seperti Musa ditutup oleh Ulangan 34 nomor 10. Ini yang membuat Esra Soru kemarin lupa istrinya sampai 6 bulan tidak balik ke rumah. Materi ini. Nah, mungkin saudara berdua bisa kasih solusi, silakan. Oh iya, baik. Terima kasih Abang. Ya. Kalau menurut saya itu kita berbicara firman itu berdasarkan konteks-konteks firman dengan kitabnya. Nah, begitu Ulangan ini dia berbicara tentang masalah apa, kejadiannya dia berbicara tentang apa, Imamat bilangan dia berbicara tentang apa, konteks-konteksnya itu yang kita harus pelajari dulu. Dengan dia punya perikop-perikop yang tertulis, dengan perjalanan-perjalanan itu yang kita lihat, kita tidak bisa sematkan itu langsung. Iya, kita sambut dulu teman kita. Sabar Bang, Saudara Timor. Iya Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau mewakili mana? Minal izin Bang, mohon maaf lahir dan Minal batin. izin. Siap. Mau Ya, Bang mewakili Juma, siapa Bang sehat-sehat Timor? selalu ya Bang ya. Iya Bang, ya Bang. Makasih ya Bang, makasih. Mohon maaf lahir dan batin. Kita turunkan ya Bang ya. Iya Bang, makasih Bang Juma. Oke, kita tunggu saudara kita yang non Muslim untuk naik lagi ke sini. Belum ada teman-teman, untuk sementara kita wakilkan kepada saudara kita berdua ini. Yang dibawa tenang, sabar, jangan lupa minum kopi sambil cicipin tutup toples kuenya. Silakan. Pakai kipas-kipas maksud panas kayaknya. Jadi ketika Ulangan 34 nomor 10 menutup adanya menutup adanya penggenapan ulangan dari kalangan Bani Israel, maka saudara Yaris juga nggak bisa mengatakan itu bukan untuk kenabian, karena di situ perikopnya jelas tertulis bahwa itu berbicara tentang nubuat, bertenung dan bernubuat. Yang namanya nubuat harus ada yang menggenapi. Nah sekarang yang kita cari ini, siapa yang menggenapi nabi yang sama seperti Musa, tetapi bukan dari kalangan Israel. Itu. Nah, tinggal dua nih kandidat. Ada 3 kandidat. Yang pertama Lukas, yang kedua Markus, yang ketiga sepotong dari Paulus, karena Paulus ini sepotongnya adalah dari Benyamin, sepotongnya juga dari Roma. Nah, di mana di antara 3 ini yang bisa duduk menggantikan Nabi Musa kira-kira di situ? Dari pihak Kristen. Kalau Yesus tidak bisa dia. Udah terkunci dia dengan Ulangan 34 nomor 10. Silakan. 34 nomor 10 ya. Iya. Konteksnya kematian Musa. Begitu ya, dia punya perikop. Iya. Kematian Musa. Iya. Pasal 10 7, 8
Halo, selamat siang Bu Nita. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Ibu. Iya. Oke, lanjutkan Bang Zuma. Aku izin turun ya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih 2 kandidat teman-teman, belum ada yang lain. Sabar, mohon bersabar. Coba Daripada Abang saya ngomong sendiri. Iya, lanjut. baca itu konteksnya ya. Konteks di Iya. sini kematian Musa pasal 10-nya seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Orang Israel ya. Iya. Ini berarti penutupan Musa, pemimpin Musa pada waktu bangsa Israel sampai di tengah-tengahnya itu dia berakhir. Berarti masanya sudah berakhir, berarti yang pimpin itu dilanjutkan dengan ini Yosua, Kaleb dan Harun. Mereka yang lanjutkan itu. Mungkin berhadapan-hadapan dengan Allahnya itu sampai di Musa. Mungkin konteksnya yang saya pelajari itu, yang saya dapati. Karena kelanjutannya dari situ, ya kan? Konteksnya yang akan lanjutkan bangsa Israel itu adalah itu Kaleb dan Harun. Nah, mereka yang lanjutkan itu. Nah, jadi waktu masa pemimpinnya Musa, mungkin sampai berakhir untuk berhadapan adab dengan Allah. Mungkin konteksnya di situ. Kita tidak bisa lanjut ke sana karena sampai di situlah titik Musa. Berarti ulangan 18 bukan untuk Yesus ya? Iya, itu Oke. begitu. Nah, ini Saudara Bakso bisa buka kamera. Enggak bang, Jadi gimana dong? ya kita pokok dan inti diskusi lah kita majukan. Coba Ico, gimana tanggapan saudara terkait Yaris yang mengatakan bukan untuk Yesus? Ya kan pemahamannya Haris kan ya, artinya saya hargai juga subjektivitas dia. Namun karena kita bicara nubuatan, tentu siapa yang menggenapi itu dulu. Nah, terus? Ya tentu kan Yesus menggenapi, kan begitu. Jadi Ya itu makanya saya tanya bagaimana tanggapan saudara tentang apa yang disampaikan saudara Yaris. Iya makanya saya bang, nggak mungkin saya langsung membantah apa yang dikatakan Yaris. Tentu itu pemahaman dia, kan itu bukan jadi masalah karena itu suatu dinamika dalam diskusi, Ya, kan begitu. masalah dong. Dia mengatakan bukan untuk Yesus, Anda mengatakan Yesus. Ya masalah lah itu. Ya nggak mungkin saya bantah. Ya kalau menurut pendapat saya itu tidak benar karena bicara kita nubuatan harus ada yang menggenapi, ya itu tentu ada yang menggenapi Yesus, kan begitu. Iya. Nah, gimana itu saudara Yaris? Kata beliau harus ada menggenapi dan Yesus katanya gimana dong? Iya, kalau penggenapannya itu Yesus yang menggenapi itu di dalam konteks nabi-nabi yang menjanjikan itu kan konteksnya lain. Ini kan berbicara masalah perjalanan bangsa Israel. Gini, Semakin kuat. emang kalau menurut Bang Yaris rupanya itu yang menggenapi siapa kalau menurut Bang Yaris? Iya, kalau yang menggenapi itu adalah Yesus. Ini gimana sih? Tadi Dari bukan, semua sekarang Yesus. Masa nabi-nabi, penggenapannya masa nabi-nabi itu Yesus yang menggenapi, berarti tutup masa nabi-nabi. Konteksnya ulangan ini dia perjalanannya bangsa Israel yang datang, bukan langsung disematkan kepada Yesus, tidak. Itu ada nabi-nabi yang Gini, maksud saya kan gini Bang Yaris. Percaya nggak Bang Yaris di ulangan 18 ayat 18 ini berbicara tentang nubuat. Dan nubuat kan sudah pasti harus digenapi. Lalu siapa yang menggenapi menurutnya Bang Yaris? Lalu Abang Yaris bilang lagi Yesus. Tadi bukan, sekarang iya. Gimana sih Bang Yaris? Abang nggak konsisten. Dia lagi di jalan, makanya mungkin. Kalau menurut saya kan begini Bang Yaris. Mobilnya lagi oleng. Kalau menurut saya itu kan digenapi Yesus Kristus. Kan saya tunjukkan tadi di KPR tadi ya. Tetapi ketika berbicara di ulangan ini, di ulangan 34 ayat 10 ini kan maksudnya adalah menutup perjanjian lama. Belum ada yang seperti Musa.
datang nabi-nabi yang menyamai levelnya Musa. Itu artinya ketika ditulis Ulangan 34 ayat 10 ini belum ada yang menyamai Musa. Karena setelah itu akan datang kegenapannya. Itu menurut saya penjelasan Ulangan 34 ayat 10. Kan abang, menurut saya dalam konteks yang saya lihat nih, yang saya bisa sampaikan, karena perjalanan bangsa Israel pada waktu masa Musa pimpin sampai di pertengahan, dia berakhir dengan dia punya masa. Berarti Allah sudah panggil Musa, berarti ada kelanjutan daripada itu. Kita mau sematkan ke Yesus satu kali tidak bisa, karena itu masih Yesus masih boleh bilang tidak ada itu. Coba gini Bang Yaris, jawab dengan tegas Bang Yaris. Saya jadi bingung nih. Yang menggenapi itu menurut Bang Yaris siapa dulu begitu? Jadi supaya jelas dulu, abang kayak nggak tegas siapa? Dengar ya abang, menurut saya lihat di dalam konteks daripada Alkitab, perjalanan bangsa Israel diulangi kembali. Enggak, maksudnya gini dulu Bang. Berarti abang di Ulangan 18 ayat 18 itu bukan berbicara nubuatan begitu? Itu maksud abang? Sudah jelas itu nubuatan akan ada. Gitu loh Bang Yaris. Jadi menurut Bang Yaris yang menggenapi itu siapa? Karena nubuatan pasti digenapi, kan begitu kata Alkitab. Benar ya Bang Yaris ya? Kalau nubuatan ya pasti ada yang menggenapi. Yang menggenapi buat Bang Yaris menurut subjektifnya Bang Yaris siapa dulu gitu biar jelas. Ya, kalau konteks secara umumnya kita pertaruhkan, saya agaknya sedikit punya kesimpulannya abang. Kita dengan rata-ratanya dari sana itu kita langsung sematkan dalam perjalanan bangsa Israel seperti dalam kitab Ulangan yang ada, diulangi kembali. Bang Yaris nggak menjawab kita tahu bahwa penggenapannya itu nanti di Yesus. Nah, penggenapannya itu nanti di Yesus. Nah, tapi abang bilang bukan Yesus. Sekarang penggenapannya itu nanti di Yesus. Abang nggak bisa bahas sekarang. Yang tegas bang, yang tegas saudara Yaris, penggenapan dari nubuatan itu Yesus atau bukan? Penggenapannya nanti di Yesus. Terakhir penutupan semua nabi-nabi dimasuk dalam perjanjian baru. Berarti Ulangan 18:18 ini nubuat untuk Yesus. Kalau konteksnya saya baca di sini, ini perjalanan bangsa Israel, bukan. Coba kita lihat kembali ke 18 ya, Ulangan 18. Iya. Terima kasih Bang Yaris ini. Saudara Andi, selamat malam. Halo. Halo. Ya. Maaf Bang Juma, saya Muslim Bang Juma. Siap, mau bawa kopi sama kue mungkin? Bukan, cuma ini aja masukan aja. Nah Bang Juma itu kalau bisa diomken Bang Juma, jadi kita bisa enak ngelihatnya gitu loh. Itu aja kali Bang Juma. Makasih. Oke, Saya turun Bang terima Juma. kasih. Oke, sip. Baik teman-teman, jadi rekan-rekan kita di bawah memang minta kita buka kamera. Gimana dong? Ini abang masih di perjalanan. Masih di perjalanan teman-teman. Bertenung dan bernubuat. Jadi kita ini masih dalam perjalanan, ini ulangan nih. Ulangan ini diulang perjalanan bangsa Israel nih, abang. Ya. Jadi Ulangan 18:18 ini bukan nubuat untuk Yesus. Iya. Bukan. Menurut Bang saya Yaris ini bukan. mutar-mutar. Bukan. Yesus bahasa Bang Yaris ini apa? Enggak. Coba. Kalau Gini kita loh Bang, lihat- Bang Yaris, coba ya. Iya. Coba abang baca. Akan ini berbicara future times. Ia berbicara waktu yang akan ke depan. Membangkitkan nabi seperti engkau, kan jelas. Aku akan membangkitkan nabi seperti engkau, kata Tuhan kepada Musa.
Jadi sudah pasti siapa nabi yang akan dibangkitkannya nanti. Kalau menurut saya itu adalah jelas Yesus Kristus. Karena di KPR tadi 3 ayat 37 dan KPR yang satu lagi. Lalu kalau berbicara Ulangan 30 ayat 10, di sini maksudnya ketika dituliskan itu dia mau menjelaskan begini, belum ada yang datang seperti Musa tadi. Jadi ketika dituliskan itu belum ada yang datang seperti Musa itu. Dibangkitkan bagi Jadi kapan? Berarti mungkin yang di depan. Gitu maksud Ulangan di 34 ayat 10. Itu menutup perjanjian lama, belum ada yang seperti Musa sampai pada saat itu. segala yang Gitu maknanya. kepadanya. Ya, jadi kesimpulannya Mendengarkan Kesimpulannya tetap itu digenapi pada Yesus Kristus. nabi itu demi namaku. Oke, kita sapa dulu Saudara Tete. Ya, selamat pagi Bang Juma. Pagi Bang, dari mana Bang? Kristen kita Bang. Waduh, Ya, silakan buka kameranya Bang. Jawab masih di perjalanan nih Bang. berani. Masih di jalan juga? Iya. Saya terkesan ini. Temanya Bang Juma ini mengangkat tema Ulangan 18 ayat 18. Kalau dalam Ulangan 18 ayat 18 itu sudah jelas nubuatan Nabi untuk Yesus, sudah jelas di sana Bang. Iya, oke. Kalau Untuk Nabi- Yesus. Betul Bang. Dia mati disalib kemudian dibangkitkan. Nah kalau ada, Musa begitu juga? Mati lalu dibangkitkan? kalau nabi sebelumnya memang dia mati tapi dia punya nubuatan gitu. Kalau Enggak, maksudnya kan tadi kan katanya itu sama seperti Musa. Musa kok tidak mati dan tidak bangkit Bang? betul, tetapi nanti pada Jadi- saat akhir zaman dia akan dibangkitkan gitu. Yang akan diucapkan nabi. Nah yang Oh, gitu. yang biasanya yang menggenapi itu kan sudah jelas. Nah, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka Iya. antara saudara mereka seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Kan sudah jelas itu siapa yang punya firman Iya. itu, kan sudah jelas di sana. Oke teman-teman, kita turunkan dulu. Pening juga aku lihat. Pening. Aku lagi flu, pening. Yang satu bilang bukan Nabi Musa, yang duanya mengatakan Nabi Musa. Tapi yang mengatakan bukan Nabi Musa, nanti yang menggenapi di ujung-ujungnya Yesus juga. Yang satu mengatakan bukan Yesus, yang dua mengatakan Yesus. Tapi yang mengatakan bukan Yesus, ujung-ujungnya penggenapan itu dipenuhi oleh Yesus. Pusing. Saya jadi kan mau ngomong aja aku pusing juga. Inilah kalau segala dusta ini akibatnya berpengaruh berat sama lawan diskusi. Ngomong saya aja belepotan dibuatnya juga. Di hadapan saya ada yang mengatakan itu untuk Yesus, yang satunya bukan untuk Yesus. Yang satunya tapi nanti penggenapannya di ujung-ujungnya Yesus. Kan penipu dibuatnya. Belum lagi di bawah mengatakan buka kamera, on cam. Ada lagi yang on cam tapi tidak mau menghadap ke wajahnya. Pusing aku bah. Gimana dong teman-teman? Yang satu mengatakan di jalan tapi bininya nyelotce di belakang, ngomong-ngomong terus tuh, celote istrinya. Tapi lagi di jalan katanya. Yang satu begitu ikut-ikutan. Aku juga lagi di jalan. Gimana dong teman-teman? Kita nekat yang benar-benar pure mau diskusi ya, bukan yang cuman mau melakukan pemberitaan tapi takut-takut juga untuk memberitakan. Ya separuh-separuh gitu maksudnya. Halo, selamat siang. Maaf ya teman-teman yang tadi kalau minta permintaan lagi, syaratnya harus buka kamera gitu. Kalau tidak buka kamera, warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siap. Saya Islam bang. Cuman mau menyampaikan aja bang, Siap. Siap. Kalau mau diskusi harus berani on cam, jangan ngumpet-ngumpet di belakang di jalan. Keberisikan itu nggak ada di jalan tadi itu. Itu artinya hanya Siap. ketakutan bang. Oh, siap. Ya bang ya. Baik, Makasih baik. bang ya, itu aja bang ya. Makasih bang, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cari lagi yang lain yang bisa buka kamera. Halo, selamat siang. Siang Bang Suma, izin aku Siang juga. belum jadi kameranya belum bisa on. Dari mana bang? Katolik? Kristen Protestan Bang. Iya, teman kita mempersyaratkan harus buka kamera abangku. Maafkan saya ya. Gak bisa nih Bang, Alhamdulillah. pengikutku Jadi teman-teman kita mempersyaratkan. Iya, nanti kita cari yang ini dulu bang ya, yang bisa buka kamera. Nanti kalau misalnya abang sudah bisa buka kamera, naik lagi ke sini. Yang bisa buka kamera silakan minta permintaan. Kalau si Bakso ini memang sengaja dia akunnya di Halo, halo, selamat siang. Halo, ada juga yang sengaja memang tidak membuka kamera kayak Bakso ini, memang dia tujuannya begitu, tidak mau buka kamera nih ya. Alasannya penontonnya kan gampangnya itu kalau mau penonton bikin banyak. Kalau memang ada ilmu kan gitu. Semangat siang. Selamat siang bang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ada pak. Ada. Yang kaleng apa yang botol? Ada. Botol. Ada. Terus terasinya berapa saset bang? Terasinya berapa saset bang? Om. Emang gue nikah sama tante lu? Om. Om prank. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Minta waktunya satu menit aja bang Sumaya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua momennya abang harus tegas. Kalau sudah tidak on cam udah langsung lempar aja. Berarti itu sudah outnya yang nggak jujur itu ya. Itu aja. Saya mantau di bawah. Baik abang, baik. Makasih. Terima kasih. Makasih abang, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masalahnya momotnya belum ada ini, masih pada ziarah keliling-keliling. Ada yang sampai ke Dubai naik sepeda. Oke, sementara nggak ada permintaan dari saudara-saudara kita Muslim, adanya cuman bakso bulat seperti bola pimpong. Semangat siang. Siang saudara Felty, silakan buka kamera. Bentar bang, pakai kaos dulu. Oke, sip. Adik ambil kaos yang Ya, kopi kafe ini bang.
juga, Saudara Felti. Topik apa ini, Bang? Apakah Ulangan 18:18? Ulangan 18 tentang apa ya? Siap. Nabi yang sama seperti Musa. Oh, itu. Iya. Jadi pengertian abang bagaimana itu, Bang? Saya no Nabi yang comment. sama seperti Musa. Saya no comment. Oh. Saya cuman minta saudara-saudara kami Kristen, karena kalian yang menggunakan kitabnya orang Yahudi, maka saudara Kristenlah yang bisa menjelaskan ke kami tanpa dusta, tapi ya jangan praktekkan dusta dalam segala hal. Harus jujur. Siapakah Nabi yang sama seperti Musa yang diutus ya oleh Elohim, di mana Nabi tersebut berhadapan muka dengan Tuhan, sama seperti Musa intinya. Silakan. Nabi yang seperti Baik teman-teman, di tetep layarnya diposting ulang ya teman-teman. Posting ulang silakan. Tembuskan 1M, silakan. Masalahnya yang seperti Musa itu yang ya kalau menurut saya ya, Bang. Iya. Bisa seperti Musa sama di nabinya atau sama di dia bertemu dengan Tuhan atau itu? Sama seperti Musa. Nubuatannya, aku Tuhan akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa. Sama seperti Musa itu di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Jadi di data 15 itu kan jelas dikatakan di sana, seorang nabi dari tengah-tengahmu, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, dari antara saudara-saudara Bani Israel. Sama seperti aku, berarti sama seperti Musa, akan dibangkitkan Tuhan Elohimmu. Ya, jelas itu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nabi itu harus didengarkan oleh Bani Israel. Gitu Bang, silakan. Bang, kita tanya lagi ya. Terdapat di mana ulangan berapa tadi, Bang? Ulangan 18. Ulangan 18 dari 15 sampai 22. Ulangan 18. Iya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu akan dari antara saudara-saudaramu sama seperti akan dibangkitkan bagimu oleh Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Ya, ini pengertian banyak sih Bang, tergantung dari mana yang apa yang mau. Banyak karena orang akan mengartikan beda-beda. Abang akan mengartikan lain, saya juga akan mengartikan lain. Tapi ini kan masuk ke konteks. Masuk di konteksnya aja. Masuk di konteksnya supaya tidak tafsir kemana-mana. Aku berkata, jadi Musa berkata kepada kaumnya, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan oleh Tuhan Elohimmu untukmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nabi ini harus didengarkan oleh Bani Israel. Jadi silakan. Ini Bang berkaitan dengan Kristen ya Bang. Ya. Saya langsung berkaitan dengan Kristen. Karena Musa dia itu yang memimpin Israel itu keluar dari bangsa Mesir. Dia yang menuntun keluar. Jadi samanya dia dengan Kristen, nubuatan Kristen adalah Yesus itu yang menuntun orang Kristen itu samanya. Itu dia langsung dari inti sih. Kalau penjelasan ya panjang Bang. Bang, ini nubuatan ini bukan untuk Kristen. Nubuatan ini bukan untuk Kristen, ini untuk Bani Israel, Abang.
memang kan Yesus itu. Nah, memang jangan kan Yesus kita itu kemana-mana. Ya. Dusta itu dikurangi dulu lah. Musa berkata seorang nabi ya akan dibangkitkan di tengah-tengahmu. Berarti di tengah-tengah Bani Israel, bukan di tengah-tengah umat Romawi Yunani. Bani Israel, di tengah-tengah Bani Israel, saudara-saudara Bani Israel, sama seperti Musa akan dibangkitkan oleh Elohim. Dengarkanlah dia. Nggak mungkin Yesus. Kalau menurut saya tidak mungkin. Karena di data nomor 16-nya dikatakan, tepat seperti yang kau minta kepada Tuhan, kamu tidak ingin lagi mendengarkan suara Tuhan. Sedangkan Yesus itu kan Tuhan. Nah, orang Yahudi tidak mau mendengarkan suara Tuhan lagi. Yesus Tuhan, jadi nggak cocok di situ, Bang. Begitu. Itu itu abang udah jawab sendiri sebenarnya apa yang saya akan sampaikan. Gini Bang, dalam Yohanes 1 ayat 11 dia mengatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kan mereka tidak menerima dia. Itulah sebabnya yang dituntun adalah orang-orang yang menerima dia. Nabi Musa diterima atau tidak? Nabi Musa diterima nggak oleh kaumnya? Tadi kan saya bicara dalam konteks Bang Musa menuntun orang Israel keluar dari Mesir. Kita kan cari samanya ini Bang. Iya betul. Yesus juga sama Yesus diterima nggak Bani Israel? Anda penumpang gelap nggak usah masuk-masuk dulu lah. Ini nubuatan untuk Bani Israel. Kristen udah campur-campur dengan Kristen pemakan babi, nggak usah masuk-masuk ke situ, Bang. Nabi Musa menuntun kaumnya. Apakah Yesus menuntun kaumnya? Nggak usah. Hah? Jangan gitu dong. Dusta nggak usah terlalu dibesar-besarkan lagi. Yesus ketika datang kepada kaumnya, apakah Bani Israel menerima dia? Itu abang melihat dari sudut pandang Anda juga melihat dari sudut pandang Kristen. Kita berbicara dalil. Saya melihat dari sudut pandang Alkitab. Nah sekarang kalau Anda berbicara Alkitab, dengarkan. Nabi Musa menuntun Bani Israel dari perbudakan dan mereka diterima. Musa diterima oleh mereka. Yesus ketika datang kepada kaumnya, Yesus menuntun kaumnya dari mana? Perbudakan apa? Diterima bagaimana Bang? Dari menurut Nabi Musa diterima membawa kaumnya lari dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, mereka bersama dengan Nabi Musa. Yesus datang di tengah-tengah Yerusalem. Yesus membawa kaum Yerusalem itu kemana? Nah, sama kan? Udah dapat kan samanya tuh? Iya sama. Saya tanya, dengarkan saya, dengarkan. Dari mana ke mana Yesus membawa Bani Israel? Silakan. Yesus tidak membawa bangsa. Bukan berarti tidak sama Musa berarti. Kan saya harus sama. Bang. Sama seperti Musa. Loh, kaumnya Bani Israel yang dijanjikan tuyul, bukan ente. Masa saya tuyul Bang? Udah turun monyet. Kau monyet, gak ada otak lo. Gak ada otak, cuman mau menipu. Dusta terus. Dusta terus. Di bawah-bawahnya iman Kristen masuk ke situ. Kita mau kau dudukkan dulu. Nubuat itu dudukkan dulu di situ. Oke lah bukan nabiku, oke. Menurut kalian oke. Tapi dudukkan nubuatan itu pada tempatnya, kampret. Nah, aku maki juga kau kan. Makanya kurangi makan babi. Terlalu banyak makan babi kau. Makanya kau error. Di situ jelas-jelas dikatakan Nabi Musa yang berbicara. Seorang nabi dari kalangan saudara-saudaramu, di tengah-tengahmu, dari tengah-tengahmu, sama seperti aku, akan dibangkitkan oleh Tuhan Elohimmu. Untuk siapa? Untuk kamu, bukan untuk Roma Yunani. Bahlul.
Sudah tua, bahlul. Enak kan dimaki? Enak. Tolol. Udah tua, tolol, bahlul. Kurangi makan babi, biar otakmu itu berfungsi. Terlalu banyak makan anjing, jadi menggonggong aja terus. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari kalangan di antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Nabi itu ngapain? Nabi itu akan membawa kaumnya sama seperti Musa. Membawa kaumnya Nabi Musa dari tanah perbudakan ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Kristen datang tuh, kecek. Itu untuk Yesus langsung mepret. Mana? Yesus membawa kaum Bani Israel kemana? Ada dia membawa hijrah kemudian Bani Israel di Yerusalem. Ketika bangsa Roma menduduki Yerusalem, Yesus membawa kaumnya. Kemana gitu? Ke mall atau ke pasar senggol? Ada. Yang ada dia yang disalib. Musa disalib gak? Enggak. Janganlah bawa-bawa itu. Pikir berilmu. Gak ada yang berilmu. Gitu saudara. Tak suka saya sama orang yang bahlul sombong. Mending orang yang mau belajar. Iya kan? Benar nggak? Yesus membawa kemana Bani Israel? Nggak ada. Yang ada tuh ada sosok Nabi mulia. Membawa kemudian umatnya dari Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Itu baru top. Dari Mekah ke Madinah. Dari Madinah hijrah masuk ke kota Mekah, menundukkan kemudian kota Mekah. Wah, itu baru keren. Tapi bukan saya mau cocok-cocokan. Nggak usah nanti kalian pingsan nanti kalau saya bilang itu adalah Nabi Muhammad, nanti kalian mengamuk. Ya, tapi dudukkanlah siapa yang menggenapi nubuatan itu. Kalau Yesus, ketika Anda ditanya, apakah Yesus, jawab dong, iya. Jangan tidak menjawab tapi ngeyel. Jawab, iya betul, Yesus, nih dalilnya. Begitu baru keren. Ini sudah tak menjawab. Aneh. Hai, selamat siang Pendeta Yunus. Apa kabar abang? Makin cakep aja abangku ini. Iya. Gimana tema ini bang? Siapa yang menggenapi ulangan 18? Iya, silakan. Iya, itu nubuatan bagi Yesus Kristus. Oke, silakan Anda uraikan. Kita urut dulu. Nabi Musa membawa Bani Israel dari tekanan Fir'aun menuju ke tanah perjanjian. Nah, kalau Yesus dari start awal ini gimana? Ya, Yesus itu dari start awal, dari lahirnya di Yerusalem, kota Nazaret. Nabi Musa lahir, ada ibu, ada ayah. Yesus? Iya, Yesus lahir dari Roh Kudus. Musa? Dikatakan dalam, iya, Musa lahir secara, iya, Musa lahir sama Yesus. Iya, Musa menulis tentang Yesus juga. Enggak, nubuatan ini dulu. Jangan kemana-mana dulu bang. Yesus lahir tanpa ayah, Musa lahir tanpa? Musa lahir ada ayah, ada ibu. Ada, sama nggak dengan Yesus? Yesus ada ibu jasmaninya. Ayahnya? Ada. Ada juga ayahnya? Ada ayah, namanya Yusuf. Ayah tiri? Tapi dia bukan benih dari
dari Yusuf. Oke, Itu kalau sama baca nggak di seperti Matius. Musa? Dari sisi kelahiran sama nggak bang dengan Musa? Sama atau tidak sama? Kalau Yesus itu lahir dari disebut anak Allah yang maha tinggi, Lukas 1 ayat 35. Musa itu artinya diangkat dari air. Oke, maksud saya gini, apakah dari sisi kelahiran Yesus dan Musa sama atau tidak sama? Itu dulu bang. Iya, sama, tapi bedanya Yesus itu anak Allah, Musa itu anak manusia yang diangkat dari air. Itu artinya beda. Sama atau tidak sama? Nah, Yesus itu beda lah. Beda. Oke. Terus setelah setelah mereka besar, Musa diterima oleh umatnya. Yesus diterima nggak oleh umatnya? Iya, Yesus tidak diterima karena tidak diterima. Beda lagi. Mereka tidak percaya. Oke, beda lagi berarti. Nah, Musa membawa kaumnya dari perbudakan ke tanah kebebasan, kemerdekaan. Bagaimana dengan Yesus? Apakah dia membawa Bani Israel juga keluar dari tanah perbudakan Roma? Iya. Kalau Musa memimpin umatnya keluar dari Mesir ke padang gurun, tidak sampai ke tanah Kanaan. Tapi Yesus sebagai juru selamat seluruh dunia. Beda. Sama nggak seperti Musa? Beda lagi. Beda lagi. Beda. Makanya Musa jadi jadi nabi yang sama seperti Musa itu siapa bang? Kalau Yesus beda. Nabi yang sama seperti Musa. Iya. Ya sama. Mau berbeda bagaimana? Mau sama bagaimana? Musa dan Yesus itu kan berbeda. Musa saja menulis tentang Yesus. Berbeda. Iya. Jadi yang sama seperti Musa siapa? Paulus. Iya, sama. Paulus juga sama. Berarti yang dinubuatkan di Ulangan 18:18 ini Paulus. Itu nubuatan tentang Yesus. Tadi katanya bukan, sekarang Yesus lagi. Gimana ini Pak? Habis topi miring atau vodka barusan ini? Itu nubuatan. Topi miring atau saya vodka? sampaikan, itu nubuatan untuk Yesus. Oh, jadi nabi yang sama seperti Musa itu Yesus? Bukan? Ya, itu yang ditulis itu merujuk kepada Yesus. Berarti nabi yang sama seperti Musa itu Yesus? Nabi yang sama dengan Musa? Iya. Yesus? Tidak. Yesus kan sudah bedakan tadi itu. Bedakan begini. Tadi kan sudah bedakan bahwa Yesus itulah anak Allah yang maha tinggi. Jadi tidak usah ambil kesimpulan kalau tentang Alkitab. Tidak usah ambil kesimpulan. Saya yang panas atau Pak Pendeta yang lagi nama. Jadi yang ditulis oleh Musa itu merujuk kepada Yesus. Gitu. Ya, jadi nubuatan ini tergenapi oleh Yesus. Ya. Berarti nabi yang sama iya, berarti nabi yang sama seperti Musa Yesus. Tidak. Kan maksudnya gimana ini? Musa menulis tentang Yesus. Maksudnya gimana ini? Musa dengar. Menulis tentang Yesus. Musa menulis tentang Yesus. Tapi yang menggenapi nubuatan tentang nabi yang sama seperti Musa bukan Yesus. Yang menggenapi adalah Yesus. Kan nubuatan dari para nabi termasuk Musa itu kan merujuk kepada Yesus. Berarti nabi yang sama seperti Musa itu Yesus. Siapa yang bilang sama?
Aduh, mana yang betul? Dinubuatkan Yesus yang sama seperti Musa, bukan Yesus. Iya, Musa menulis tentang Yesus. Musa menulis tentang Yesus, tapi Ya. yang menggenapi nabi yang sama seperti Musa bukan Yesus. Yang menggenapi Yesus. Kan Musa menulis Yang tentang Yesus. Ya, menggenapi Yesus. Nah, nabi yang sama seperti Musa siapa? Itu kan jelas dikatakan bahwa firman itu taruh dalam mulutnya. Yaitu Yesus itu. Berarti nabi yang sama seperti Musa ini siapa? Yang sama seperti Musa. Iya, Paulus. Nah, Paulus bukan. Lalu siapa bang? Nabi yang sama seperti Musa ini siapa? Yang sama kayak seperti Musa ya, saya mungkin ya. Iya. Saya kan menggenapi firman Tuhan. Allah Akbar. Jadi apa yang ditulis Musa untuk saya menggenapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Jadi bukan Yesus, tapi pendeta Yunus yang menggenapi ulangan 18. Iya. Dan saya Nabi Yunus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dan saya Nabi. Nabi Yunus. Iya, Nabi Yunus. Jadi saya sama. Aduh, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Apa tadi Pak? Setengah gelas itu apa? Topi miring atau apa? Topi miring atau pot kata ini? Cap tikus. Allahu Akbar. Masya Allah. Kopi pahit. Kopi pahit. Ternyata dampak dari kopi pahit ini campur masa aku begini. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah, luar biasa Pak Pendeta kita ini ya. Jadi kesimpulannya, Nabi yang sama seperti Musa ini bukan Yesus. Musa menulis tentang Yesus, itu nubuatan tentang Yesus. Jadi nubuatan ini untuk Yesus. Nubuatan itu untuk Yesus. Nah, ketika dikatakan bahwasanya seorang nabi di tengah-tengahmu, di antara saudara-saudaramu akan dibangkitkan sama seperti aku Musa. Nah, nabi yang dibangkitkan di tengah-tengah Bani Israel yang sama seperti Musa itu nabi siapa? Dan kalau merujuk kepada keturunannya, Yesus itu ya diangkat dari tengah-tengah bangsa Israel. Berarti nabi yang sama seperti Musa adalah ya, Yesus juga pangkat sebagai nabi, rasul, raja, raja damai, kayak gitu. Nah, jadi yang duduk sama seperti Musa siapa? Yesus. Itu kan nubuatan tentang Yesus. Yang nanti duduk dengan Musa, saya yang duduk dengan Musa. Berarti nabi yang sama seperti Musa, Yesus atau Pak Pendeta Yunus? Iya, itu kan merujuk kepada Yesus. Kalau nanti Musa berarti duduk dengan nabi, saya. berarti nabi yang sama seperti Musa itu siapa? Iya, kan kalau Musa itu kan dia sebagai pemimpin, sebagai pemimpin dari Israel keluar dari Mesir. Sebagaimana Yesus memimpin umatnya dari dosa. Supaya mereka percaya, memperoleh keselamatan. Jadi itu ada makna rohaninya di dalam. Ya, jadi nabi yang sama seperti Musa siapa gitu loh? Nabi yang sama seperti Musa.
Masa tidak percaya kalau saya juga sama seperti saya kan Nabi Yunus. Iya. Oke, kita sambut dulu. Halo Mbak Setia. Halo, Mbak Setia. Mbak Setia kok diam-diam baik. Sekalian ketemu Nabi Yunus kok diam-diam baik. Mana? Takut sama Nabi dia. Kita sambut dulu Pak Pendeta. Ada yang minta naik ini. Halo saudara Parah. Iya Halo. Mbak, saya pakai baju dulu ya. Ntar. Iya, silakan. Dari mana ini? Katolik, Protestan? Protestan. Iya. Bagaimana tanggapan saudara? Ya mengenai nubuat itu tentang Yesus. Nah, itu tentang Yesus. Jadi yang Nabi sama seperti Musa siapa? Yesus. Begini Pak, konteksnya tidak harus sama. Contoh, Bang Suma manusia sama seperti saya. Berarti manusianya saja yang sama. Sifatnya kan tidak harus sama. Gimana? Kita nggak perlu membias dari materi itu, dari apa yang dikatakan Musa. Seorang nabi akan dibangkitkan di tengah-tengah saudara-saudaramu, ya, di tengah-tengahmu sama seperti aku. Nah, nabi yang sama seperti Yesus, yang sama seperti Musa, kan gambaran Musa kan kita sudah tahu tuh, Musa begini, warnanya hijau. Maka nabi itu yang sama seperti Musa jangan kuning, tapi hijau. Nah, nabi yang sama seperti Musa menurut saudara, apakah Yesus? Yesus nabi kah bukan? Ya, nabi. Ya, berarti sama. Berarti nabi yang sama Yesus. Ya, Yesus nabi, dikatakan nabi lagi kah bukan? Iya, nabi. Ya, berarti sama. Sama Ya. dalam konteks nabi. Nabi, karena memang nabi yang sama seperti Musa kan gitu. Nah, pada misi kedatangan Yesus itu pesan-pesan yang dia bawa apakah menghantarkan dia sebagai Tuhan? Karena dia menyelamatkan umat manusia. Iya, maka pesan-pesannya adalah dia Tuhan gitu. Ya. Berarti Musa Tuhan. Nah, itu yang saya bilang, konteksnya beda, Bang. Kan harus sama seperti Musa. Kan sama seperti Musa. Oke? Gitu Bang ya? Ini Bang, yang tadi saya contohkan kan, Abang sama dengan saya seperti manusia. Benarkah tidak? Benar. Nah, tapi Abang Islam dengan saya beda kan? Beda. Nah, kalau Nabi sama-sama Nabi, Yesus juga Nabi. Terus kesamaannya cuma gitu doang, gara-gara sama Nabi. Bukan karena sisi mukjizat, sisi yang lain dan seterusnya. Yesus juga buat mujizat. Ya udah, berarti apa bedanya dengan nabi-nabi yang lain? Sedangkan yang dimaksud di sini adalah spesial. Spesialnya itu sama seperti Musa. Nah, spesial pada diri Yesus itu adalah ketika orang Kristen menganggapnya Tuhan, itu doang. Musanya gimana? Apakah dia Tuhan? Bukan Tuhan. Nah, gitu. Abang bisa buka kamera nggak? Bisa Bang, bisa Bang. Oke, silakan. Aduh, ini belum bisa diizinkan nih Bang. Belum bisa, pengikutnya masih sedikit abangku. Jadi abang dibawa dulu, kita naikkan yang bisa buka kamera. Pendeta Yunus mengatakan bahwa Yesus yang dinubuatkan, tetapi yang sama seperti Musa bukan Yesus. Gitu ya Bang ya? Karena kapan dia sama seperti Musa, berarti dia juga Tuhan Musa ini. Saudara Emmanuel, selamat siang. Halo? Halo? Nggak bisa buka kamera juga.
Sabar ya. Pendeta Yunus ini harus ada yang menemani beliau. Halo kakak, selamat. Dari mana? Dari Surabaya. Ada yang bisa kami bantu? Iya Bang Zuma. Bang Zuma, boleh nggak saya minta diingetin tentang firman Tuhan di Alkitab yang mengatakan maka datanglah utusan Allah dan digenapi firman Tuhan. Maksudnya? Tunjukkan ke saya ayat yang mana, karena yang saya ingat itu ada kalimat di dalam Alkitab mengatakan, mungkin Pak Pendeta Yunus bisa ingatkan saya. Ibu ini dari mana? Islam atau Katolik atau apa? Ortodoks? Saya Muslim. Nah, saya Muslim. Oh, iya. Terus? Bisa diingatkan saya di pasal ayat berapa tertulis maka datanglah datanglah utusan Allah dan digenapilah firman Tuhan. Pak Pendeta Yunus itu yang tahu. Yang mana tuh Pak Pendeta? Nanti dijawab sama Pak Pendeta kita ya Bu ya. Ibu bisa dengarkan di bawah. Terima kasih Bang Zuma. Jadi kaget saya. Di sini dikatakan di dalam. Kaget saya Bang. Kupikir siapa tadi? Kupikir Ortodoks atau apa gitu. Nenek buka kamera, kupikir laki-laki pakai jilbab tadi Ibu ini. Maaf. Saya salah tingkah jadinya. Oke, gimana menurut Pak Pendeta tadi itu? Datanglah dan menggenapi, itu gimana itu? Iya. Jadi di dalam Matius 1 ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh para nabi tentang kedatangan Yesus. Yesus itu Bu, gimana Bu? Gimana? Mau pindah? Tinggal pilih. Katolik atau Protestan. Kalau Katolik ikut sama Pak Pendeta Yunus, kalau Protestan ikut sama Bom-Bom, tinggal pilih aja. Tuh, sudah ditunjukkan dalilnya tuh. Silakan. Ya, jadi kembali ke tema kita. Jadi nabi yang sama seperti Musa itu bukan Yesus. Iya. Kecil suaranya. lemas. Tadi kan sudah dijelaskan oleh teman Kristen. Pendeta Yunus agak lemas dia. Iya kata iya. Takut dimarahin sama tadi teman kita. Agak lemas sedikit. Aduh. Jadi tadi kan sudah jelaskan Yesus itu kan punya jabatan juga sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai raja. Siap. Oke. Semangat siang, murah hati. Iya, selamat siang Bang Juma. Dari mana Bang? Dari Sumatera Bang, Sumatera. Protestan, Katolik? Protes Bang, protes. Oke. Silakan, mohon dibuka kamera. Kita sudah kirimkan permintaan. Silakan Bang, biar kita tiga-tiganya buka kamera gitu. Gitu. Kaget aku sama ibu tadi. Aku harus benar-benar perbaiki pandangan. Oh, ibu ini ibu-ibu. Kira bapak-bapak. Kira pakai jilbab tadi. Halo, silakan Bang. Ayo silakan.
Ya, halo Bang Juma. Oke, sip, mantap kali bah. Sip, mantap. Ya, kalau pandangan saudara terkait ulangan 18 ini, siapa yang menggenapinya? Silakan. Coba dibaca Bang Juma. Pak Pendeta Yunus bacakan. Iya. Bagus. Ulangan Kalau pendeta yang 18. bagus. Ulangan 18 ayat 18. Dikatakan bahwa seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala sesuatu kuperintahkan kepadanya. Iya, gimana itu? Kalau tanggapan saya kan, kalau saya tanggapan kan di sini Bang Juma tentang ayat ini kan, di atas itu ada disebut judul perikopnya itu tentang nubuatan. Nah, jadi kejadian 18 ini kan tentang nubuatan. Ulangan, bukan kejadian. Iya. Ulangan 18 ayat 18 ini kan tentang nubuatan bahwasannya akan bangkit seorang nabi seperti Musa itu, tujuannya itu untuk menyelamatkan bangsa Israel, begitu Bang Juma. Iya. Terus Ya terus itu pasti merujuk kepada Tuhan Yesus loh. tapi Yesus tidak menyelamatkan Bani Israel. Gimana itu? Bani Israel tidak nerima, tidak percaya kepada Yesus. Betul. Bani Israel Iya, berarti itu menolak. Nah, sama nggak seperti Musa tuh? Tapi kan dari nubuatan itu kan fungsinya untuk bangkit seorang nabi itu seperti Musa itu untuk menyelamatkan, gitu fungsinya itu, nubuatan itu. Tapi faktanya nggak menyelamatkan. Bani Israel menolak kan? Iya. Sedangkan Kenapa posisi Nabi Musa datang itu menyelamatkan kaumnya. Yesus kok tidak menyelamatin kaumnya? Kenapa sama? Iya, karena penolakan tadi lah makanya tidak diselamatkan, Bang. Nah, berarti tidak sama. Karena Nabi Musa datang itu menyelamatkan Bani Israel. Yesus datang ternyata nggak menyelamatkan Bani Israel. Itu yang pertama. Nah, kalau saudara menganggap itu untuk Yesus, lalu bagaimana dengan Ulangan 34 nomor 10? Gimana itu? Di situ dikatakan tidak ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang bangkit di antara Bani Israel. Gimana Israel? Itu gimana itu? Ulangan 34 ayat 10. Ya, tidak ada lagi seorang nabi yang bangkit di antara orang Israel. Iya. Seperti Jadi Musa. gimana itu? Iya. Tidak ada lagi nabi. Setelah Nabi Musa yang berasal dari Bani Israel. Jadi nabi yang sama seperti Musa ini berasal dari mana? Diminum kopinya apa Pendeta Yunus?
Loh kok dia kabur? Gimana itu? Jemaatnya begitu, Pak Pendeta. Jemaatnya Pak Pendeta gimana dong? Kok dia pergi? Ditinggalkan kita berdua, Pak Pendeta. Gimana dong? Belum selesai pun dia baca. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Bang Zuma. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Saya Islam, Bang Zuma. Saya mengikuti dan mendukung Bang Zuma. Mualaf pemberani paling Bang Zuma. Gitu aja Bang Zuma, saya menyampaikan itu. Sampai Makasih mati Bang, kami makasih. akan mendukung. Makasih. Itu kebingungan semua tuh oten-oten itu. Apalagi jemaatnya. Tak jelas menjawabnya. Makasih Bang Zuma. Halo Bang, siap, makasih Bang Fadil. Siapa nih yang dibawa nih? Silakan. Ada yang ingin disampaikan dari mana Bang? Halo. Hah? Oh, Suwasi? Wah, ternyata dia orang Jepang. Orang Jepang dia rupanya. Teman-teman API boleh ke atas sebentar ya. Nanti temani Pendeta Yunus, saya mau ibadah zuhur nanti ya. Dinda Kores, monitor nggak di bawah? Halo, assalamualaikum. Halo, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, saya Muslim. Siap. Saya cuma mau agak bingung sedikit soal Ulangan 18 ayat 18 ini. Ya, gimana? Ya, kalau menurut saya kan, kalau memang firman ini di dalam Alkitab dikhususkan untuk Yesus, ya, maka kesannya kayak Tuhan menuliskan firman untuk dirinya sendiri begitu. Ya, kalau memang Ulangan 18 ayat 18 ini dinubuatkan untuk Yesus, itu aja Bang Juma. Oke. Ya, oke. Satu pandangan. Iya, makanya Pendeta Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Pendeta Yunus mengatakan Nabi Musa tidak sama seperti Yesus. Gitu. Yang sama seperti Nabi Musa itu ya Pendeta Yunus. Begitu Bang. Makasih ya. Assalamualaikum. Ya. Halo Saudara Garuda. Halo, siap. Maksudnya? Siap-siap kemana Bang? Lagi di rumah. Oh, belum pergi mancing? Belum. Oh, nggak ada umpan? Butuh proses semua tuh. Oh, butuh proses. Dari mana? Katolik Protestan? Katolik Protestan? Halo? Islam. Oh, Islam, Masya Allah. Ada yang ingin disampaikan? Artinya tentang proses logika yang kita pakai tuh, bahwa imani itu dengan logika itu seimbang atau tidak. Yang kita bisa pertanyakan tuh, kan di dunianya kita, untuk kita umat Islam ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi kita ini kan kadang-kadang kita terlalu masuk, ada jalan-jalan salah dipakai dengan teorinya kita tuh. Jadi kita juga kadang-kadang gini. Saya cuma minta penjelasan. Sorry saudara. Kita ini diskusi lintas agama, bukan ceramah. Kalau mau ceramah di masjid, nanti Pak Pendeta Yunus pusing dibuat. Halo, selamat siang. Selamat siang. Di sini wajib open cam ya Bang Zuma? Iya betul abangku. Dari mana ini? Katolik Protestan? Bentar, saya cari tempat yang agak terang dulu Bang Zuma. Dari mana ini? Katolik? Oke.
Sebentar, saya tempat yang agak terang dulu, Bang. Oke. Doubling, Bang. Ini ya. HP-nya dikecilin volumenya. Doubling, Bang. Doubling. Sudah? Sudah bisa? Udah? Halo, selamat siang Ibu Nur. Halo Bu Nur. Pak, ini Pak Eskor juga nggak bisa buka kamera. Pengikutnya baru 2 orang. Gimana mau buka kamera? Pak Yunus, kegiatannya hari ini apa, Pak? Tidur. Pak Yunus, kegiatannya hari ini apa, Pak? Tidur. Ini karena libur jadi. Oh gitu. Iya. Oke. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Iya, ini Pak Ustadz sama yang satunya siapa ini? Ini pendeta atau apa ya? Ya. Jangan dulu. Datang-datang dia absen kita, pendeta. Naik dia absen. Ini siapa ini? Yang satu ini siapa katanya? Kenapa nggak nunjuk aku sekalian? Yang ini yang buka kamera sebelah ini siapa? Naik absen kita. Jauh-jauh aku buat tonton naik ke atas. Ternyata cuma mengabsen. Iya, pendeta Pak Guru, teman saya. Dia pendeta. Pak Guru mau apa? Teman saya. Dia pendeta. Halo, selamat siang Saudara Nazalia. Halo, selamat siang Saudara Nazalia. Selamat siang, Bang Suma. Siap. Dari mana Bang? Katolik, Protestan? Protestan. Ini Bang, saya mau nanya boleh? Buka kamera Bangku, buka kamera. Kita diskusi. Silakan. Saya cuma mau tanya apa Bang? Kalau Al-Quran itu firman Allah yang surat An-Naba 30, 31, 32. Coba artikan itu Bang. Ya. Itu saja saya mau tanya. Kalau itu memang firman Allah. Allah, bukan Allah. Allah. Tolong dibenarkan cara membacanya. Jangan kayak orang stroke. Cuma mau tanya itu Bang. Ini kalau benar itu surat An-Naba 30, 31, 32. Buka kamera dulu. Allah. Jawab buka dulu. Kamera dulu. Kenapa? Lagi haid? Atau gimana nih? Saya bilang buka kamera. Takut ya kalau itu firman Allah. Oh, penghujat ini Pak Pendeta. Ada gila-gilanya ini. Ada diturunin. Disuruh buka kamera, kita mau bacakan dalil, kita mau bahas pertanyaannya, malah kesurupan dia. Halo, selamat siang. Belum naik ya? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Siap. Ini terima kasih banyak. Khusus untuk Pendeta Yunus, saya sedikit saja bertanya, apa dasarnya dan dalilnya atau penguatnya Kristen mendukung Israel? Jelas-jelas orang Israel
tidak mengakui bahwa situ dia orang Kristen. Israel bukan orang Kristen. Apa dasarnya? Terima kasih. Ada musik bang, maaf ada musiknya mengganggu YouTube abangku. Maaf ya kami turunkan. Dan di sini bukan bahas politik soalnya. Itu terkait politik, nggak ada hubungannya di Komal saya dengan politik seperti itu. Anda kalau mau tanya, pergi di Komalnya Rismon. Di Komal Rismon, di situ tanya-tanya politik, jangan di sini. Ya, halo selamat siang Saudara Kadani. Saudara Kadani. Halo, assalamualaikum. Saudara Kadani. Ya, waalaikumsalam. Ya, dari mana? Katolik Protestan. Halo. Muslim. Halo bang. Halo. Muslim. Ya, ada yang bisa Muslim. Ada yang ingin disampaikan. Ada yang bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menurut ulangan 1818, ini kata pendeta Yunus bukan dinubuatkan kepada Yesus. Bahkan pendeta sendiri mengatakan dari Yunus itu sebelum datangnya Yesus bang. Dia dari kerajaan Nabi Israel, di mana di Samaria pada kisaran abad ke-8 sebelum Masehi. Mau ceramah di sini atau mau apa bang kita ini? Udah songkatnya penuh, memenuhi kota Jakarta songkatnya. Naik-naik. Assalamualaikum Ustadz, selamat siang. Apa kawan-kawan kita ini naik tidak pakai baju, naik-naik langsung nyerocos langsung. Apalah tidak apa ya? Mau jadi narasumber bang? Mau? Oh, baru tahu aku bang. Daftar dulu lah, biar aku jadi moderator. Abang yang menjelaskan, biar aku nyimak. Gitu abangku. Halo selamat siang. Ya siang dan assalamualaikum Pak Ustadz dan Pak Pendeta. Iya. Iya, mau maaf ini salam toleransi ya Pak Pendeta ya. Iya. Iya, ini saya mau tanyakan Pak buat Pak Pendeta nih. Siap. Beberapa konten yang saya dapatkan di TikTok ini itu sebenarnya ini berhubungan dengan narasumber agama juga ya. Ini agama Kristen itu kalau dikuburkan, ada aku lihat baru-baru tadi itu kenapa ya ada kayak semacam apa ya, dihiasi bukan seperti air tapi malah diberikan seperti jenis alkohol gitu Ustaz. Atau Pak, tema ulangan 1818. Halo selamat siang. Halo. Surat selamat apa? siang. Selamat siang. Buka kamera dulu. Buka kamera. Sabar, saya buka. Silakan. Iya. Silakan. Halo. Sabar. Halo. Iya. Ya, bagaimana Bang? Gimana? Surat An-Naba 30 31 32. Iya, itu gimana? Abang tolong bacakan, soalnya saya nggak punya Quran sini. Iya, itu membahas tentang apa itu firman Allah atau apa? Firman Allah. Itu Coba membahas tentang saya nggak punya Quran sini Bang. Itu membahas tentang neraka. Kenapa emang?
Baca dulu, mana neraka situ? Masa itu neraka Itu bahas neraka. Inna jahannama kanat itu apa, Bang? mirsada. Itu tentang surga. Itu neraka. Ada payudara montok setayo begitu. Inna jahannama Coba kanat baca dulu, jangan mirsada. bebas begitulah. Itu saya sudah baca. Astagfirullah, Abang. Kok Abang begitu? Baca dulu, Bang. Inna jahannama kanat mirsada. Artinya? Jahannam itu neraka. Artinya? Sesungguhnya jahannam 30, itu 31, 32. Tidak bisa. Supaya kau dapat paham, supaya kau bisa paham, ambil ayat selanjutnya bahwa itu membahas tentang neraka. Astagfirullah. Coba baca lu, Bang. Sudah aku baca tadi. Takut baca Kalau Qurannya. membahas ayat 30-nya itu jelas dikatakan Takut baca Fazuku Qurannya, Bang. falan nazidakum illa azaba. Artinya? Oleh karena itu rasakanlah, tidak akan kami tambahkan kepadamu kecuali azab. Oh, salah, bukan itu, asal-asal Bang ini. Coba buka. Yang tahu saya atau Anda? Innalil muttaqina mafaza. Takutnya tentang kenyataan. Adaika wa a'naba. Takut ya tentang kenyataan. Wa kawaiba atraba. Wa ka'san dihaqa. Apa masalahnya? Kalau saya punya koran sini saya baca, nggak ada. Saya nggak ada koran. Itu. Kalau di dalam Al-Quran dalil tadi berbicara tentang neraka, terus yang di surga mendapatkan bidadari kan? Orang di surga. Makanya saya bingung tuh bidadari itu. Oke. Kalau di surganya Kristen kenapa ada pesundal? Enggak, dia bertobat, Matius 21:31. Iya, pesundal dia di bumi karena dia sudah bertobat. Itu di surga itu di surga. Iya, di surga, statusnya di bumi. Itu di surga. Oke. Berarti yang masuk di surga. Kalau ini kan memang langsung timbul nih. Yang masuk itu. Dengar, masuk di neraka, masuk di surgamu, sudah ada disiapkan tuh. Di surgamu ada pesundal-pesundal. Iya kan dulu? Iya. Iya, betul? Memang betul. Kalau dia betul. Tapi itu dia bertobat. Oke. Kalau di dalam surga. Oke, berarti di dalam surga saudara itu ada pesundal-pesundal. Nah, di surga kami ada bidadari. Sekarang saya sebagai orang waras, kalau disuruh milih bidadari atau pesundal, sebagai orang waras saya pilih bidadari. Memang di surga Islam ada bidadari gitu ya? Yes. Kalau di surganya Kristen, laki-laki semuanya menjadi mempelai wanita. Gimana itu? Berarti ada bidadari kayak di film-film gitu ya, Bang? Kalau di surgamu laki-lakinya menjadi perempuan itu gimana? Menjadi mempelai wanita? Nggak ada itu. Kalau surga Kristen nggak begitu. Tanya pendeta. Tanya pendeta Yunus. Surga Kristen nggak begitu. Ada wanita. Semua coba jawab pendeta Yunus. Kenapa bukan kamu yang jawab? Kenapa bukan kamu yang jawab? Kenapa? Ya, giliran kayak gitu larinya ke pendeta. Ada. Coba mana dalilnya? Ada. Mana? Kalau ada dalilnya gimana? Di dalam kitab Wahyu 22. Ayo. Coba mana? Coba baca. Bisa dikatakan mempelai wanita itu adalah semua laki-laki. Diterangkan dalam kitabmu. Gimana dong itu? Mana? Ayo. Kalau ada gimana? Bacalah. Iya, tunggu dulu, saya tanya dulu. Kalau ada gimana? Kalau ada saya ikut Tuhan Yesus. Coba kamu baca Wahyu 22. Silakan. Wahyu 22. Tunggu saya. Yes. Wahyu 22 ayat berapa? Iya. Wahyu 22 ayat berapa? Baca nomor 16-nya, lalu nomor 17-nya, Anda baca. Wahyu 22 ayat berapa, Bang Suma? Anda baca nomor 17-nya coba. Wahyu 22 ayat
17. Yes. Seorang pengantin perempuan itu berkata, marilah. Siapa yang hendaklah ia berkata, marilah. Siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan. Apa maksudnya? Apa itu? Cuma nggak ada apa itu? Loh, mempelai wanita. Iya, kenapa mempelai wanita, Bang? Lah, kalian laki-laki di surga nanti kalian tuh mempelai wanita. Baca Wahyu 22 tadi nomor 17. Lalu Iya, mana? Lalu penggenapannya di Wahyu 21 nomor 9. Kan sini roh dan pengantin perempuan itu berkata, maksudnya apa? Iya kan roh kan sudah kita kan. Iya, kalau kita melihat di dalam, dengar, kalau kamu baca di dalam Wahyu 21 nomor 9, di situ Kristen menjadi mempelai wanita. Nah, kalau kamu baca di dalam Matius 25 nomor 10, di surga itu ada kawin-mawin, mempelai pria dan mempelai wanita. Baca, berani baca. Nempel lah, Bang, masa itu berani baca. Abang masa nempel di. Berani baca. Berani baca. Enggak ada kawin. Berani baca. Asal-asal. Matius 25 nomor 10 berani baca. Anda yang congor, Anda coba baca, coba. Anda baca. Kalau di Anaba itu kan memang jelas, Bang. Coba Anda baca dulu dong, baca dong. Baca. Matius 25. Kalau di Anaba itu memang jelas. Matius 25 nomor 9 atau nomor 10. Silakan. Matius 25. Tunggu sabar. Oke. Matius berapa, Bang? 25 nomor 9 atau nomor 10. Nomor 10 aja, nomor 10 langsung. Di titik tengahnya coba. 25 nomor 10. Matius 25 nomor 10 toh? Oke. Akan tetapi pada waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dia ke ruangan perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ngapain mereka itu? Ngapain? Oh, kalau di Bible atau Alkitab nggak ada tuh terjerumus begitu, Bang. Kalau di itu ngapain di surga gitu? Waktu itu mereka sedang pergi. Kata siapa? Matius 25 itu berbicara surga itu. Itu berbicara surga. Itu berbicara surga. Tentang surga itu, Bang. Itu berbicara surga. Baca data sebelumnya. Baca. Mana kan perikopnya kan garis-garis yang bijaksana dan garis-garis yang bodoh. Oke. Terus perikopnya. Baca itu berbicara di surga. Itu bukan berbicara mengenai di bumi. Saya sudah baca ini tidak ada sebut di surga ini, Bang. Kalau ada sebut di surga, Anda membaca dalil cuma satu dalil. Ya, Anda tidak membaca. Anda tidak membaca seterusnya. Oke, coba Anda baca dari nomor 1-nya. Berani Anda baca? Berani lah. Ya, coba. Silakan Anda baca. La 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 na 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 na. Silakan. Dan di sini seumpama bukan di titik surga. Iya. Gimana lagi, Bang? Pada waktu itu kan abang bisa paham tuh pada waktu itu kan pada waktu yang silam tuh. Pada waktu kapan? Pada waktu yang silam tuh. Pada waktu yang silam. Itu berbicara surga. Bukan pada waktu nantinya. Itu berbicara surga. Jadi berbicara surga bagaimana ya? Pada waktu itu kerajaan surga kan pada waktu itu. Beda dengan Quran, Bang. Kenapa itu jelas? Dengar dulu. Pada saat itu di kerajaan surga ada 10 yang mengambil pelita 10 gadis, ya kan?
Itu jelas itu berbicara mengenai surga. Nggak bisa aku mengatakan surga atau tidak. Surga atau bukan? Mana? Iya, memang surga, tapi kan bukan yang nantinya, kan bukan nantinya. Kalau di apa kan? Pada kalau waktu di Quran, pada waktu itu, maksudnya pada waktu nanti. Pada waktu itu, pada saat itu nanti. 5 di antara bodoh, 5 di antara bijaksana. Gadis-gadis membawa dan memelihara pelitanya dan seterusnya bla 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 bla. Apa yang terjadi? Baca nomor 10-nya. Mereka menutup kamar bersama-sama dengan dia di ruang perjamuan, kawin, lalu pintu ditutup. Ayo. Kalau di apa enggak ada. Kalau di surga orang kita enggak begitu, Bang. Itu Pak, itu dalil. Ini bukan surganya Kristen ini. Ini surganya Yesus dengan pengikutnya. Kristen surganya beda. Kalau surganya Kristen baca di Wahyu. Di sana ada pranaga. Asal ini enggak ada data baru main-main. Kalau ini surat An-Naba sudah jelas, Bang. Saya kalau masuk surga, ada gadis perawan di sana, ada bidadari di sana. Saya ke sana dari. Masa begitu, Bang? Sekarang kau pilih mana? Kau pergi surga yang ada perang naga atau kau pergi surga yang ada bidadari-bidadari cantik? Kalau mana surga itu, kalau surga Kristen belum ada yang tahu, Bang. Nggak ada tuh ramalan-ramalan. Kata siapa? Wahyu 12 nomor 7. Di surgamu ada perang naga. Nggak ada. Kau itu normal atau tidak sih? Mana? Itu normal. Coba mana? Wahyu. Di surga. Di surga ada Wahyu 12. Wahyu 12 nomor 7. Kalau kamu normal, mending ke surga yang ada bidadari. Cantik bidadarinya. Otak apa itu abang ini? Loh, abang otak itu normal. Kita normal, laki-laki itu perempuan, coy. Masa laki-laki? Wahyu berapa? 12 nomor 7. Wahyu 12 nomor 7. Ya. Astagfirullah. Abang merindukan surga itu, Oh iya dong, surga bidadari. Mana? Sini kan kemudian timbullah peperangan di antara surga laki-laki dan malaikat. Kenapa itu? Itu surganya Kristen. Beda Matius 25 itu surganya Bani Israel bersama dengan Yesus. Kalau surganya Kristen, masuk di sana ada perang naga. Emang kan enggak ada, Bang. Itu cuma tafsiran. Mana naga? Apa tafsir? Emang ini tertulis di kitabmu begitu kok. Ayo. Aku suka bidadari, aku nggak suka naga. Kalau Chan suka naga dia. Kalau suka naga. Bang, kalau sudah kalau pikiran bidadari untuk segala macam kan itu sudah termasuk pikiran-pikiran yang itu pikiranmu. Kami umat Islam tidak berpikir begitu. Itu pikiranmu. Tidak berpikir begitu, sudah ditulis untuk begitu. Tapi kami tidak berpikir bahwa kita akan melakukan kemaksiatan. Itu penggambaran betapa surga itu tempat indah. Sudah jelas, Bang. Kalau begitu sudah jelas pasti maksiat. Kutanya dulu, surga itu tempat kebahagiaan, tempat kenikmatan, atau tempat sengsara? Jawab dulu. Surga itu tidak ada yang tahu apa tempatnya itu. Masalah generasi. Itu surga tempat bahagia, tempat kenikmatan, atau tempat penyiksaan? Tempat bahagia. Bahagia nggak dari kalau perbuatan baik. Bahagia nggak kalau ada perang naga di dalamnya? Bahagia nggak? Apa itu? Kalau di surga ada perang naga, bahagia nggak? Nggak ada perang naga itu, Bang. Kalau ini ngaco, Bang. Perang naga. Jadi yang kau saksikan barusan apa di dalil itu? Emang orang pernah ke surga selain Tuhan Yesus? Itu dalilmu tadi. Itu dalil kitabmu. Kalau surat An-Naba itu bagaimana, Bang? Kalau sampai surga? Sudah ku jawab. Kalau di surga bidadari cantik. Oh, Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau di surgamu? Kalau di surgamu apa? Ular naga, perang. Kau pilih mana? Jujur. Kalau saya pilih surga Kristen.
Berarti ular naga. Perbuatan baik. Ular naga. Perbuatan baik. Ular naga. Kalau pilih ular naga, berarti kan kalau dia masa apa? Enggak normal ente. Enggak normal ente. Kok pilih ular naga daripada bidadari? Jadi selama ini kamu di bumi itu kau kejar ular kan gitu. Kalau ya cukup perbuatan maksiat di bumi aja. Ngapain sampai surga ini mau berbuat maksiat, Bang? Siapa yang bilang maksiat? Lah, Bang. Kenapa kau pikir maksiat? Di situ ada bidadari cantik. Kenapa kau pikir maksiat? Lah, kamu lalu buat apa bidadari itu? Untuk menghias, untuk perhiasan di sana, bukan lagi luas saja, bukan lagi perempuan pesundal. Dengar, bukan lagi perempuan pesundal, perempuan yang ompong giginya, bukan lagi perempuan yang bau ketek, bukan lagi perempuan yang jelek rupa, tapi yang ada di sana adalah bidadari cantik. Di sana laki-lakinya semua ganteng, perempuannya semua cantik. Buat apa bidadari itu, Bang? Kalau di bumi ini umat Islam saja tidak bermaksiat, Bang. Tunggu dulu. Kalau di bumi saja umat Islam tidak bermaksiat, bagaimana di hadapan Tuhannya? Nah, sekarang yang masuk ke surga itu adalah orang yang bersih hatinya, bukan orang yang bermaksiat seperti di dalam hatimu melihat perempuan lantas kamu seperti binatang. Lalu buat apa bidadari itu, Bang? Lah, sama seperti perempuan-perempuan yang ada di bumi ini. Buat apa perempuan-perempuan yang ada di bumi ini? Buat apa menurutmu? Buat begitu, Bang. Ya buat apa? Ngapain surga buat begitu, Bang? Jadi sekarang kalau kamu melihat perempuan, kamu melakukan begitu. Kalau bukan milikmu, kau mau lakukan sama mereka. Ayo, asalkan lihat perempuan, kau lakukan begitu. Hah? Gitu? Tidak boleh kau melakukan. Loh, sama dengan perempuan-perempuan di bumi ini ngapain? Kau ingin gauli perempuan? Cukuplah di bumi berbuat maksiat apa segala macam. Maksiat? Siapa yang bermaksiat? Di situ hanya ada perhiasan. Salah satu perhiasannya adalah bidadari. Kenapa kau bilang maksiat? Otakmu yang bermaksiat. Kamu pergi ke Monas. Di Monas ada perempuan-perempuan cantik. Sabar dulu. Sabar. Anda jalan-jalan ke Monas, di Monas ada perempuan-perempuan cantik. Kenapa Anda identikan dengan maksiat? Berarti memang sudah gangguan dari otakmu. Kamu berpikir kalau ada perempuan maksiat, berarti otakmu memang rusak, memang nggak bisa masuk surga. Bang, Kita ke Monas banyak wanita-wanita cantik di sana. Kita nggak ada berpikir untuk bermaksiat. Kita hanya menyanjung, ya Allah begitu sempurna menciptakan makhluknya begitu indah. Lah kamu ternyata langsung lihat bidadari langsung bermaksiat. Alamak. Bang, kenapa maksud harus dijelaskan segala macam montok-montok? Buat apa itu, Bang? Itu untuk memotivasi manusia untuk jangan bermaksiat di bumi. Jangan kau bermaksiat di bumi. Jangan kau bermaksiat di bumi. Tidak boleh kau bermaksiat di bumi. Itu la taqrabuz zina. Perintahnya dalam Islam jangan kau mendekati zina. Loh, masa kau masuk surga? Di mana? Kalau nggak bermaksiat di bumi. Di bumi saja tidak bermaksiat, apalagi di surga. Tahu nggak surga itu? Banyak orang bermaksiat di bumi, masa nggak ada, Bang? Sekarang permasalahan. Kami umat Islam itu dilarang bermaksiat, tidak boleh bermaksiat, apalagi di surga. Oke, nah sekarang permasalahannya, ketika Anda memilih surga-surga yang ada antara surga Islam, tunggu. Antara surganya Islam dan surganya Kristen ada pesundal-pesundal, surganya Kristen ada perang naga. Di Islam tempatnya orang-orang suci, di sana ada manusia suci, ada yang disebut manusia suci yang bernama bidadari. Ternyata kau pilih ular naga dan pesundal, ya sudah, itu derita lo. Oke, Bang, tapi saya mau tanya, Bang. Saya tidak paksa Anda untuk masuk ke dalam surganya umat Islam. Surganya umat Islam itu adalah surga yang suci, nggak bisa dinodai oleh orang yang suka bermaksiat. Gitu. Pegang kata-kata. Yes. Bang, saya pernah dengar ustadz-ustadz yang bilang, bukan saya, pekerjaan laki-laki di surga adalah, saya malu ngomong. Memecahkan perawan katanya. Nah, itu masa bermaksiat? Kok bermaksiat? Kami umat Islam itu, Bung, beda dengan Kristen, sama. Kalau di Kristen masuk di surga mereka itu tidak bersama dengan istri. Tidak ada dalilnya di Kristen itu masuk di surganya Kristen itu masih berkumpul dengan keluarganya. Kalau di Islam, Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23,
kami masuk ke surga itu bersama dengan pasangan kami, istri kami, anak-anak kami. Dan istri kami di sana perawan terus. Astagfirullah. Lah kenapa? Gimana bang? Loh, kenapa emang? Baru tahu saya bang. Oh iya, makanya di surga itu istri kami adalah wanita yang sah. Dan beliau, istri-istri kami adalah wanita yang perawan terus. Mohon maaf ya bang, kalau berarti kalau ada yang ini macam contoh ada istri-istri sampai 2-3 begitu berarti semua masuk surga. Istri itu juga ikut masuk surga 3-3 begitu. Tergantung suaminya. Kalau suaminya itu bisa menjadikan istrinya menjadi wanita soleha, ya masuk surga bersama dengan mereka. Jadi permaisurinya. Kenapa tidak? Nah sekarang kalau Anda masuk surga Anda, sabar dulu. Anda masuk di surga Anda, itu ucok Anda mau ngapain? Ucoknya diapain? Mesin ketik, ketik sendiri, tulis sendiri gitu. Kalau di enggak bang, kalau di surga Kristen enggak ada tuh yang istilah-istilah. Iya maksudnya bejat-bejat begitu. Ucokmu itu mau kuapain di surga nanti? Enggak ada itu ini tuh enggak, saya tanya ucokmu kuapain nanti di sana? Nggak ada pikiran begitu bang, di surga Kristen. Kenapa nggak ada pikiran? Ucokmu mau ke kemana kan? Kita hanya melayani Bapa di surga sana. Ucokmu itu mau kau apakan di sana? Nggak ada pikiran-pikiran begitu bang, nggak sama pikiran abang. Ucokmu itu mau kau apakan di sana? Nggak ada pikiran sama abang begitu, harus loh, ada. Gua nggak ada pikiran ke situ. Jadi kamu di sana kau sudah gila, nggak ada lagi otak di sana. Nggak ada lagi pikiran di sana. Kau nggak ada pikiran. Di surgamu kau nggak ada lagi pikiran. Adalah roh kan tubuh dan roh tubuh. Oh, jadi kau di sana sudah kayak hantu, nggak ada jasadmu. Berpikir secara logika lah bang. Lah sekarang saya tanya, di sana kau seperti hantu, nggak ada jasadmu gitu. Iya berarti kau bukan manusia lagi di sana. Kan kita belum pernah ke surga bang. Ngapain mau pikir kan dalil, kan ada kitab. Kita kan ada kitab. Kan ada kitab. Yesus mengatakan kawin mawin. Kenapa kau bantah? Yesus mengatakan mana ada perkataan Yesus? Coba buktikan kalau itu Matius yang tadi Matius 25 itu perkataan Yesus. Nggak ada Yesus. Loh, berkata begitu bang. Kawin mawin terus mereka mempelai masuk ke kamar lalu ditutup pintunya. Itu bukan perkataan Yesus. Coba buktikan kalau memang itu perkataan Yesus. Itu Matius 10 dari nomor 1 itu sampai nomor 12 itu ucapan Yesus semua. Mana Yesus berkata mana? Aku berkata mana? Nggak ada begitu, nggak ada. Ya Allah, kalau Anda membaca Matius 25 itu ucapan Yesus semua, mulai dari nomor 1 sampai nomor 46. Semuanya itu ucapan Yesus. Ucapan Yesus itu. Kalau di Alkitab Kutanya dulu. Ucapan Yesus itu di tanda warna merah. Nah, kau buka sekarang Matius 25, ada nggak warna hitam? Semuanya merah. Coba kau buka. Nah, kau buka sekarang Matius 25. Handphone saya cuma satu bang. Kalau saya keluar ntar keluar. Oke, saya bantu kau. Saya kasih lihatkan kau di sini ya. Nah, kita buka Matius 25. Masalahnya kau bukan pengikut Yesus. Yesus hanya menjanjikan itu kepada Bani Israel, bukan kepada saudara. Bani Israel itu kaumnya Yesus. Nah, ini enak juga ya kalau apa bang surga di apa? Nih, tinta merah nggak ini? Matius 25 nggak ini? Mana perkataan Yesus itu? Nggak ada bang. Ini tinta merah. Coba baca. Oke, nomor 10-nya ya. Kita baca nomor 10 ya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di sini Yesus ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Saya kasih lihat kau ya. Putar kamera dulu. Mana? Situ coba buktikan kalau Yesus kan tetap kalau di Alkitab itu bang ada Yesus berkata sekian. Yesus berkata, aku berkata. Mana situ? Nggak ada aku berkata. Matius 25 dari nomor 1 ini, dari nomor 1 sampai nomor 46 nih. Itu merah semua tuh. Oh, merah. Nah, sekarang kita lihat nomor 10-nya ya.
Ini yang Nomor 10. Yang bayar, ini yang berapa Subaya? Oh, yang Subaya 130. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk ini, lalu pintu ditutup. Nah, dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Pintu ditutup. Nah, pintu ditutup. Pintu ditutup. Nih, nomor 10. Nomor 10. Akan tetapi, telah siap sedia mempelai itu dan mereka telah siap sedia. Muhammad lari opten. Lalu masuk dengan apa dibilangnya? Perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Ngapain mereka pintu ditutup? Ngapain? Orang kawin kalau pintu ditutup ngapain? Abang ini sudah terbiasa dengan surga-surga abang. Jangan begitu, Abang. Saudara, kalau kamu mengatakan di dalam agamamu, ya oke. Tapi kan itu ajaran Yesus untuk Bani Israel yang tadi, bukan untuk Kristen. Nah, ternyata Kristen melalui kitab Wahyu, mereka Kristen masuk ke surga yang ada perang naganya. Jadi kita masing-masing punya surga kan? Jangan kita perdebatkan itu. Surganya umat Islam, di sana banyak perhiasan termasuk bidadari. Di situ tempat kenikmatan, tempat kebahagiaan. Ada perhiasan Bang di Kemudian di Kristen surganya adalah perang naga. Silakan kau pergi di sana. Kami ke surga kami. Gak perlu kau menghina. Deritamu dengan naga, kami dengan bidadari. Bang, kalau kan gitu. Kalau di Muslim kan surga nggak ada, bukan perhiasan Bang, itu bidadari itu. Wanita itu perhiasan. Mana itu perhiasan, Bang? Makhluk terindah. EGP dengan kamu tidak paham. Yang pasti kami di surga kami ada bidadari, di surgamu peranaga. Kau pilih mana? Pilih surga Kristen lah Bang, masa mau pilih Enggak, bukan begitu caranya. Bukan begitu. Di surga Islam ada bidadari, di surga Kristen ada perang naga. Kau pilih yang mana? Bidadari atau perang naga? Surga Kristen, perang naga. Oke, baik, udah selesai. Terima kasih Anda sudah jujur. Jadi itulah kebetulan manusia. Dia lebih suka masuk di surga yang ada perangnya, perang naga lagi. Iran dengan Amerika perang, kacau seluruhnya. Ini ada kemudian yang perang itu adalah naga, tapi mereka mau masuk ke sana. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Baik teman-teman sekalian, saya mau izin ibadah dulu. Sabar ya. Sabar. Saya tunggu dulu apologet Islam yang bisa bantu saya sebentar. Sabar. Ya, gimana Bang? Waalaikumsalam. Mohon maaf lahir batin Bang ya. Siap, mohon maaf lahir dan batin Abang. Iya Gi, sebenarnya tadi saya mau tanya sama itu pendeta Yunus masalah ulangan 18 ini. Itu sebenarnya ulangan 88 itu ini Bang, sorry, jangan ke situ dulu. Dinda Dio ada di bawah ternyata. Sorry Bang. Silakan Dek, naik dulu Dek. Dinda Dio naik dulu. Maka dulu sembahyang. Pendek ya Londi. Oke. Salat dulu nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinda minal aidin wal faizin. Ya, kalau wa minkum kandaku. Waalaikumsalam adekku. Siap. Saya ibadah dulu. Teman-teman jangan kemana-mana. Yang di YouTube jangan kemana-mana juga. Saya akan kembali setelah ibadah sholat zuhur. Ya. Silakan Dinda dilanjut. Ya. Yang di TikTok jangan kemana-mana ya. Silakan teman-teman Kristen, teman-teman Muslim jangan naik dulu. Kita naikkan satu-satu ya teman-teman. Ini cas di situ matiin dulu. Ya.
Dinaikkan dia nggak naik dia. Ini aku mau lewat bang aja bang. Cek, ada suara nggak? Terus dulu. Aku ada suara. Nggak teman-teman? Ya, cek 1 2. Ada suara nggak? Ya, cek 1 2. Ada suara nggak? Cek. Teman-teman ada suara nggak teman-teman? Ada, oke. Sorry ada kesalahan teknis tadi. Tiba-tiba saya turun. Sebentar teman-teman ya, kita naikkan dulu. Sementara menunggu Bang Zuma. Dia lagi beribadah. Kita naikkan satu-satu ya teman-teman. Ya, Kak Citra Makalunsenge, selamat bergabung. Halo Kak.
Selamat bergabung. Halo Kak Citra, selamat siang. Halo Kak Citra. Kak Citra 1. Kak Citra 2. Oke. Dia nggak ini ya. Lagi jual burung dia. Ada kedengaran suara burung. Ya, Ibnu Khaldun, selamat bergabung. Assalamualaikum Ustaz, kepencet. Oh, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi. Ya, selamat siang Kak Felty. Iya gitu. Halo. Halo, siang Bang. Oh, abang-abang ternyata ya, Bang Felty ya. Selamat siang abang. Selamat bergabung. Siang, Bang. Mohon maaf, Kristen atau Katolik abangku? Kristen Bang, Protestan. Oke, Kristen Protestan. Silakan, ada yang mau disampaikan? Aku ini ya, cuman menggantikan sebentar saja sambil menunggu Bang Zuma. Ada yang abang mau diskusikan dengan teman-teman Muslim di sini? Iya, memang ini kan dari cara pandang Bang. Tapi memang dalam memahami Alkitab, Muslim lihat dari cara pandang Muslim. Sementara itu dari cara pandang Alkitab. Ini Bang, kita lihat tentang mungkin konsep apa ya, konsep keselamatan. Nah, dipertanyakan kan Bang, kalau menurut Al-Quran mungkin ya seperti abang, disunat, puasa, kira-kira ya seperti itu syarat-syarat untuk diselamatkan. Ya. Sementara kalau di Kristen itu Bang, itu konsep keselamatan itu rumit kalau kita mau baca di Alkitab. Oke. Karena kita mengajarkan bahwa orang-orang yang apalagi di zaman Isa Al-Masih, zaman Yesus, ya, orang-orang yang puasa, orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang memberi sedekah, persembahan. Nah, ternyata dari apa yang Yesus katakan itu belum cukup memenuhi untuk keselamatan. Sementara kalau di ajaran cukup kan kita disunat, cukup kita percaya kepada nabinya, cukup kita sholat. Sementara Alkitab mengajarkan hal-hal yang seperti itu, apalagi ajaran itu tidak cukup untuk mendapatkan keselamatan. Oke, Bang Felty, perkataan saja itu sebenarnya dalam perkataan itu. Bang Felty, izin Bang Felty, ada nggak jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen? Ada. Di mana Bang? Ada Bang. Ya, di mana Bang? Boleh disebutkan kita baca di mana Bang disebutkan? Kita baca Alkitab sekarang ada. Cuma kita ini lagi di luar Bang. Cuma kalimatnya begini. Jika kita bertobat, maka kita akan diselamatkan. Nah, pertobatan. Syarat pertobatan ini Bang, dari apa? Dari perkataan Bang. Sebentar. Perlu pertobatan. Bang Felty, sebentar. Bang Felty, abang dari tadi mengklaim di Kristen itu begini, begitu dan begitu tentang keselamatan. Yang saya tanya, ada nggak jaminan keselamatan dari Yesus kepada Kristen? Ada nggak? Ada Bang.
Ada, Itu oke, di kalau mana? baca di kitab ada. Boleh dibuka atau ya di mana? Buktinya satu ya, waktu peristiwa penyaliban ya. Waktu peristiwa penyaliban. Itu orang yang disalib yang di samping itu sudah dijanjikan keselamatan. Saat ini juga engkau sudah bersama aku di Taman Firdaus. Itu kan janji keselamatan. Bang, pertanyaan saya, jaminan keselamatan Sikat. dari Yesus kepada Bahwa- Kristen yang di sampingnya Yesus itu emang Kristen? Iya. Keselamatan abang tanya. Pertanyaan saya Yang abang tanya. Jadi maksudnya begini bang. Ini kan keselamatan yang di Muslim. Kalau menurut Alkitab itu justru tidak cukup dengan itu. Tidak cukup dengan hanya di mana sebentar. Bang Feldi, gantian dong kita ngomong. Abang jangan egois ngomong sendiri. Di mana tertulis Yesus itu menjamin di alam ini bang ada angin. Saya pasang headset ya. Ya. Di mana tertulis? Boleh bang. Nanti saya pakai headset. Terima kasih abangku. Gitu ya bang. Atau gimana? Di mana tertulis Yesus menjamin keselamatan? Aduh, matilah kita. Di mana tertulis Yesus menjamin keselamatan untuk Kristen di Bibelmu? Di mana tertulis? Bang, kita bicara ini penjelajaran Alkitab, memang ada tertulis itu bang. Ya, di mana? Di Alkitab tertulis begitu. Tapi iya, di mana? Tapi intinya begini bang. Ini yang saya mau sampaikan kepada bang. Yo, intinya begini. Tadi yang sudah saya katakan, tadi peristiwa penyaliban bang. Peristiwa penyaliban itu sudah ada jaminan dari Yesus bahwa dia mampu untuk menyelamatkan orang. Itu bang. Pertanyaan saya, di mana tertulis Yesus menjamin keselamatan bagi Kristen abangku? Di sampingnya Yesus itu bukan Kristen. Kristen belum ada Di Alkitab bang, di Bible bang. Ah, di mana di Bibelmu? Di Bibelmu itu berapa ribu halaman itu? Di mananya? Iya, di mananya? Astagfirullah. Ih. Ketok juga palamu ya. Abang udah tahu Alkitab ya bang? Di mana? Di mana? Bapak kau lah nggak tahu Alkitab. Turun aja lah kau. Turun aja lah kau. Tak nyambung kau. Ditanya di mana? Ada di Bibel bang. Abang nggak tahu Alkitab bang. Aku nanya apa, kau jawab apa. Hei, orang tua udah bawa tanah pun banyak gaya kau. Ditanya apa, jawab apa. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada salah kata, ada salah ucap, salah sikap, mohon dimaafkan. Buat teman-teman yang mungkin pernah berseteru atau mungkin pernah berdiskusi sengit dengan saya, kata salah sikap, mohon dimaafkan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Minal aidin wal faidin. Ya, silakan Bang Dery, selamat bergabung. Kristen atau Katolik abangku? Halo Bang Dery. Aduh. Habis baterainya. Ya, Garuda Garda, selamat bergabung. Siap. Ya, Kristen atau Katolik abangku?
kita masih kalau KTP Islam, tapi kalau untuk hidup ini masih nggak tahu saya berjalan di jalan mana. Apa gimana bang? Untuk masalah nama KTP itu Islam. Oke, KTP Islam terus? Itu tinggal lalu saja. Maksudnya hidup ini kan gini. Saya pernah, mungkin saya orang awam juga saya pernah pelajari. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Enggak sebentar bang, agamanya bang apa ini? Perjelas dulu. Kalau agamaku Islam, tapi Islam bukan Islam yang sempurna. Oh Islam, ya udah. Kalau abang Islam, abang di sini mau ngapain? Mau diskusi? Saya cuma diskusi tanyakan. Oh ini. Karena ada satu ayat ini, bagimu agamaku, bagimu agamaku. Untuk apa kita mau masuk itu? Nerakanya mereka dengan nerakanya kita, surganya mereka, surga kita beda. Jadi selesai itu cerita. Kalau untuk mau meyakinkan Tuhan adil, dia bisa tahu tempatnya di mana ini mana. Oke, misalnya saya balik dulu, saya berhenti. Apa? Kenapa ada ibunya? Allah. Bang, abang ini Muslim apa Kristen abangku? Bang, abang Muslim apa Kristen? Turun dia. Apa kalian nyamar-nyamar nggak pede dengan agama kalian? Aduh, parah. Ya, Bang Dery, selamat bergabung. Halo Bang Dery. Halo Bang Dery. Aduh, ini nggak bisa diturunkan juga. Jaringanku kurang ini teman-teman. Untuk moderator Halo Bang. Aku ada suara nggak? Ada, saya dengar Bang.
Ya. Aduh, kenapa naik lagi nih abang ini? Ya gimana bang? Oh, kenapa bang? Nggak bisa saya naik bang? Enggak, abang nggak nyambung, ditanya apa, jawabnya apa. Buang waktu bang. Oh, begitu ya bang? Iya. Abang nggak level diskusi, naik di room diskusi ini. Jadi kasih turun bang? Iya, abang turun sendiri aja. Turunnya gimana bang? Udah gede kan? Harus level ekspor bang, harus level ekspor, level seorang pelajar yang punya kapasitas ilmu untuk menjelaskan agamanya. Oh, abang nggak ada ilmunya, jadi abang muter sana, muter sini, habis waktu abangku. Yang ngantri banyak di bawah. Padahal baru oke lah, saya keluar. Padahal baru beberapa menit, belum panjang. Iya, daripada buang beberapa menit itu lebih bagus dibuang daripada dibuang berjam-jam. Abang nggak nyambung. Oke bang, oke. Oke, saya keluar bang. Saya keluar. Ya, cek. Teman-teman, aku ada suara nggak? Ya kalau botol-botol nggak usah naik lah kalian ya. Belajar dulu lah. Nanti yang kita lihat tadi itu lah. Penuh semua. Ya, love you. Komandan. Siap. Mohon maaf lahir dan batin nih Bang Dio. Ya, maaf lahir batin kadaku. Iya, baru udah sholat ya? Iya, sholat Ki. Oh iya. Di mana kini? Lagi di Pantai Anyer nih, bawa keluarga lagi jalan-jalan. Masya Allah. Sehat selalu Bang Dio. Saya ini di bawah saja, nanti tunggu yang hotel naik aja. Oke, siapkan aku. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Dio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, si Felty ini ngapa lah kau ini minta naik terus? Ngapain sih? Bang Felty, kau nggak level, kau naik sini bang. Aduh, berkali-kali ku bilang. Ditanya A, kau jawab B. Ditanya C, kau jawab D. Halo Bang Kelvin Sius. Halo Bang Kelvin. Ya. Kristen apa Katolik Bang? Katolik. Ya. Ada yang mau Bang diskusikan sebelum Bang Zuma datang? Cuma mau cakap selamat hari raya Sumatera Raya itu sajalah. Itu sajalah ya. Terima kasih Bang. Abang orang Sabah kah? Apa tuh? Ya orang Sabah. Ya orang Sabah. Itu sajalah. Iya. Cek, aku ada suara nggak, Abang? Baru dengar. Tidak suara di sana, Bang. Cek, ada suara. Putus-putus. Ya, Abang gimana Bang? Cuma cakap itu saja. Selamat raya
Halo abangku, gimana? Aku ada suara nggak teman-teman? Aduh, sinyalnya nggak bagus nih. Lagi di pantai kita, jadi kurang ini sinyalnya. Aku ada suara nggak sih? Berisik. Iya, ngelek kan, ngelek. Ya, abang Kelvin ada yang mau disampaikan, mau didiskusikan? Tidak, cuma ucap selamat hari raya saja. Ya, udah berkali-kali abang ngomong itu. Ada lagi bang, ada yang mau diskusikan, abang mau tanyakan tentang Islam? Itu sajalah. Itu saja. Ya, tidak mau berdebat. Mau apa saja. Oh iya. Ucap Oke. selamat hari Jadi raya. abang bisa turun sendiri ke bawah. Oke. Ya, abang bisa turun sendiri abangku. Kalau nggak bisa aku ajarin cara turunnya. Abang lempar HP-nya abang ke atas, terus biarkan jatuh ke lantai. Itu turun namanya. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik berdiskusi sementara Bang Zuma lagi beribadah, silakan santai aja. Ya, halo Bang Raja, selamat bergabung. Itu tempat pantainya aja. Pantainya. Halo Bang Raja. Oh ya, turun ya. Jangan gitu. Nggak bercanda loh. Pantainya aja nggak tempatnya. Bercanda. Iya, itu bukan tempatnya. Iya. Ini Pak. Nggak ada di mana. Bahkan, iya itu kan. Ya, silakan. Teman-teman yang mau bergabung, yang mau naik, Rekreasi aja gitu. Ada tanda. Iya, cuma pandu aja. Ya. Iya, kita tunggu sambil menunggu Bang Zuma. Siapa tahu ada yang mau naik berdiskusi atau mau menyapa Bang Zuma, silahkan. Kalau malam kan boleh kan? Tuh, ya kan? Teman-teman Kristen, ajukan permintaan naik. Tapi kalau teman-teman Muslim jangan aneh-aneh ya. Halo, selamat bergabung Mas Giri 09. Halo Bang. Halo Bang. Halo Bang. Apa kabar Bang? Kristen atau Katolik Bang? Baik Bang, baik. Alhamdulillah. Dari mana sekarang Bang? Apa? Dari mana sekarang? Aku sekarang di Pantai Anyer. Abang Kristen atau Katolik? Alhamdulillah saya Islam Bang. Oh Islam. Oh iya. Sorry, maaf. Iya Bang. Bang, saya kira lahir batin Bang ya. Yang mau disampaikan abangku? Ada Bang. Itu saja lahir batin. Ya. Ya udah Bang. Ya, siap abangku. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma biasa enggak masuk ke rumah. Ya. Selamat bergabung Mr. Flip Flops. Bang Zuma, assalamualaikum. Iya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma lagi ibadah, Bangku. Ada yang mau disampaikan? Oh iya. Semoga sehat ya selalu ya buat semua. Ya, silakan Bangku. Ya Bang, enggak Ya, ada. alhamdulillah sehat Bang. Apa ya kiranya temanya hari ini ya? Ada yang mau disampaikan Abang? Enggak ada sih. Ya udah itu aja. Mau menyapa aja Bang, silakan Bang, lanjut Bang. Ya sudah lah, kalau mau pulang mah kamu datang. Sekarang dengan cinta mengenai.
Teman-teman moderator di bawah boleh tolong ini kan dinaikkan. Saya pakai 2 perangkat qadarullah ini kurang bagus sinyalnya. Ya, Bang Kaktus City, selamat bergabung. Assalamualaikum, Bang. Halo Bang Kaktus. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan abangku? Mau menyapa aja, Bang. Oke, siap. Ya, salam kenal Bang ya. Semoga diberikan kesehatan semua para anggota hati. Amin. Siap. Salam kenal abangku. Amin. Ya, oke. Ya, selamat bergabung Bang Rusdi Feiro da Santos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cuma menyapa aja Mas ya, Bang Dio. Semoga tetap istiqomah ya dalam membentengi akidah kami sebagai umat muslimah. Ada yang mau disampaikan abangku? Tetap istiqomah Bang. Sehat selalu. Semoga Allah memperpanjangkan umur abang. Itu aja Bang. Amin. Allah. Assalamualaikum Bang. Amin. Siap abangku. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang ini room apa kok muslim nggak boleh naik? Bukan nggak boleh naik, Kak. Kondisinya diskusi lintas agama. Jadi kita prioritaskan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi, yang kita persilahkan naik. Kalau teman-teman Muslim mungkin di waktu-waktu tertentu bisa naik. Mungkin mau bersapa ria dengan
Selamat bergabung Bang Taurus Somplak atau Kak Taurus. Halo. Selamat bergabung pelukis malam. Halo, Abang pelukis malam. Pelukis malam. Udah malam di sana ya. Waalaikumsalam abang-abangku. Kelak kalian diusir Yesus. Siapa yang diusir? Yesus. Oh iya benar. Yesus gak kenal Kristen. Halo Bang BTR X Papua. Selamat bergabung abangku. Agak lain. Aku ada suara nggak teman-teman? Cek. Ada, oke, siap. Bang Zuma lagi makan ketupat. Ya bisa. Mungkin lagi ibadah beliau. Silakan bergabung. Masya Allah, terima kasih teman-teman yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, ada yang mau disampaikan? Silakan Bang. Bang, ini lebih ke bertanya Bang. Ya silakan. Bang, saya ini kan baru mendalami Gimana Bang? Ya mohon maaf lahir batin semua buat teman-teman. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bang Yuris, suaranya hilang Bang Yuris. Halo Bang Le Mineral. Ya halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan abangku? Ada Bang. Ya silakan Bang. Barang siapa yang menyembah Kristen maka tempatnya neraka. Segitu Bang. Oke, siap, Bang. Maka tobatlah untuk para Kristen sebelum. Waduh. Ya silakan teman-teman yang naik menyampaikan sesuatu. Kristen gak ada yang berani naik nih teman-teman. Bang Zuma lagi sholat, sementara sholat. Mungkin sambil istirahat sebentar. Siap Bang Nimos. Silakan teman-teman. Ya, Iyain, selamat bergabung. Halo Bang, halo Kak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan abangku? Silakan. Ya, mau maaf lahir batin dulu ya. Ya, mohon maaf lahir batin. Ya, mungkin sedikit yang ingin saya tanyakan. Jujur saya juga sedikit baru mendalami namanya Islam. Yang ingin saya tanyakan, menurut saudara, hukumnya mimpi dengan Islam itu gimana menurut saudara? Hukum apanya Bang? Mimpi itu nggak ada kaitan sama hukum. Dalam artinya tentang Islam, tentang keyakinan.
Iya, nggak ada kaitannya dengan hukum. Mimpi itu kan sesuatu yang terjadi pada diri manusia, nggak ada kaitannya dengan syariat. Begitu ya. Yes. Tapi kan kebanyakan saya lihat atau dengar, kebanyakan kan Muslim sendiri selalu ada beberapa yang mengatakan tentang mimpi. Ya, mimpi itu nggak ada kaitan dengan syariat, Bang. Mimpi sama seperti kalau Abang makan, minum, mimpi itu sifat manusiawi. Jadi nggak ada kaitannya dengan syariat. Kalau tanya hukum, ya kalau tanya hukum kan ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Nah, dia masuk di mubah. Nggak ada, ya, betul. Jadi Abang mau bermimpi nggak bermimpi, itu Abang nggak dosa, nggak juga berpahala. Itu Abangku. Oh iya, mungkin itu aja, Bang. Oke, siap. Makasih banyak udah dinik. Sama-sama, Abangku. Ya, Bang Sofyan Rahmat Sahib, silakan Abang. Halo Bang Sofyan. Halo, selamat bergabung Bang Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Abangku. Ini Komal Bang Zuma ya? Iya, betul. Beliau lagi sholat. Alhamdulillah, saya daripada Malaysia. Oke, ahlan wa sahlan. Gimana Bang, ada yang mau disampaikan? Ya, cara cuma mengucap saja selamat Hari Raya Mazhar dan Batin, itu aja. Oke, selamat Hari Raya Bang. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Ya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Ya, silakan Abang, ada yang mau disampaikan? Saya cuma mau menyampaikan bahwa apakah Yesus Kristus itu makan babi? Enggak Bang, Yesus enggak makan babi. Tapi kenapa umatnya ikut makan? What happened ayah naon? Itu Bang, berarti umatnya aja tidak mau patuh sama Tuhannya, ya kan? Ya, Yesus Kristus puasa nggak? Waduh, telepon Abang itu. Silahkan teman-teman Kristen, mumpung Bang Zuma lagi istirahat nih, ya kan? Ada Dio Pratama nih, kita bantai dia. Naiklah, naik sini teman-teman. Kalau sama Bang Zuma habislah kalian. Kalau sama aku mungkin kalian masih bisa bernapas sedikit. Ayo naik. Teman-teman Kristen yang mau berdiskusi silahkan. Ya, selamat siang Bang. Shalom, shalom. Kita maklumi aja teman-teman, kalau teman-teman Kristen makan B2 itu ya mungkin karena sudah keenakan kali ya. Enak itu Bang, B2-nya. Cek, aku ada suara nggak teman-teman? Dengar. Dengar Bang suaranya. Halo. Cek. Bang. Cek. Ya, Bang Parah nih. Kan? Selamat bergabung. Ya, selamat.
Bagaimana bang? Apa yang mau dibahas? Ya, abang Kristen atau Katolik? Katolik dan Kristen sama aja. Oh sama? Katanya beda bang. Beda cara ibadahnya, tapi Tuhannya sama, Tuhan Yesus. Oh, oke. Nah, Tuhannya sama ya? Islam juga ada yang beda tuh Islam. Beda apanya bang? Kemarin lebarannya ada yang beda. Puasanya juga beda. Oh itu masalah fikih itu. Bukan masalah ketuhanan. Iya, bukan masalah ketuhanan. Abang mau diskusi apa bang? Ini ulangan katanya, ulangan 18 enggak? Iya itu nanti sama Bang Zuma ya. Beliau lagi istirahat, lagi ibadah dulu. Ya. Ibadah sambil mencari ya. Ya. mencari sedekah uang. Ya. Kalau abang mau diskusi apa? Tergantung abang mau diskusi apa. Oke, aku nanya Kristen lah ya, nggak apa-apa lah ya bang ya. Nggak apa-apa. Nanti aku tanya lagi. Oke, siap. Aku penasaran, pengen tahu di mana Yesus menjaminkan keselamatan bagi Kristen. Tertulis di mana di Bibelnya, bang? Nah, kalau di kitab, di kitabnya ada, cuma nggak mungkin abang mau mencari loh. Kalau aku mau mencari, ngapain aku nanya? Cemananya abang? Abang yang cari. Abang sekarang ada dengan Alkitab ke tidak? Ya apa urusannya? Aku kan nanya abang kalau abang mau jawab silahkan, nggak jawab juga nggak apa-apa. Ya. Terus kalau abang nggak mau jawab skip aja, karena memang berat itu pertanyaannya. Nanti abang terguncang pula imannya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku nggak tanya itu bang, aku tanya keselamatan, jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen. Hidup itu keselamatan ke tidak? Ya, belum tentulah. Bisa hidup selamat, bisa hidup celaka. Kok celaka bisa hidup? Emang nggak ada orang yang hidup celaka? Kalau orang masuk di neraka, nggak celaka itu bang? Kan matinya di sana. Iya, hidup kekal itu kan ada dua nanti. Kalau dalam keimanan Islam di akhirat nanti itu ada dua, hidup kekal di surga, hidup kekal di neraka. Tidak ada kekal di neraka. Pertanyaan saya, apakah ada jaminan keselamatan dari Kristen? Apakah ada jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen? Adalah. Kalau nggak ada, ngapain kita sembah Yesus? Di mana tertulis? Di kitab. Di mana bang? Kitab apa? Silakan sebutkan kitabnya. Abang ada pegang Alkitab atau tidak? Apa pula kau tanya aku pegang kitab? Abang bagaimana kamu terangkan ayatnya kalau abang tidak ada Alkitab di situ gitu? Iya abang terangkan aja. Silakan. Kan tadi saya sudah bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu Yesus yang katakan. Tiada satu orang pun yang pergi kepada Bapa jika tidak melewati aku. Mana jaminan keselamatannya? Itu jaminannya loh. Aduh mati lah kita. Pertanyaan saya, jaminan keselamatan dari Yesus buat Kristen. Bukan pernyataan Yesus tentang dia adalah hidup atau jalan-jalan entah apalah kau bilang tadi itu. Bukan itu yang kutanya. Yang kutanya itu jaminan keselamatan Yesus buat Kristen itu di mana tertulis? Sekarang selamatnya di mana? Selamat di surga atau di mana? Abang ini ngerti bahasa Indonesia nggak sih bang? Maksudnya gini abang, keselamatan yang abang maksud dulu di mana? Selamatnya gimana? Selamat di akhirat. Nah itu kan tadi saya sudah bilang tidak ada satu orang pun yang akan pergi kepada Bapa jikalau tidak melewati aku. Itu kata Yesus.
Lewat Yesus. Terus kalau lewat Yesus kenapa? Baru bisa jalan keselamatan yang kekal. Nah, di mana jalan keselamatan tertulis di situ? Nggak ada jalan keselamatan. Sekarang saya tanya, abang ada pegang Alkitab, bagaimana saya mau terangkan kalau ayatnya abang tidak bisa lihat nanti? Ya kau baca di situ, aku denger. Itu yang saya bilang, ada pegang Alkitab kah tidak di situ, bang? Iya ada, ya silakan. Oke, buka. Baca. Mana kamera? Saya buka Alkitab baru saya tunjukin. Kameranya diaktifkan. Kok kau pula yang ngatur-ngatur aku? Kau yang harusnya baca, kau suruh pula aku yang aktifkan. Sebenarnya kau. Itu sudah, kalau nanti kan abang putar saya lagi tanpa data abang karena abang tidak lihat Alkitab. Bang berbelit-belit kan bang jadi Kristen, ribet kan bang jadi Kristen bang, itu kayak begitu abang itu. Apa yang ditanya kau jawab apa? Ribet. Sekarang begini bang, aku tanya saya mau jawab. Sebentar, dengarkan. Oke, gantian kita ngomong. Oke. Saya tanya, di mana Yesus menjaminkan keselamatan untuk Kristen? Kau jawab apa? Ada Alkitab nggak di situ? Kau pegang nggak? Kau buka nggak? Ya kan ada di dalam firman. Alkitab ini kan firman Tuhan. Iya, firman Tuhan yang di mana? Aku mintanya di mana di Bibelmu itu? Di Yohanes itu saya terangkan lewat ayat juga. Abang kan tidak apa ayat. Abang paham Alkitab? Ya tertulis nggak? Ya tertulis. Dari tadi abang nggak baca ayatnya. Nah, di mana? Markus berapa? Yohanes berapa? Lukas berapa? Oke. Sebutkan ayatnya. Oke, kita buka Alkitab sama-sama. Alkitab mau pegang situ, saya pegang lagi di sini. Kasih nyala kameranya. Lah, bila. Mutar lagi. Apa lagi? Ribet kan bang? Sekarang kalau bang, begini abang, kalau saya bicara ayatnya, memangnya abang percaya kalau tidak lihat ayatnya? Tidak kan? Kan harus abang lihat, baca dulu baru percaya bahwa itu benar-benar ada di Alkitab. Ya gimana bang? Ada bang. Halo bang. Ini halo. Yang jeda atau gimana nih? Cek teman-teman, aku ada suara nggak? Ya. Halo. Gimana bang? Ya halo. Nah, sabar, saya buka ayatnya biar saya bacakan. Halo. Telepon tele. Ya, gimana bang? Halo. Ada bang. Aduh, ini bang banyak kali gerakan nambahan. Oke, masuk. Saya buka Alkitab dulu ya, baru saya bacakan untuk abang. Begitu dong dari tadi juga. Muter sana, muter sini, banyak kali bumbunya. Tidak, maksud saya gini. Kalau saya baca di sini, abang kan nanti tidak percaya karena abang tidak punya datanya di situ juga. Aku udah bilang tadi ada di sini. Kau sebutkan di mana? Kita buka bareng-bareng. Oke. Saya buka dulu, sabar ya. Ya silakan. Saya bawa Alkitabnya. Oke, sabar. Ya, sabar kali pun aku dari tadi. Kalau enggak sudah aku maki-maki kau. Nah, silakan bang. Ya Allah, ya Allah. Yohanes 14 Terus? Cek Yohanes 14. Iya, terus? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabb.
Memang benar sama namamu ya, parah ya. Memang parah kau ya. Sabar ini bang, aku baca. Yohanes 14 nomor Ayat 6. Oke, terus dibaca. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, mana jalan keselamatannya mana? Aku kurang paham lagi dengan ayatnya. Ya, yang aku tanyakan jaminan keselamatan bang, bukan jalan. Sekarang ke Bapa di surga tuh itu keselamatan ke tidak? Mana tertulis Bapa di surga? Kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, terus mana jaminannya? Mana Yesus bilang kamu akan selamat? Kristennya mana Kristen di situ? Pantas ini abang bahasa Indonesianya kurang paham kape. Ada nggak kata Kristen di situ? Ada nggak kata Yesus? Wahai Kristen, siapa yang Kristen maka dia akan selamat nanti menuju kepada Bapa. Ada nggak di situ? Kata ini kan tidak untuk Kristen saja, untuk abang juga. Kalau abang mau selamat ya ikut Yesus. Kau ngaku, untuk aku, kau saja lah bang. Bawa aku. Kita tidak ada kata Kristen itu karena bukan khusus. Nah, nggak ada kata Kristen berarti di situ itu ayat bukan untuk Kristen, betul? Umum untuk seluruh bangsa Indonesia dunia. Aduh, suka kau ya. Enak kali kau ya. Ikan emang bukan khusus. Itu bukan khusus untuk si ini. Nah, tadi pertanyaanku apa bang? Coba bang ulangi pertanyaanku tadi apa? Siapapun boleh datang kepada dia. Yesus. Ya, enggak. Coba sebentar. Apa pertanyaanku tadi bang? Pertanyaanku tadi apa? Nah, coba baca pertanyaanmu. Tuh kan? Berarti kau enggak paham pertanyaan. Bagaimana kau mau bisa menjawab? Coba baca ulang pertanyaannya. Di mana Yesus menjaminkan keselamatan untuk Kristen di Bibelmu? Di mana? Sudah saya baca ini. Abang buka itu, makanya buka ayat Alkitabnya Yohanes 14 ayat 6. Sudah, Yohanes 14 Sudah, Yohanes 14 nomor 6 itu nggak ada Kristen di situ dijamin keselamatan oleh Yesus, nggak ada, nggak ada kau, jangan kau tambah-tambahi. Yesus yang bilang Kristen di situ, nggak ada kata Kristen. Yang bilang Kristen siapa itu? Coba kau baca ulang lagi. Itu untuk kau kena laknat kau oleh Tuhanmu. Yang bilang itu Kristen siapa bang? Gimana bang? Kristen itu pengikut Kristus Yesus. Abang mengerti Kristen atau tidak? Halo bang. Pertanyaanku apa? Pertanyaanmu, coba baca ulang. Emang kamu tuh berdebatnya hanya cuma cari yang salah-salah saja, nggak bakal tahu kebenaran. Lah, yang salah-salah gimana? Tadi berarti yang kau baca tadi salah itu, bukan Bibel itu, salah yang kau baca tadi. Ini Bibel benar toh. Kenapa kamu nyalain? Bibel. Nah, pertanyaanku apa? Nyambung nggak antara pertanyaanku dan jawabanmu, nyambung nggak? Ya jelas nyambung sekali bang. Bagaimana kamu mau paham? Bagaimana kamu mau paham kita? Nah, di mana kata Kristen di Yohanes 14 nomor 6 itu? Di mana kata Kristennya? Di mana? Emang ini bukan Kristen itu pengikut Yesus. Bukan bilang umat Kristen, bang. Oke. Kristen pengikut Yesus. Di mana Yesus pernah? Oke. Di mana Yesus pernah sebut Kristen di Bibelmu? Di mana? Ya ampun.
Ya berarti Yesus gak kenal Kristen. Kau gak usah ngaku-ngaku. Kristen itu pengertiannya pengikut Yesus. Iya, pengikut Yesus. Iya, udah kau nggak usah ulang-ulang berseribu kali kau ulang-ulang. Bukan itu pertanyaanku. Di mana Yesus pernah menyebut Kristen di Bibelmu? Di mana? Ya emang tidak ada pernah menyebut Kristen. Nah, pintar. Karena tidak ada berarti Yesus nggak kenal Kristen, betul? Justru kita yang mengikut dia, makanya kita Kristen. Kristus Yesus. Siapa? Oke. Siapa yang ngajarkan kekristenan itu? Yesus kah? Ajarannya itu yang kita ikuti, Bang. Bukan, gak nyambung kan? Saya tanya, siapa yang mengajarkan kekristenan? Yesus kah? Banyak nabi-nabi juga mengajarkan. Kok nabi-nabi? Orang tanya Yesus. Kok ke nabi-nabi kau? Kalau Yesus tidak pernah menyebutkan, dengarkan. Kalau Yesus itu tidak pernah menyebutkan satu kata pun, tidak pernah keluar kata Kristen dari mulutnya Yesus. Kok tiba-tiba ada agama Kristen, terus kalian ngaku-ngaku pengikut Yesus. Yesus nggak makan B2, kau makan B2. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, kalian membatalkan hukum Taurat. Yesus disunat, kalian nggak sunat. Siapa yang kau ikuti? Yesus beribadah di sinagoge, tempat ibadahnya orang Yahudi. Kau beribadah di gereja. Yesus mengikuti hukum Sabat, hari Sabat, karena dia mengikuti hukum Taurat. Kalian ngikut ke hari Minggu. Yang mana kalian ngikut ini? Atau ngaku-ngaku? Yesus gak pernah sebut Kristen. Kenapa tiba-tiba ada agama Kristen? Siapa pengajar agama Kristen sebenarnya? Itu agama, Abang. Sekarang Islam itu apa? Wow, Islam agama, bos. Ya itu tuh. Abang ini gimana sih? Islam tuh pengikut apa? Muhammad. Agama Islam dimention dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 3. Ya kita Kristen juga di. Di mana? Di mana Yesus pernah sebutkan Kristen, di mana? Tidak ada sebutan Kristen. Kan kita ikut Yesus, makanya nggak kita ada. Kalau Kristen. tidak ada sebutan Kristen, berarti Yesus nggak kenal Kristen, betul? Nggak kenal kamu. Aku bukan Kristen, kau yang Kristen. Bang, bayar yang tadi. Yesus kenal kita lah. Di mana Yesus sebutkan Kristen? Saya dari tadi tidak akan mengelak kalau Yesus tidak pernah sebut Kristen, Bang. Kalau Yesus nggak pernah sebut Kristen, berarti siapa yang ngajarkan Kristen itu? Berarti Yesus pernah sebut Islam. Loh, ngapain pula Yesus sebut Islam? Ada aja kau. Iya, nggak ada artinya juga Islam. 9,5 ya? Tadi maaf Pak, atas nama. Kan saya sudah kasih tadi ininya, bilnya sama abang. Ya nanti saya buat bil baru. Bil baru atas nama. Gimana Bang Parah? Masih kuat? Masih mau lanjut? Lanjut. Oke, di mana Yesus menyebutkan Kristen di Bibelmu? Nggak ada. Nggak ada. Berarti makanya kita sebut diri kita Kristen. Iya, berarti Yesus. Oke, berarti Yesus nggak kenal Kristen, betul? Oh, kamu tidak bisa mengklaim. Oke, kalau saya nggak bisa mengklaim, buktikan di mana Yesus menyebut Kristen di Bibelmu. Tidak ada sebut Kristen. Oke, nggak ada sebut Kristen. Berarti siapa yang ngajarkan Kristen? Berarti ada Yesus sebut Islam. Loh, ngapain pula Yesus sebut Islam? Kan kau bilang tadi Kristen yang ngajar pengajaran Yesus. Gimana ya kau? Kristen itu kita yang mengikuti dia, makanya kita disebut Kristen. Bukan Yesus yang sebut kami Kristen. Oke, kalau begitu, baik saya ikuti. Kalau begitu siapa yang ngajarkan itu? Yang mengajarkan ngikut Yesus jadi Kristen itu siapa? Kan nabi-nabi sebelumnya. Siapa namanya? Abang kenal nabi-nabi? Jangan kau tanya balik, kau tinggal jawab siapa nabi-nabi yang kau maksud. Panas. Dari Musa. Para pemakan B2 di bawah kepanasan. Oh, dari Musa. Oke, di mana Nabi Musa menyebutkan Kristen di Bibelmu? Ada Alkitabmu di situ kan tidak? Tanya balik lagi. Apalah kau diskusi kayak begini kau tanya. Ini Abang Suma ada kasih tahu di sini Ulangan 18 ayat 18.
Ulangan 18 ayat 18. Musa sebut Kristen. Oh, baca situ. Tidak ada sebut Kristen, goblok. Marah, ngamuk dia teman-teman, agama kasih ngamuk-ngamuk dia. Kamu memang orang Indonesia yang bodoh, kamu tidak tahu bahasa Indonesia yang jelas. Marah, ngamuk dia teman-teman. Mengamuk dia teman-teman. Marah-marah dia, cuman Memang Yesus juga ada sebut Islam. Ya ngapain Yesus sebut Islam? Terus ngapain kamu sibuk dengan yang Kristen? Lah, kan kau bilang tadi Kristen pengikut Yesus. Aku tanya kau di mana Yesus menyebut Kristen, nggak ada. Kau bilang nabi-nabi. Kau bilang tadi nabi-nabi sebelumnya, ya kan? Nabi-nabi sebelumnya menyebutkan tentang Kristen. Ku tanya lah kau, nabi Tidak siapa? ada. Saya tadi kau bilang Nabi Musa. Saya tidak bilang nabi sebelumnya. Tadi nabi kau sebelumnya ceritakan tentang Kristus Yesus, bohong lagi. Ngamuk lagi, bohong lagi. Tadi kau bilang nabi-nabi sebelumnya yang sebutkan Kristen. Yesus mengajarkan Kristen. Kutanya nabi siapa? Kau bilang Nabi Musa. Oke, aku tanya lagi, di mana? Di mana Nabi Musa nyebut Kristen? Siapa yang bilang mengajarkan Kristen? Nabi Musa enggak mengajarkan Kristen. Musa yang bilang akan datang nabi yang sama sepertiku, dia akan menyebut dan mengajak engkau masuk kerajaan surga. Kok gemetar suaramu, Bang? Masuk kerajaan surga. Itu Kristen bukan? Islam nggak masuk. Ya kok ini bilang Islam? Ngamuk-ngamuk abang ini. Sudah stres dia, putus asa dia, frustasi dia. Suka saya kalau bilang Islam nggak masuk, ya suka saya. Oke, berarti nggak ada ya? Nabi Musa nggak pernah sebut Kristen ya? Betul? Dia sebut juru selamat. Juru selamat setelah aku akan datang. Dia akan dibangkitkan dari antara orang mati, yaitu Yesus Kristus. Iya, dia sebut Kristen nggak? Dari tadi saya bicara bahasa Indonesia, ini abang kurang paham. Kristen itu pengikut Kristus. Sekarang saya tanya, Islam itu apa? Tidak jawab, Islam itu apa? Cece Belda ini nggak paham Alkitab yang susah. Gimana? Nggak ada kan? Nggak ada jawaban kan? Sudah, Bang? Selesai? Gini Bang, gini aja. Saya ngomong satu, ya, gimana? Semua Islam semua dengar. Kamu jangan ngamuk lah, katanya agama kasih. Jangan urus rumah tangga orang, karena kamu tidak tahu rumah tangga orang seperti apa. Dan orang juga tidak akan urus rumah tangga kamu. Ini sudah dari kamar 216. Oh, itu semua antar paket kah? Gimana Bang? Itu semua yang antar paket kah suaranya? Mana-mananya kau. Apalah, kau mau ngomong apa? Udah, kalau nggak kuat turun aja. Kalau nggak bisa jawab. Mana abang aja yang nggak terima kebenarannya. Kebenaran apa? Lah, apa kebenarannya kau sampaikan? Sekarang ya saya tanya kau di mana Yesus sebut Kristen, nggak ada. Kau bilang nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa juga nggak ada. Terus siapa yang ngajarkan Kristen itu? Tadi kan kita sepakat gantian saya tanya Islam, oke? Siapa yang menjanjikan bidadari di sorga? Aku diam. Mulai pikir lagi. Gimana Bang? Katanya sudah di pintu.
Allah SWT yang janjikan bidadari. Janji untuk siapa? Gimana ada caption ini kayak begini? Janji untuk siapa? Udah bang, kalau abang udah nggak mampu diskusi turun aja bang, abang udah nggak nyambung ini. Nggak mau jawab, kasihan. Apa sih? Nggak mau jawab. Siapa yang janjikan bidadari di surga untuk umat Islam? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya apa dia janjikan bidadari? Alasannya untuk kebahagiaan dan kenikmatan untuk hamba-hambanya yang taat kepadanya waktu hidup di dunia. Oh, di sana tuh janjikan kenikmatan ya, berarti poligami di sana. Apanya kau kemana-mana, kau Kristen aja kau ndak, dari tadi pun ndak jawab. Apa yang kau tanya sudah ku jawab. Aku tanya kau ndak jawab. Cemananya kau? Loh, kenapa ngeyel? Saya kan tanya, kan berarti sudah diajak poligami di surga. Aku ada suara nggak teman-teman? Ada, saya dengar. Lupa alasan kamu. Kamu dijanjikan bidadari, berarti kamu di surga nanti kalian poligami ya, bisa ya? Nah, di mana itu tertulis poligami itu di surga? Di mana tertulis? Emangnya kalau lebih dari satu wanita itu tidak poligami? Ya di mana tertulis? Kau pun. Di mana tertulis poligami di surga itu? Di mana tertulis? Saya tanya, kamu beristri 3, 4 itu? Kau cuman bertanya. Kau ditanya nggak bisa jawab. Pusing 7 keliling, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Emang kenyataan kamu dijanjikan 7 bidadari toh? Nah, itu kenyataan. Sekarang kau mau ngada-ngada terhadap agamaku. Kutanya kau dalilnya nggak bisa kau jawab. Memang 7 bidadari itu bohong. Di mana tertulis 7 bidadari? Di mana tertulis? Sekarang saya tanya, itu bohong kah benar? Di mana tertulis? Yang saya tanya itu benar kah tidak? Kalau tidak benar, mana tertulis? Kau yang mengklaim. Saya kan tanya, kamu yang punya ya, kamu yang jawab. Iya, nggak ada 7 bidadari itu, nggak ada 7 bidadari. Oh, berarti Qurannya tipu. Nah, di mana tertulis? Kamu kan bilang tidak ada. Berarti saya bilang Qurannya tipu. Enggak, apa lah orang botol kayak kau di sini, nggak bisa jawab, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Ngapain mau menyangkal? Kan bilang aja ada 7 bidadari. Nah, di mana tertulis 7 bidadari itu? Di mana tertulis? Loh, tadi kamu bilang ada, dijanjikan 7 bidadari. Allah yang janjikan, Allah SWT. Telinga. Aku bilang nggak ada, kau bilang ada. Oke, kalau ada di mana tertulis? Pertama saya tanya, kamu bilang ada. Kapan aku bilang ada? Ngaco kau. Aduh, sudah mulai nyangkal lagi. Ini Islam juga debatnya. Kebanyakan makan telur puyuh. Cuma segitu doang. Ditanya nggak bisa jawab. Kristen ajaran siapa? Di mana Yesus nyebut Kristen? Nggak ada. Kalau begitu Yesus kenal Kristen? Kenal. Di mana Yesus bilang Kristen? Pernah ngomong Kristen? Nggak ada. Kalau begitu Yesus kenal Kristen? Kenal. Di mana? Itu aja terulang-ulang. Ujung-ujungnya apa? Itu nabi-nabi sebelumnya yang mengajarkan. Siapa nabinya? Nabi Musa. Di mana Nabi Musa menyebutkan Kristen? Di mana tertulis? Pembawa berita gembira, pembawa keselamatan. Iya, di mana tertulis Nabi Musa ngomong Kristen? Ujung-ujungnya nggak ada juga. Ujungnya lari. Terus di mana Yesus menyebut Islam? Dia bilang. Frustasi teman-teman. Aduh, kacau. Oh ya, kan dagu udah. Lanjutkan dagu, ini pas pula nih, lobet banget nih HP-nya. Masya Allah, Allahu Akbar. Lanjutkan. Ya, kita kembalikan ke Bang Zuma, teman-teman, silahkan disimak. Saya kembali turun ke bawah lagi. Jazakumullah khairan atas supportnya teman-teman yang sudah berbagi, yang typing.
mendukung dan mensupport acara ini. Jazakumullah khairan. Juga yang tap-tap layar, semoga Allah Subhanahu wa taala ganti dengan balasan yang jauh lebih baik di akhirat nanti, dan semoga terhitung sebagai andil kita semua. Suara saya ternyata belum terdengar dari sana. Rupa-rupanya tadi saya menjawab salam itu tidak kedengaran suaranya. Inilah kalau terlalu banyak istirahat, jadi lalot. Oke, teman-teman non-muslim silakan naik. Kembali ke tema kita. Terima kasih kepada adik saya, Statio, yang telah mengisi mengisi kelas tadi. Silakan teman-teman non-muslim, silakan naik. Bahasan kita kembali kepada ulangan 18. Halo Bang, selamat. Atau itu temanmu tadi tuh bodoh kali itu bahasa Indonesianya nih. Silakan buka kamera. Buka kameranya, Bang. Halo. Saudara Black Mamba, silakan. Dari mana? Akses diperlukan untuk siaran live di video sebagai tamu. Anda dapat siaran live audio. Iya, boleh buka kamera? Gak bisa Bang. Gak bisa. Oke. Kita naikkan yang bisa buka kamera. Biasanya kalau kameranya nggak bisa kebuka, biasanya otaknya juga sama. Susah juga otaknya terbuka. Halo, semangat siang. Selamat siang, Bang. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekedar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya Bang. Cuma mohon maaf. Sama-sama Bang. Masya Allah, mohon maaf lahir dan batin. Arek Malang, Jawa Timur Bang. Oh siap, arek-arek Malang Jawa Timur. Terima kasih Bang. Makasih ya Bang. Makasih saudara Kang Mon. Sehat selalu Abang. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang lain silakan. Subhanallah. 2.000 nih. Mana be aku kesalahan 3.000. Halo. Halo, silakan teman-teman. Saudara ATT silakan. Dari sekte mana? Katolik, Protestan? Tidak bisa buka kamera. Oke, kita turunkan. Halo,
Saudara Edi, Saudara Elang. Halo. Halo. Saudara Elang. Halo juga. Minta maaf ini, salah pencet bang. Siap. Lanjut. Oke. Makasih abangku. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Amin. Ada Bang Handi di bawah. Mantap, abangku sudah hadir. Halo saudara. Waalaikumsalam. Maaf, ini mau ngasih pesan satu Bang Zuma. Apa itu Bang? Kalau Oten mau tahu isi Alkitabnya yang benar harus belajar sama apologet Islam, jangan sama Bapak Gereja. Itu saja Bang. Betul. Terima kasih. Betul kali itu Bang. Betul kali. Abang ini ternyata paham. Betul. Iya Bang. Kalau belajar Turunkan dogma saya, sama Oke. Ya. Kalau belajar dogma sama pendeta, kalau belajar Bible sama apologet Islam. Betul sekali. Betul. Halo. Anak Medan. Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Masya Allah. Keluarga. Lagi di Medan ini Bang. Oh di Medan. Lagi di Kapan Medan. ke Medannya? Masih liburan gitu. Tanggal 14 sampai tanggal 18 macet. Oh. Iya. Tanggal 18 habis itu balik ke Jakarta lagi. Tanggal 27 lah. 26. Oh, Mau janjian sama si Faruk dulu. Ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi. Oh siap, salam sama beliau. Ya udah Bang, aku turun dulu bawah Bang. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Halo, selamat siang saudara Jangkrik. Apa kabar? Oh Jerry, sorry. Mau sekedar mengucapin minal aidin wal faizin aja Bang. Oh Muslim, minal aidin wal faizin, masya Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, saudara Jerry. Sorry. Makasih, masya Allah. Luar biasa. Sehat selalu Bang. Makasih. Siap. Doa yang sama saudaraku Jerry. Jaga kesehatan kita semuanya. Salam dari keluarga. Baik, salam kembali saudara Jer. Tapi dudukannya sayang. Oh, iya, silakan. Kasih. Setiap kali anak kita berkarya, meskipun kecil, kita harus ucapkan terima kasih kepada mereka. Halo saudara Rumen. Halo. Halo, selamat sore. Halo, selamat siang. Hei, agak tuh? Kok bisa gitu? Datang, habis itu langsung keluar. Halo, selamat siang. Kasih.
Masya Allah teman-teman. Halo saudara Gilis. Halo saudara Pamasi. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin Bang Suma. Waalaikumsalam minal aidin wal faizin ya Bang. Salam kenal aja Bang, dari Makassar juga nih Bang. Ois, pada dari tak. Siap. Dari Bone nih Bang, Bone abangku. Iya, Masya Allah. Pada siseng. Iya, selamat itu pada selamat. Salam kenal aja Bangku, mudah-mudahan sehat selalu. Siap. Iya, kita juga sehat-sehat Ki. Jangan Ki lupa bahagia di. Kalau nama Raiki istri tak senyum makin saja. Waalaikumsalam Bang. Saudara Budiman. Halo. Saudara Budiman. Halo. Bisa buka kamera. Halo saudara Parah. Halo. Ya bang. Halo bang. Ya silakan buka kameranya. Duh nggak bisa nih abang, aku statement sedikit aja. Dari mana? Sorry. Iya. Bisa buka kamera. Ya halo. Maksudnya sorry apa itu? Ikan gitu. Ikan sorry gitu maksudnya. Halo, selamat siang. Halo, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuman doakan Bang Juma semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf lahir dan batin Bang. Siap, saudara. Masya Allah, luar biasa. Sama-sama ya. Ya Saya pun mendoakan yang sama. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman non muslim silakan naik. Kalau Kristen buka kamera silakan. Naik aja buka kamera. Kita diskusi. Halo, selamat sore. Siang. Halo. Tuh. Halo, saudara Zopo. Halo. Aduh, Bang Suma undang saya lagi. Iya, dari mana ini Bang? Sorry Bang Suma. Aduh, Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Saya dari mana Bang? Saya dari Papua Bang. Bang Suma, Bang. Siap. Saya fans berat Bang Suma dari dulu. Sudah 4 tahun saya ikuti.
Masya Allah, terima kasih abangku. Saya Kristen Luar bang biasa. awalnya bang, tapi Siap. saya belajar banyak di Bang Suma punya ini, makanya saya bisa otak terbuka juga bang. Alhamdulillah, Masya Jadi Allah. mau mualafnya saya mualaf sendiri bang. Oh gitu. Iya bang, saya. Jadi itu solusinya bagaimana bang? Abang Juma mungkin bisa ada ini. Iya. Itu Gimana? solusinya bagaimana bang? Apa itu bang? Karena saya ke masjid sendiri, ya syahadat sendiri, itu kira-kira bagaimana itu bang? Ya nggak apa-apa, sah. Yang penting selanjutnya itu bermakmum, cari ustadz, cari guru untuk belajar Islam di masjid mungkin atau di pondok-pondok pesantren. Sampaikan bahwa kita mualaf mau belajar Islam gitu. Iya bang, saya sudah 4 tahun ikuti setiap malam, tiap hari, setiap saat, itu pasti saya. Tapi saya ikuti di YouTube bang, karena waktu itu saya belum tahu main TikTok. Alhamdulillah. Ya bang. Masya Allah. Saya terima kasih abang atas mungkin ceramahnya yang biasa kami ambil hikmahnya dari Abang Suma. Makasih bang, makasih. Ya bang. Terima kasih banyak. Kita naikkan yang non muslim ya bang ya? Ya bang, iya bang, iya bang. Oke, makasih. Semoga istiqomah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kan bisa belajar sendiri, yang penting sudah mendengarkan dan menggunakan akal sehat, bisa, kenapa tidak? Buktinya teman kita itu bisa. Sahabat kita tadi, Robert Papua, mendengarkan kemudian dialog, debat, habis itu belajar sendiri, akhirnya mualaf sendiri. Gitu. Halo, Listiani. Halo, saudara Listi. Oke, terima kasih udah dicuekin. Silakan. Saudara Disa. Halo Dis. Halo. Oke. Baiklah. Halo, selamat siang. Selamat siang, Bang. Halo, Kapelango. Halo, Saudara Yuli. Saudara Yuli. Halo. Oi. Kapelango. Apa ini? Halo juga. Gato. Apalah iseng naik sini baring-baring. Apanya itu? Ngapa aja sumpahin kadang. Halo, selamat siang. Halo. Halo, Saudara Elis. Halo, Saudara Sipa. Latifa. Sipa, Latifa. Halo. Halo. Makasih dicuekin.
Semangat siang. Halo. Halo, selamat siang. Siang. Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya bang. Sehat-sehatin saya muslim ini. Cuma saya lihat buku. Iya. Saya cuma silaturahmi. Baik bang, baik. Makasih. Kasih nah. Desi segaga la kapere mak baruti kasi na silokot menrek konye. Cakarut lutona posotona. Cakarut lut ni. Detona gaga kasi binena. Barutin kasi na. Assalamualaikum. Penresi mokko si pada siseng ya nu belesu mokko si pada sisa belesu nagke kuse nagke coki. Halo, selamat siang. Halo. Ang kasi menre de sini po ang pada sisa to biling-biling. Menre si mapakrekiri si ang kasi tumato menre de sini po menre si agaris nasa. Tumalupu madek kapi malupu ka paksi. Assalamualaikum. Polisi lah merupa polisi. Moko sini apa? Ya sing sariawa itu. Ternyata bibir pecah-pecah dari lahir. Agak tuh boleh. Kalau bibir pecah-pecah dari lahir agak senero. Sariawan agak kah? Halo, selamat. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam daripada Malaysia. Oh, Masya Allah. Ya, Masya Allah Bangku. Alhamdulillah. Bang Zuma hampir 2 tahun lebih lah. Alhamdulillah. Malaysia di mana abang? So di ini Tawau Sabah. Petamburan? Oh di Sabah. Tawau. Oh Tawau. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah dengan adanya Abang Zuma nih, so siap. Mungkin ramai lagi lah mualaf, insyaallah. Amin, insyaallah. Doakan kami. Untuk pengetahuan Abang Zuma juga, kita orang di sini pun, kita orang pun di sini ramai juga suku Bugis. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Iya, pada Bugis di Malaysia. Ya, Bugis ramai di sini insyaallah. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Itu saja Bang Zuma. Insyaallah salam dari Malaysia insyaallah. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sari batangku. Iya, ngapain je sari batang? Apa njumai? Ni keriba. Apa yang terima? Anjumina kutai Penawan. Sekali kena diskusi ki bos. Ngap senekul le. Keme kian mantang. Jadi ponto Bang Zuma. Oh, Muslim berarti. Iya toh? Iya betul. Nasami pun aja nih ponton 100% Muslim. Muslim KTP.
injo arena Muslim pasti mi KTP. Kan tidak mungkin tom minjo Muslim KTP na Kristen. Jadi puna Muslim tawa nasami Islam KTP na Islam tertulis. Kaman jo sering betang. Halo Her, apa kabar bang? Kasi menre moko si desi na mapau. Yasing isariwawan dito na sariawan. Yasing malasulun na dito na malasulun na. Manang keji tau padiru. Kalau kau asa mengganggu, jangan nemu menre. Lo kau menre asa mak bicara ki, teki poli tu agi keriba. Puran di gai balu galungnya di faga. Puran di balu galungnya ti fale anu ne. Sekut na pesui. Nah sebab dia na demo pesui sekut man tajilase tu Cina. Tajilase barat nole kapang boro timutta pada sisa na sui wani. Menreki kamase, menreki jatuh masiri, menre moki mai. To si paring ngerangi, para edi sifat tu sifat tokong. Asal tanya tu buat to si uno. Halo, enre nih mai kamase, enre nih mai jatuh masiri. Dito na marigaga. Aga jelo dibahas. Ini tuh ulangan 18. Manang keji engkau tahu malampik gemet na. Nah asing ipuang. Cece. Model gemet malampik mi bawa na ipuas sih. Halo selamat siang. Halo. Halo saudara. Halo saudara D. Halo. 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 Ketimite. Di sisa gaga berbuat dah. Pacapunan re, isuruh menre, kita menre ko dia se, agak mu pau-paui, ajo mu diam-diam. Apa pada sisa ko tu kalomang, diam-diam seperti kalomang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, selamat siang Bang Juma. Siap. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Teki boleh deng. Teki boleh. Bahasa apa yang ngerti itu, Bang Juma? Hah? Bahasa nggak ngerti saya tuh. Itu bahasa Kairo masa ngerti bang? Kairo. Bahasa Kairo ya? Nggak ngerti saya. Oh ya dilanjut sudah, Bang Juma, dilanjut. Saya dengar di bawah aja lah. Makasih ya bangku, makasih. Terima kasih, masya Allah. Ti pelik monriti lo mana menret masih kenyi menret no waseng to sifat bicara kepeleng kai ilmu ta bicara ni agak lo to pa usah di mobil. Halo halo kita nunggu beri kamera ini bulan. Halo halo bang. Masih halo. Tegen deh. Di Pokemon belian mana? Benar. Tidak bisa mulut jadi ini. Kalau kan bahas lagi nama. Itu India nasi wasir. Wasir to India wasir. Apa bicara India tuh? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang Zuma. Iya, makasih abang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Minal aidin wal faizin Bang. Minal aidin wal faizin abangku. Sehat selalu bang.
Jangan lupa berpura-pura baik ya bang. Berpura-pura bahagia bang. Halo Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan saya sampaikan dulu ke teman-teman muslim. Siap. Buat teman-teman muslim, tolong jangan minta permintaan naik dulu. Ini kita udah ingatkan berkali-kali ya teman-teman. Waktu sekarang ini biarkan Bang Zuma untuk berdiskusi dengan teman-teman Kristen ya sesuai dengan tema. Jadi kawan-kawan muslim jangan minta naik ya. Apalagi yang sudah diturunkan, minta naik berikutnya lagi, mohon maaf nanti kami blokir permanen. Terima kasih Kandaku. Iya, makasih Dinda. Makasih, Masya Allah. Halo, selamat siang. Iya, siang. Selamat siang. Iya, apa kabar hari ini? Sehatkah? Sehat. Anda gimana? Alhamdulillah sehat saudara. Kelihatan sih. Yes. Oke. Gimana? Ini enggak libur ini, saudara Frankie enggak libur? Saudara Frankie enggak libur? Oh tidak. Oh, kenapa bisa? Bisa baca nama saya tidak? Iya, saya tahu kamu Frankie, saya tahu. Tempat kerjamu pun saya tahu. Bahkan tempat tinggalmu ku tahu. Bang Suma dilawan. Kau kan orang kaya. Alah, banyak kali cakapmu Zuma. Tapi hati-hati kau dilihat sama mandor. Aku tahu kau di mana kawan. Jangan ragukan kalau sama saya. Emang kenapa kalau misalnya mandor lihat saya? Kamu kan di Maluku Utara. Kamu di Maluku Utara, seorang driver, sopir truk. Dulu pernah kau ngatain kita orang miskin, Islam miskin. Kau jadi sopir di situ. Sopir truk. Kamu tahu gaji di sini berapa? Gajiku di sini besar. Gajiku di sini besar. Gajiku di sini besar. Besar lebih besar daripada hasilmu di situ. Iya, tapi kan minimal kau ngatain kita gajiku miskin. Di sini besar. Kau sopir di sini ternyata. Jadi kalau kamu mau sombong jangan. Karunia Permai Sentosa tempat kerjamu kan? Sopir truk di tambang. Ngata-ngatain umat Islam miskin, ternyata dia sopir truk. Namanya Frankie. Bahkan nomor HP-nya pun saya hafal. Tapi nggak apa-apa lah. Saya cuma ingatkan kalau diskusi itu jangan ngatain orang miskin, itu nggak bagus. Ya, karena saya dalam waktu 1 menit aja bisa tahu kau siapa, kau tinggal di mana, siapa nama lengkapmu, kau kerja di mana, lorong mana kau tinggal, apa makananmu sehari-hari, apa pekerjaanmu, berapa nomor celanamu. Itu saya tahu semua dalam waktu 1 menit bisa ku tahu. Oke? Jadi nggak usah nyerang-nyerang pribadi, saudara Frankie. Sekarang kita bahas ini, ulangan 18, nomor 18. Tapi hati-hati aja, jangan sampai ada security lewat, nanti kau ditampar sama security. Hati-hati aja. Hati-hati ya. Jadi kau harus lirik kiri kanan supaya kau nggak dilihat sama mandor dan security ya kawan ya. Saudara Frankie, jangan sampai kau ketahuan kalau kau main TikTok. Oke, silakan Anda bahas ulangan 18 ini. Siapakah nabi yang sama seperti Musa? Silakan. Itu baju sudah diganti. Kaliannya udah 1 bulan tidak diganti-ganti bajunya itu. Jawab Muhammad dari Israel bukan? Gak usah kemana-mana. Ini ulangan. Kita nggak bahas Nabi Muhammad. Muhammad dari Israel kita bahas bukan? ini.
Ulangan Jawab. 18 Muhammad dari Israel bukan? 18. Ini tema ini. Ini tema. Ya, kalau saya mau Ini bahas. tema nih. Kalau saya mau bahas. Ini tema. Siapakah nabi yang sama seperti Musa? Silakan gue bahas, silakan. Saya ingin dengar. Yang sama seperti Musa ya. Kalau Nabi Muhammad di luar garis, itu di luar garis. Saya tidak ingin kamu pening nanti. Nah, sekarang kau bahas ulangan 18, nomor 18, saudara Frankie, bahas ulangan 18. Silakan. Siapa yang sama seperti Musa? Silakan. Yang sama seperti Musa itu siapa? Itu ulangan 18. Bahas itu nabi yang sama seperti Musa itu siapa? Iya, saya jelaskan. Semua jangan di mute. Kalau Anda mau mute saya terus kapan saya mau jelaskan? Kamu tanya tapi kamu silakan, tidak mau dengar saya. Bagaimana sih? Rusak sekali kamu silakan. ini, hatimu ini licik. Iya, silakan. Oke? Silakan. Ya. Pada saat itu yang menulis kitab Taurat siapa? Yang menulis kitab Pentateuch siapa? Ulangan 18 nabi yang sama seperti Musa itu siapa? Iya. Kitab Ulangan itu ditulis oleh siapa? Saya ulang lagi. Ulangan itu masuk 18. Taurat. Kitab Taurat. Saya ulang lagi. Teman-teman, kayaknya dia nggak tahu. Dia nggak tahu ulangan 18 ayat 18. Apa itu? Nah, ini kamu yang nggak. Cuma saya jelaskan ya. Dia nggak tahu. Cuma saya jelaskan. 18 itu dia nggak tahu, Kitab teman-teman. Pentateuch itu ditulis oleh Musa. Cuma ulangan itu. Ulangan 18. Kamu mute itu nggak jelas. apa? Kamu mute. Ulangan 18 ayat 18 itu ditulis oleh Musa. Ditulis oleh Musa. Itu namanya saya tidak tanya siapa penulisnya. Saya tidak tanya siapa penulisnya, Frankie. Yang saya tanya, ulangan 18 itu ada nabi yang sama seperti Musa. Karena kamu tidak tahu asal muasal Nabi itu kitab siapa? itu. Iya, makanya saya mau jelaskan. Ya, silakan, Nabi-nabi yang saya dimaksud oleh Musa. Frankie ini susah ini ngomong kambing bandot ya. Mental sopir ya kambing, gitu. Dengar dulu kambing. Mobil truk gitu. Mental sopir. Hei, biar saya sopir. Biar saya operator, saya sarjana. Ya? Kamu kan tidak sarjana sama sekali. Apa kredibilitasmu apa? Kredibilitasmu apa? Ngata-ngatain umat Islam miskin, ternyata dia sopir truk. Maaf ya teman-teman saya yang driver, yang sopir. Ya, saya juga tiap hari driver. Saya juga tiap hari sopir teman-teman. Tapi saya tidak pernah menghina umat Kristen adalah umat miskin. Beliau mengatakan umat Islam itu umat miskin. Ternyata tim saya survei beliau kan. Rupa-rupanya dia sopir truk. Sopir truk dia, namanya Frankie. Nomor HP-nya pun aku hafal. Bukan hafal, aku tahu nomor HP-nya. Dia pakai kartu halo. Halo, selamat siang. Siang saudara Cumi. Bisa buka kamera? Silakan. Bisa. Oke. Aku pikir tadinya itu owner. Iya. Dari mana Bang? Katolik? Kita dari Protestan? Riau itu. Riau Jambi Bang. Siap. Protestan? Mau tanya yang agama ini yang betul yang mana Bang? Protestan atau Katolik? Kalau saya sih Bang, Islam enggak, Kristen enggak juga. Karena saya itu suku asli Bang. Enggak, agamanya maksudku di KTP apa? Enggak punya agama Bang. Di KTP-nya apa? Pedalaman Bang. Masih orang pedalaman, belum itu. KTP-nya? KTP enggak punya Bang, belum itu itu gimana ya? Kayak orang Kubu Bang. Gimana? Orang Kubu. Orang pedalaman. Orang Kubu itu maksud? Oh, pedalaman. Suku apa? Suku Dayak Bang. Suku Dayak? Iya.
tapi tinggal di Riau. Riau Jambi. Oh, Jambi. Iya. Tapi rencana Bang, karena juga saya banyak bilang Islam itu yang betul agama. Orang Kristen juga bilang gitu. Agama Kristen lebih bagus juga. Tapi saya bingung Bang mau masuk agama apa. Soalnya saya mau masuk agama apa gitu. Yang betul agama itu yang mana Bang? Saya belum pandangannya itu. Pandangannya dulu bertanya sama abang kan? Oke, tidak apa-apa. Tapi pandangan Anda terkait Tuhan dulu apa itu? Tuhan adalah? Ya, nggak tahu bang, soalnya saya belum bisa. Tuhan itu apa menurut saudara? Kalau Tuhan itu yang setahunya aku yang Allah Subhanahu Wa Taala gitu kata orangnya. Terus kalau orang Kristen, Tuhannya mereka siapa? Tuhannya itu nggak tahu bang soal itu. Soalnya saya belum pelajari gitu. Tapi kok Tuhannya umat Islam tahu? Sering juga saya berteman sama orang Islam, kawan-kawan aku jumpa gitu. Karena mereka itu di sini tuh kebanyakan agamanya di sini orang Islam. Di Riau. Kalau daerah Riau itu makanya saya sering jumpakan. Setiap orang itu berdoa kayak dengarkan itu. Kalau Tuhannya umat Islam itu tidak serupa dengan makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala itu artinya maha suci lagi maha tinggi. Karena dia suci makanya dia tidak sama seperti makhluk. Karena kalau makhluk itu pasti punya kekurangan. Sementara pencipta langit dan bumi itu tidak memiliki kekurangan. Ya. Dengan situasi dan kondisi seperti itu, bahwa Tuhannya umat Islam itu maha suci, maha tinggi, kemudian Tuhannya umat Islam tidak serupa dengan makhluknya, gimana pandangan saudara? Enggak, maksudnya bang kalau itu yang jelas-jelas saja bang. Maksudnya kan aku juga bertanya nanti sama orang Kristen juga kan. Soalnya aku nak masuk agama, soalnya saya dari dulu nggak ada agama bang. Ya itu, Tuhan saya itu tidak terlihat. Tapi ada. Gitu ya. Iya. Itu yang dikatakan Allah itu ya bang. Iya, betul. Berarti Allah itu memang Tuhan. Iya, Tuhan. Tapi kalau Kristen Tuhannya apa itu bang? Kalau Tuhan mereka itu namanya Yesus. Yesus. Memang Tuhan dia atau manusia bang? Dia manusia, tapi saudara Kristen mengatakan Tuhan juga. 100% Tuhan, 100% manusia. Bagaimana menurut saudara? Tuhannya mereka 100% Tuhan, dan di waktu yang bersamaan juga 100% bukan Tuhan. Itu gimana itu? Oh gitu ya. Iya sih, karena setahunya aku kebanyakan orang Islam bilang kalau Kristen itu nggak pala itu. Kalau Islam itu memang itu agama yang paling mulia karena dia cobalah di dunia ini kebanyakan agama Islam. Memang itulah saya temui dulu ya kalau daerah Riau ini. Orang juga sering Enggak, saya minta pandangan saudara. Saudara kita Kristen katanya Tuhannya itu 100% Tuhan. Di waktu yang bersamaan juga 100% bukan Tuhan. Menurut saudara gimana pandangan seperti itu? Ya menurut saya itu mungkin sama ya bang. Maksudnya sama? Tuhan itu kan kalau Islam itu kan 100% juga nih. Kalau di Islam itu nggak ada persenan-persenan. Di Islam itu satu-satunya Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk. Dialah Allah kami menyebutnya. Nah kalau Kristen, Tuhannya itu bernama Yesus. Dia 100% Tuhan dan 100% bukan Tuhan. Itu menurut saudara konsep seperti ini gimana? Islam lah bang. Enggak, maksud saya pandangan Anda terhadap konsepnya ada satu
manusia bernama Yesus. Menurut Kristen, manusia Yesus ini 100% Tuhan, dan manusia Yesus ini 100% juga bukan Tuhan. Itu gimana menurut saudara? Kalau menurut saya, kalau Tuhan Yesus itu nggak masuk bang, karena gimana ya bilangnya? Kalau menurut aku Islam itu yang 100%, karena Tuhan Yesus itu kan manusia. Iya, tapi dia bilang manusia 100%, Tuhan juga 100%. Berarti ada 200%. Iya. Pandangan Anda benar enggak konsep begitu? Nggak benar itu bang. Alasannya? Alasannya saya belum yakin 200% atau 100%, saya belum yakin bang. Tapi mereka, Tuhannya bisa mereka lihat. Ya nggak tahu bang, itu makanya saya bertanya sama abang, gimana ya gitu kan. Kalau ada Tuhan bisa dilihat, bisa sakit, bisa ngantuk, bisa lapar, ketakutan, itu menurut saudara gimana Tuhan yang kayak gitu? Kalau Tuhan itu nggak bisa dilihat bang. Oh, berarti Yesus menurut Anda bukan Tuhan? Ya, kalau Yesus bisa dilihat berarti bukan Tuhan bang. Oke. Yesus itu bisa dilihat karena dia anak manusia. Ya. Berarti menurut saudara dia bukan Tuhan berarti. Ya, karena dia bisa dilihat. Kalau Tuhan itu sebetulnya dia nggak bisa dilihat dan dia nggak pernah muncul. Tapi tetap ada, dia berada kita setiap hari. Kalau menurut saya, kalau soal agama juga saya nggak tahu bang. Masalahnya seharusnya aku kan bertanya sama abang gitu kan. Karena karena saya ini mau masuk agama Islam bang. Iya. Oke. Kalau tetap agama saya kurang paham juga, makanya saya bertanya sama abang, karena abang lebih kuat ilmu daripada yang kayak awak inilah. Makanya saya mau minta info sama abang gimana hati aku terbuka gitu kan, biar aku sampai di jalan yang terbaik gitu. Iya. Oke, coba nanti kita naikkan saudara Kristen. Anda boleh tanya ke mereka tentang konsep Tuhan. Habis itu boleh tanya juga kepada saya. Kalau saya menjelaskan Tuhan dan mereka kan nanti sifatnya jadinya menolak kan gitu. Iya. Oke. Halo, selamat. Langsung turun dia. Turun dia ya bang ya. Betul. Jadi selama ini nggak pernah ke gereja atau kemana gitu? Nggak bang, sumpah nggak pernah. Cuma gabung gitu aja, gabung kawan gitu ya. Halo, selamat sore. Ya, sore bang. Iya, dari mana ini saudara Irfan? Dari Kalimantan Barat. Siap. Agama? Agama Kristen. Kristen. Bisa buka kamera bang? Kalau aku buka kamera susah nanti bang. Enggak, tinggal diklik. Aku udah kirim permintaan. Silakan. Oke, dulu ya. Siap. Bisa. Iya, tinggal dibuka bang. Itu udah terkirim. Coba lagi. Tunggu. Tidak bisa bang, soalnya kena pelanggaran tadi itu. Ya, 28 detik lagi terbuka. Itu mau nanya apa tentang Tuhan itu kah? Iya, ini saudara kita ini ateis, tidak punya agama dia. Dia lahir dari mana itu? KTP-nya dari mana? Kakaknya dari mana? Kok nggak bisa nggak ada agama? Memang dia lahir dari batu gitu? Bukan lahir dari batu bang. Memang saya dari kecil belum pernah buat KTP bang. Nggak ada manusia tanpa agama bang. Kalau abang itu
ngerti. Maksudnya? Kalau abang itu nggak ada agama, kata itu hostnya itu tadi itu. Ya, maksud saya ini bang, kalau saya kan biasanya tinggal dalam hutan, tapi saya nggak tahu soal itu bang. Makanya saya itu bertanya tentang agama yang betul ini Kristen atau yang mana Islam gitu kan. Soalnya agama itu tergantung keyakinan abang saja. Kalau abang mau pergi Muslim ya pergi Muslim. Ya, saya bukan menghina Kristen atau juga Islam. Saya itu bertanya yang mana gitu kan. Tapi yang benar sih itu yang saya ikut. Itu aja. Aku gak banyak cerita loh. Karena saya bukan memberbuk agama. Lalu mau tanya Tuhan itu apa tadi ada headingnya Tuhan itu enggak ada. Maksudnya? Tuhan itu enggak ada bang, dia istilahnya menampilkan dirinya di wujud asli, dia itu di wujud diri abang. Tapi kalau Tuhan Yesus bang bagaimana itu? Apakah dia Tuhan atau gimana bang? Manusia? Itu kebanyakan juga orang bilang dia manusia tapi Tuhan. Tapi kok bisa gitu ya? Kalau itu bang, abang kan ada roh kan dalam badan abang itu. Jadi keyakinan dalam hati abang itu itulah diri Tuhan yang sebenarnya dalam hati abang itu. Iya ya. Oke lah bang, aku nggak banyak nanya. Pokoknya nanti saya tanya-tanya dulu mana agama yang betul. Mungkin itu yang saya masuki. Saudara Arfan silakan buka kamera, udah bisa bang? Udah, silakan Anda terima, kita diskusi baik-baik. Kalau yang tadi teman kita itu kayaknya setengah matang kayaknya, belum jadi, pabriknya rusak. Oke ya, mau nanya apa bang? Terkait ulangan 18 ini, Pendeta Estra Soru dulu pernah bahas dengan saya, dan Pendeta Estra Soru waktu itu saya boleh katakan hancur lebur argumentasinya, itu tidak kena terhadap Yesus. Silakan mungkin bisa dijelaskan. Maksudnya waktu hancurnya itu dia berkata sekian gimana gitu? Estra Soru, Pendeta Estra Soru. Waktu bahas dengan saya ini, Pendeta Estra Soru bukannya membuktikan Yesus itu sama dengan Musa, malah dia membuktikan Yesus itu tidak sama dengan Musa. Gitu, itu kayak itu agama abang kan ada nabi, ada apa, pokoknya dia itu kan kalau apa Tuhan itu kan satu saja, tidak ada yang namanya 2, 3, satu saja. Kayak Allah kata abang kan. Estra, ini bahasan tentang ulangan 18. Aku akan mengutus seorang nabi, aku akan membangkitkan seorang nabi di tengah-tengah saudara-saudara mereka yang sama seperti Musa. Nah, siapakah nabi yang sama seperti Musa yang dibangkitkan di tengah-tengah saudara Bani Israel? Itu Tuhan dong, Tuhan. Tuhan kan dibangkitkan pada apa? Udahlah bang, malas saya bahas-bahas agama nanti dosa. Bukan mau bahas bang, takut kita yang ngomong dosa itu. Jadi ke gereja ngapain aja abangku, nggak bahas agama? Aku orangnya bang bukan suci, bukan pendosa, tapi saya ini netral orangnya. Pemalu gitu. Makanya aku nggak mau jahatin agama orang atau ya, bukan mau jahatin. Ini kita bahas ulangan 18. Siapa yang menggenapi nubuatan ini? Kalau kita memang
hamba Allah atau hamba Tuhan. Tidak ada itu istilahnya kita mau komentar agama orang lain, mau menjahati orang lain, tidak ada. Kita ini manusia hanya dalam kategori menumpang di bumi aja gitu. Jadi istilah agama itu aku ndak, kalau orang yang terlalu menatik ataunya gimana gitu, masuk logikaku bah. Apakah dari mulut dia itu keluar dosa atau enggak gitu. Iya. Nah, oke lah bang. Terus, oke. Boleh satu pertanyaan boleh bang? Pertanyaan apa? Kapan rencana meninggalkan dunia? Kalau meninggalkan dunia hanya Tuhan saja yang tahu. Enggak, rencana abang itu kapan? Meninggalkan dunia. Ya dengan Tuhan. Kalau Tuhan memberi aku hidup lebih abangnya kapan rencananya? Rencananya meninggalkan dunia, maksud Pak Ustadz apa? Iya, saya tanya kapan rencananya meninggalkan dunia ini? Ya kalau dikasih umur panjang syukur, kalau enggak dikasih umur panjang ya syukur. Sudah ada rencana? Sudah ada rencana pindah alam belum? Tidak ada. Terus kalau nggak ada, harusnya kan cari agama yang benar itu yang mana kan gitu bang? Aku bang agama aku beda juga sekolah agama kan. Kalau soal agama ini aku nggak terlalu campur urusan agama orang lain gitu. Cuma saya mengambil yang positifnya saja. Mana yang positif, mana yang negatif itu yang saya ambil. Karena saya orangnya gitu. kan nggak bisa campuri agama orang lain. Ibarat kita manusia kan, kalau rumah tangga orang kita rusak, berarti kan kayak gitu juga agama, tak boleh kayak gitu. Iya. Jadi belum ada rencana pindah alam belum? Nggak ada bang. Bang aku mau nanya ini bang, nanya satu pertanyaan. Iya silakan. Tolong dijawab lah. Kenapa itu babi itu diharamkan? Karena dia itu kan sama-sama makhluk daging kan. Kalau ayam kayak babi kok bisa diharamkan kayak gitu? Coba dijelaskan bang, gimana logikanya itu? Yang mengharamkan babi itu bukan saya. Yang mengharamkan itu adalah Tuhan. Nah coba tanya Tuhan. Makanya aku bilang tadi, kalau sudah ada rencana pindah alam, nanti setelah pindah alam nanti tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan mengharamkan babi? Makanya aku tanya, kapan rencana abang pindah alam? Ini juga saya mau nanya. Babi diharamkan, tapi kalau berzina di luar nikah tidak diharamkan gitu. Kata siapa? Haram itu, nggak boleh. Ini juga nggak boleh. Lagi penting mau dibahas tentang. Tadi katanya nggak mau bahas agama. Ini sekarang kok kalau giliran bertanya mantap kali pertanyaannya. Mau bahas agama nggak? Boleh. Tapi saya yang bertanya. Nggak boleh. Oke. Boleh ya? Kapan rencananya pindah alam, abang? Nah itu terus pertanyaan abang nih, katanya host ini. Loh, kan bertanya tentang agama, toh? Seharusnya abang itu kalau host senior itu nggak ada istilahnya ngomong kayak gitu. Loh, ini kan pertanyaan tentang agama. Kapan Anda rencananya pindah alam? Aku nanya balik lah, abang kapan pindah alam rencananya? Saya rencananya pindah alam. Ya setelah saya hidup, insya Allah. Doakan aja. Semoga panjang umur. Anda kapan rencananya pindah alam? Aku tidak ada yang tahu, cuma Tuhan sama Tuhan saya saja yang tahu. Andanya rencananya kapan? Rencana ini sih kalau bisa sekarang, nggak sekarang pun boleh, Pak. Karena dunia ini terlalu naif, terlalu banyak yang nyakitin hatinya, gitu. Nggak ada sih nyakitin hati, soalnya saya langsung telepon aja kalau bisa sekarang katanya. Betapa banyak masalahmu kawan. Terlalu sering disakitin. Bang Juma, ini ada poin bang. Jadi kan kalau babi kan haram bang menurut Tuhan bang.
Ada lagi bang yang lebih-lebih bang. Tidak berhukum kepada hukum Allah itu lebih berbahaya lagi bang. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Ini ada tema ulangan 18. Nabi yang sama seperti Musa itu siapa? Silakan. Oke bang, ada bang. Nabi Muhammad sama-sama disakiti umatnya. Nabi Muhammad hari ini oleh umatnya nggak ditaati lagi. Ketetapan hukumnya tidak oleh Allah dan Rasul lagi, oleh umat Islam hari ini. Silakan dibuka berdasarkan surat Al-A'raf ayat 36. Berarti Nabi yang sama seperti Musa itu Nabi Muhammad. Iya, sama-sama disakiti, sama-sama ditipu oleh umatnya, tidak ditaati. Allah, luar umat biasa. Islam. Terima kasih teman-teman. Sudah diakuinya bahwa Nabi yang sama seperti Nabi Musa itu adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, keren kali abang kita. Terima kasih atas kejujurannya abangku. Mudah-mudahan kemudian panjang umur dan bisa segera kemudian untuk memperbaiki diri. Alhamdulillah, dia sudah akui. Takbir teman-teman, takbir. Gimana Dinda? Nah, kok naik saya enggak kepencet. dalam. Iya. Kalau orang dalam itu bebas adekku, Masya Allah, kapan aja bisa naik. Silakan teman-teman non muslim yang ingin melanjutkan tema ini sedikit lagi, silakan. Tadi sudah ada pengakuan dari saudara kami Kristen mengakui bahwa Nabi yang sama seperti Musa itu adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Halo saudara, selamat sore. Halo saudara sore, selamat pale. Halo. Selamat pale saudara sore, apa kabar? Oi! Cakaru di lama rupa. Halo. Halo. Dari mana bang? Dari NTT. Oh mantap kali. Katolik Kristen? Kristen. Baik, silakan buka kamera abangku. Ganteng kali abang Pale bah. Abang Yanuar. Silakan bang. Pasti orang ganteng nih. Silakan. Temanya apa bang? Ulangan 18. Apa itu bunyinya? Nabi yang sama seperti Musa. Maksudnya samanya seperti apa? Terserah. Karena di situ dikatakan, aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi dari umatnya. Itu siapa itu bang? Silakan buka kamera dulu bang, biar Ya abangku, jadi Nabi yang sama seperti Musa itu siapa? Ya Nabi Muhammad, karena umatnya pakai hukum yang dibawa. Masya Allah, luar biasa. Subhanallah. Nabi yang sama seperti Musa adalah Nabi Muhammad. Keren abang kita ini. Masih menggunakan simbol salib, tapi dia berani mengatakan yang sama seperti Musa adalah Nabi Muhammad. Keren. Patut kita hargai teman-teman. Allahu Akbar. Halo saudara Anto. Saudara Anto. Dari agama mana bang? Kristen. Halo. Protestan. Bisa musiknya dikecilin abang? Musik dikecilin. Iya.
Silakan abang boleh menjelaskan ke kita nabi yang sama seperti Nabi Musa Ulangan 18:18 itu siapa menurut abang? Yang tadi bilang itu siapa yang barusan ya? Yang dia bilang Muhammad. Emang si Muhammad itu nabi ya? Iya. Jangan kalau memang nggak cocok dengan nabi kami nggak usah. Nabi Anda aja. Emang si Muhammad nabi. Nggak usah bawa-bawa nabi kami. Kami nggak minta untuk Anda menyamakan Ulangan 18:18. Silakan aja dengan nabi Anda gitu. Yang ada di Ulangan 18 nomor 18 itu nabi siapa yang sama seperti Musa gitu. Coba kamu baca itu Ulangan 18 itu. Jangan-jangan abang nggak tahu. Kalau nggak tahu saya bacakan. Nggak tahu ya? Loh. Ini kitabnya Yahudi yang Anda ambil. Kitabnya Yahudi Anda ambil, Anda pakai di agama Anda, tapi Anda juga nggak tahu, gitu. Iya, masalahnya Juma kan bahas-bahas yang bukan kitabnya Juma. Ini kan kitabnya Yahudi. Bukan kitabmu kan? Bukan, sama seperti Anda juga bukan kitab Anda. Sama-sama bukan kitab kita. Bedanya Anda punya agama merampok kitabnya orang. Kalau kami enggak. Makanya Anda pertanggungjawabkan hasil rampokan itu. Ulangan 18 nomor 18 itu untuk siapa gitu loh Bang. Silakan. Kitab yang dirampok dari Yahudi yang Anda pakai di gereja itu ada Ulangan 18:18. Tuhannya Yahudi akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa. Nah, siapakah nabi yang diutus oleh Tuhannya Yahudi yang sama seperti Nabi Musa itu? Silakan. Mulutnya pingin berkata Yesus, tapi kepalanya mengatakan jangan, Yesus bukan nabi. Mulutnya sudah mau keluar kabur, kabur. Mau bilang Yesus tapi malu. Akhirnya kabur. Teman-teman, kalau ada oten gak pakai baju, ngapain suruh pakai baju? Anda ingin lihat mereka berakhlak gitu maksudnya. Wah, sopaten kali yang dibawa. Pakai bajumu. Udah tahu Kristen, disuruh pakai baju. Halo, selamat sore. Selamat sore Bang. Suaranya Bang, nggak ada suara. Iya, sip. Selamat sore, selamat sore. Ya. Sore, Katolik atau Protestan abang ini? Protestan. Oke abang, bisa menjelaskan Ulangan 18:18 boleh? Saya minta tolong dibaca Bang. Saya memang tahu tentang itu, tentang nubuatan, supaya cuman nggak hafal betul ininya ayatnya. Silakan. Oke. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka yang sama seperti Musa. Nah, aku akan menaruh firmanku di mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada Bani Israel, kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Oke. Nah, oke. Silakan. Pertanyaannya, Pak. Pertanyaannya siapa nabi yang sama seperti Musa yang Tuhan taruh firman-Nya ke mulutnya, lalu kemudian nabi itu diperintahkan untuk menyampaikan firman itu kepada Bani Israel? Oke, dalam tradisi iman kami itu bicara tentang Yesus. Yesus. Oke. Ada nggak kemudian Yesus itu ketika dia datang, menyampaikan bahwa dia diutus kepada seluruh Bani Israel? Putus-putus suaranya. Saya nggak tahu kalau jaringan saya yang ini atau jaringan abang ya. Oke. Ada nggak Yesus? Putus-putus suaranya di punya saya putus-putus.
Iya. Oke. Jadi kalau Anda mengakui Yesus itu adalah sama seperti Nabi Musa, berarti Yesus ini nabi ya? Benar, Nabi. Benar. Oke, berarti salahlah orang-orang yang menuhankan beliau karena dia ternyata seorang nabi. Kalau masalah untuk Tuhan itu kan merupakan natur daripada Yesus itu sendiri, karena Yesus itu punya dua natur ilahi dan natur manusiawi. Jadi kita sebenarnya begini. Iya. Natur ilahinya ini yang mana, Bang? Kok Yesus tidak pernah mengatakan kalau dia memiliki natur ilahi? Yesus tidak pernah mengakui dia natur ilahi, tapi Yesus pernah mengakui dia bahwa dia adalah Allah dan dia adalah Tuhan. Ini putus-putus suaranya, Bang. Saya turun dulu, nanti saya naik lagi. Saya putus-putus suaranya. Oke. Boleh ya? Sip. Boleh. Thank you. Boleh, kita thank you. Iya, saya tunggu, Bang. Saya tunggu. Ya. Jadi natur ilahi, Musa punya natur ilahi enggak ya? Yesus punya natur ilahi kayak Sampo. Dua natur. Gimana dong? Dua natur dia. Yesus punya dua natur. Sampo natur kan? Halo saudara pangeran. Halo, assalamualaikum Bang. Maaf salah kepencet Bang. Iya, makasih abangku. Salam kenal, sehat selalu. Mohon maaf lahir dan batin ya Bang. Jaga kesehatan. Iya, Masya Allah. Halo saudara. Halo Bang, selamat sore. Halo juga, selamat Pak Wil. Silakan. Buka kameranya. Bang, buka kameranya Bang, biar nggak kelihatan kayak orang pusing di situ. Oke. Wah, gantung kali abang kita ini, wah. Ya, gimana saudara pandangannya terhadap ulangan 18 ini? Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Ya, kalau saya, Nabi yang sama dengan Musa ya Yesus. Berarti Yesus Nabi. Berarti Musa Nabi, sama gitu Bang ya. Berarti kelirulah orang yang menuhankan Yesus karena ternyata Yesus itu Nabi. Iya, tapi konteksnya beda juga Bang. Jangan diartikan bahwa kita mengatakan yang sama seperti Musa dalam arti Nabi, itu lalu abang beralih ke ini bahwa kita bukan menuhankan Yesus tapi kita menabikan Yesus. Itu beda Bang konteksnya. Gitu loh. Sama Musa atau tidak sama Musa nih? Katanya sama, gimana sih? Sama dalam arti gini Bang. Dia punya kesamaan itu kan itu ada di dalam konteks. Sama seperti Musa, berarti kalau Yesus punya keilahian berarti Musa juga punya dong Bang. Kan sama. Gimana itu dikatakan? Musa dan keterpanggilan Yesus itu mirip Bang. Itu iya, jadi maksudnya gini. Nabi yang sama seperti bunuh pada waktu masih kecil, caranya itu beda, sama itu sama konteksnya Bang. Gitu. Kalau itu kesamaannya oke. Nah, sekarang di dalam Ulangan 34 nomor 10 dikatakan tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara Bani Israel yang sama seperti Musa. Itu gimana? Siapa bilang Bang itu? Tapi dalam kitab perjanjian baru itu mengiyakan itu. Nah, bagaimana dengan Ulangan 34 nomor 10? Gini loh Bang, ini kitab dan itu ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru gitu loh. Iya, di perjanjian baru mungkin perjanjian lama doang gitu. Bukan. Di kitab perjanjiannya milik Yahudi mengatakan
Ulangan 34 nomor 10. Tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi nabi yang bangkit di tengah-tengah Israel yang sama seperti Musa. Jadi gimana itu? Itu bohong atau beneran? Gini. Bang Sima bilang bahwa kita ngerampok kitabnya Yahudi. Oh, itu nggak benar, Bang. Kitab suci. Oh iya. Terus kenapa bisa ada di agama Anda itu kitabnya orang? Ya enggak juga, itu kitab iman percaya orang Kristen. Lah dari mana asalnya? Itu kitab difirmankan kepada Musa untuk kaumnya Bani Israel. Kenapa bisa ada di agama Anda? Konteks Bani Israel itu pada saat itu wahyu itu diturunkan, firman itu diturunkan untuk umat Israel. Tetapi ya memang itu punya dari umat Israel itu mengalir kepercayaan kepada Yesus Kristus hingga saat ya. Yesus Kristus itu memang Bani Israel. Tapi bagi semua Bani, ya sekarang coba bagaimana caranya kitab yang dikhususkan untuk Bani Israel kenapa bisa ada di gereja? Sama Abang, saya nggak pernah diberi kasih kesempatan untuk bertanya sama Abang. Saya mau tanya ke Abang, boleh nggak? Ini temanya nih, ulangan 18. Enggak, saya mau tanya sama Abang, boleh nggak? Selama ini kan saya nggak pernah bertanya. Udah berapa kali saya silakan. Menurut Abang, silakan Anda. Nggak? Apa? Menurut Abang, Yesus juru selamat nggak? Ya, juru selamat bagi kaumnya Bani Israel. Berarti kalau Abang yang secara ini ketika kiamat, ketika kita mati, kita ini untuk penghakiman itu lewat siapa? Pencipta langit dan bumi. Siapa? Allah. Abang mengakui nggak kalau Yesus itu utusan Allah? Iya, saya akui. Yesus datang menghakimi. Dia datang menghakimi Kristen yang menuhankan dia di hadapan Tuhannya. Abang keliru. Matius 7, 22, 23 orang Kristen diusir sama Yesus. Gimana dong? Yesus turun ke bumi mengusir orang Kristen, menampar kiri kanan, ketepak. Kenapa kau sembah aku? Gitu loh. Baca Matius 7, 22, 23. Yesus turun ke bumi untuk menampar Kristen, ketepak. Itu. Dalil Bang. Jangan kaitkan segala sesuatu seperti yang selama ini Abang bilang berpatokan hanya kepada dalil. Jadi mau berpatokan kepada siapa? Berpatokan sama siapa? Selama ini saya ikutin Abang selalu Jadi berpatokan kepada siapa Bang kalau kita diskusi agama? Ya, firman kita orang Kristen dinaikkan dalam forum, diskusi, debat. Abang nggak capek gitu loh? Enggak, demi kalian supaya kalian selamat. Sendiri ngurusin rumah tangga sendiri baru ngurusin orang lain, Bang. Oh, kalau bisa, tapi hilangkan semua istilah Islam di dalam Bible. Boleh nggak? Mana ada yang bilang isi itu di dalam kitab agama kita? Nggak ada. Kata siapa? Sampulnya aja Alkitab. Memangnya Alkitab itu apa? Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Apa bilang Abang? Nah inilah yang nyelotoh nggak berfaedah. Inilah dengan dakwa dengan doktrin yang mencoba mencuci otak umat Kristen lewat ini kalau disampaikan nyolot. Kitab Anda itu sampulnya mengambil kata Alkitab dari Al-Quran, padahal kitab Anda itu bukan Alkitab. Itu gimana itu? Menurut Abang, pertanyaan kedua, apa lagi? Siapa yang punya juru selamat yang lebih hebat gitu? Itu aja yang saya mau bilang. Juru selamat yang hebat itu Nabi Muhammad. Oke deh Bang, itu prinsip Abang sendiri. Ya, karena Nabi Muhammad datang untuk mensucikan manusia. Bukan menebus manusia, tapi mensucikan manusia. Itulah nabiku. Jangan lebih keren nabiku. Siang, sore, malam Abang selalu nyeletok soal kitab kita. Kalau tidak mau, hilangkan semua istilah Islam di dalam Bible.
Hilangkan semua kata-kata Islami di dalam Bible. Kalau abang mau kayak gitu, serukan ke dunia, semua dunia. Ya ini sudah kita serukan dengan cara begini, kita serukan supaya lembaga Anda itu punya malu. Jangan mengambil kata Alkitab, jangan mengambil kata Allah masuk ke dalam Bible. Gunakan sembahan kalian sendiri, gunakan kitab kalian sendiri gitu. Gitu Bang. Memangnya Allah itu nggak punya orang lain? Gitu. Ya Tuhan kami Allah, bukan Tuhan kalian. Tuhan kalian Theos, dewa dalam bahasa Indonesia. Kita bukan penyembah berhala Bang, ingat itu. Tapi penyembah anak orang. Lucu Anda. Ngacak. Tiap hari kerjaannya gitu aja. Ya sudah aku bilang, lepaskan semua istilah Islam di dalam Bible, selesai kita. Ngapain saya urusin agama Anda, agama yang nyembah 3 Tuhan, ngapain? Ditinggal. Ya iya, ngapain saya urusin menyembah 3 Tuhan? Mungkin saya urusin yang lain. Tapi karena agama Anda mengambil istilah-istilah Islam, makanya saya turun ke lapangan. Saya ini orang penting Abang, saya ini orang penting. Saya ini orang penting. Tapi karena saya melihat kalian mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk di agama kalian, maka saya turun lapangan. Ini nggak bisa dibiarkan. Itu maksudnya saya gitu Bang. Jadi tinggal Anda lepaskan semua istilah Islam di dalam Bible, kita nggak ada lagi diskusi-diskusi agama Anda. Gitu. Anda setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Ya itu alasannya. Karena kitab Anda setiap terbit istilah Islam dipakai. Kalian yang main api begitu terbakar, kalian ngamuk ke kita. Yang abang bilang itu di mana? Nggak pernah. Kata Alkitab itu apa? Kata Alkitab itu adalah nama lain dari Al-Quran yang kalian pakai. Namanya Alkitab itu artinya apa? Alkitab itu nama lain. Alkitab itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut Alkitab. Bukan buku-buku atau kumpulan buku yang disatukan kemudian lalu dianggap sebagai kitab suci gitu. Yesus itu keturunan apa? Yesus itu keturunan Yehuda. Dan turun lewat dari ini siapa? Dari maminya Maria. Nggak ada keturunan dari Daud, itu nggak ada? Iya, keturunan Daud. Roma 1 nomor 3 berasal dari sperma Daud. Terus? Saya mau tanya, saya nggak tahu. Kalau Nabi Muhammad turunannya dari mana? Kalau Nabi Muhammad itu dari Nabi Ismail, anak pertama dari Nabi Abraham. Yesus dari Abraham nggak? Dari Abraham. Cicitnya Nabi Abraham. Udah kan? Oke, segitu aja. Mudah paham. Terus ya, Paulus dari mana? Paulus, pendiri agama Kristen. Anaknya siapa dia? Siapa nama bapaknya Paulus ini? Pendiri agama Anda. Kalau saya Paulus. Ya, siapa nama bapaknya? Nama bapaknya Paulus siapa? Paulus. Yang saya tahu hanya silsilah Yesus. Siapa? Rambo Kamona. Rambo Kamona Bang. Apa maksudnya apa? Saya nggak tahu kalau soal silsilah Paulus Bang. Oh ya. Jadi kalau Anda tidak tahu silsilahnya, kenapa Anda menerima agama yang dibangunnya, yang didirikannya? Bang, gini loh, Anda nggak usah. Ini bukan kesekian kali soal Paulus dengan agama Kristen, udah ulang kali. Gitu loh. Iya. Selama orang Kristen tidak menghilangkan istilah Islam, selama itu juga akan panas terus buat. Aku buat menderita kalian. Selama belum melepaskan istilah Islam dari agama kalian, menderita kalian, karena akan aku bahas terus Bible. Sampainya kalian itu pusing sendiri, gitu Bang. Saya mau tanya ke Abang, apakah Yesus disebut dalam kitab agama Abang? Kenapa? Apakah Yesus nggak disebut dan tercatat dalam kitab suci agama Abang? Enggak ada.
Berarti selama ini yang saya dengar-dengar tentang apa yang saudara-saudara Muslim lain katakan di YouTube yang pernah saya dengar itu beda lagi ya Bang ya? Nggak pernah. Itu karena kalian mengambil nama Isa Al-Masih masuk ke Bible, bahkan bikin gereja nama gerejanya Isa Al-Masih. Makanya ada orang Islam yang mengatakan, oh orang Kristen mengakui kalau Yesus itu Nabi Isa gitu loh. Gitu loh Bang, jadi yang saya dengar itu kan mereka mengakui bahwa Yesus itu juga ada dan tercatat dalam kitab suci gitu loh Bang, Isa Al-Masih. Nah kalau Isa Al-Masih iya, orang Kristen menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus, kami enggak. Mereka mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu Yesus Kristus Bang, gitu loh. Siapa yang bilang begitu? Coba abang lihat di YouTube ada tuh. Mungkin karena dia melihat gereja namanya gereja Isa Al-Masih mungkin. Tanya ke abang bilang konteks soal makan babi itu haram lah. Haram di agama Yesus haram. Nah sekarang saya mau tanya, lebih haram makan babi apa lebih haram makan uang rakyat? Dua-duanya. Lebih haram makan uang jemaat apa lebih haram makan uang babi? Makan babi. Dua-duanya haram. Nggak ada dibilang haram kecil, haram besar. Haram ya haram. Mau dia banyak, dia besar. Ya namanya kecil. Haram. Oke. Tapi kenyataannya lebih diharamkan, lebih takut makan babi, tapi berani makan uang rakyat. Berarti itu salah. Itu salah itu. Nggak boleh. Nggak boleh itu Bang. Gitu aja deh Bang. Iya. Iya Bang, iya. Iya. Salam sama pendetanya, suruh pendetanya belajar. Tersayat teman kita, tersayat tanpa luka. Tersayat dia, teman-teman. Luka tak berdarah lebih menyakitkan daripada luka yang berdarah. Samuding. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam Ambo saudara, gimana kabar? Salam dari Ambon Bang Juma. Oh sahabatku Ambon, Masya Allah. Iya, Ambon Manise. Ambon Manise Bang Juma. Ambon Manise. Iya. Ada yang ingin disampaikan Abang? Saya mau sampaikan kepada Abang, tetap semangat Bang. Tetap semangat selalu, Masya Allah. Semangat. Tabarakallah Bang. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Halo, selamat siang. Halo. Ada musiknya Bang. Naik lagi kembali. Matikan musik dulu. Matikan musiknya baru naik kembali. Jangan dengan musik, soalnya banyak yang live di YouTube. Halo Bang Suma. Iya. Dari mana Bang? Katolik Protestan? Dari Protestan. Salam toleransi ya Bang. Siap, salam toleransi Bang. Oke. Ya. Silakan buka kamera Bang, kita diskusi baik-baik. Ini mohon maaf Bang, ini kan tadi aku simak Abang soal Matius 7 ayat 22 sampai 23 itu kan. Yes, betul. Di sini Bang, aku yang namanya kita setiap manusia ya, kita itu nggak lepas dari kekeliruan, kehilapan, tapi intinya saya menghargai apapun tafsiran orang, pemahaman orang atau pendapat orang. Oke. Tapi di sini Bang, aku mau klarifikasi. Kalau menurut apa yang saya lihat
dan apa yang tertera dari situ Matius 7 ayat 22 dan 20 sampai 23 itu kan. Iya. Di situ yang diusir Tuhan itu adalah manusia yang dalam dirinya dia masih dikuasai oleh iblis. Manusia nggak mengusir, Yesus nggak mengusir umat Kristen. Oke. Yang diusir itu yang tidak melakukan kehendak Bapa Elohim. Iya gitu Bang. Maaf ya Bang, itu menurut pandangan saya Bang. Tapi aku nggak menyalahkan Bang Suma. Mungkin itu menurut sudut pandang Bang Suma. Oke, boleh saya jelaskan? Silakan Abang. Oke. Jadi kalau kita melihat data Matius 7, kita ambil dari data 15-nya. Adanya nabi palsu yang datang kepada Bani Israel, menyamar domba tapi mereka adalah serigala buas. Dari buahnya nabi palsu ini bisa kita lihat, kata Yesus. Siapa buah dari nabi palsu? Mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa Elohim. Kehendak Bapa Elohim itu kan jelas Taurat. Nah, Kristen ini tidak menjalankan Taurat. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan. Ini Kristen. Kata dalilnya, kata Yesus, kalau kau sudah menemukan buah daripada nabi palsu itu, yaitu memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, mengusir pakai namaku, batangnya yang ditebang. Bukan cuma Kristen-Kristen oknum-oknum, enggak, tapi seluruh penganut pengikut batang tersebut. Jadi ada nabi palsu yang bukan murid Yesus datang kepada Bani Israel ngaku-ngaku murid Yesus, tetapi dia mengajarkan meninggalkan kehendak Bapa, lalu dia membuat kehendak sendiri. Dia membatalkan semua kehendak Bapa, lalu dia bikin kehendak sendiri. Pengikutnya mengikuti kehendaknya. Contoh, ketika Bapa mengatakan jangan berzinah, Bapa Elohim perintahkan jangan berzinah. Nabi palsu ini menghapus itu, menghapus dengan matinya Yesus, maka segala hukum. Maaf Bang, aku nggak potong. Itu menghapus itu dalam artian itu perintah itu dihapus di mana, dari yang sudah tertera atau gimana maksudnya itu Bang? Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti semua perintah di Taurat itu dihapus dengan matinya Yesus, kata nabi palsunya. Nah, setelah itu nabi palsu ini membuat aturan baru. Bang, itu Efesus 2 ayat berapa tadi Bang? 15. Efesus 2 ayat 15. Tunggu aku lihat dulu Bang ya, karena aku jujur, aku biasa baca tapi aku nggak hafal. Tapi di sini pada saat kita baca kan enak kalau kita klarifikasi. Karena memang aku yakin sudut pandangnya orang itu pasti berbeda-beda. Iya, Kanda. Dan memang kita nggak bisa asarkan dulu sibuk Kanda. Oke, enggak. Nyimak dari tadi Kanda, nyimak. Oke, silakan Dinda. Mohon saudara Lepis, saya ibadah dulu bentar. Biar dengan adik saya dulu ya, bentar ya. Sebentar aja kok. Oh silakan, Bang Suma. Ini terima kasih ya udah ngobrol. Kenapa kau lari Suma? Orang mau konfirmasi ayat. Kenapa kau lari? Oke, silakan. Kenapa kau lari? Kau bebas tafsir kitabnya orang. Ketika di Quranmu ditafsir, ketika Quranmu ditafsir, kau marah-marah. Kau tidak punya kompetensi untuk Al-Quran saya. Tidak ada kompetensi untuk membahas Quran. Terus kenapa kau mau tafsir Bibalnya orang? Karena orang Kristen, dengar dulu. Orang Kristen standarnya memahami. Kau kongkong. Apa nih kok kalau kamu mau diskusi satu-satu ngomongnya. Sok-sok jago. Jadi orang Kristen itu standarisasi yang digunakan untuk memahami Bibelnya itu adalah terjemahan. Tidak ada disiplin ilmu lain. Bahkan maaf ya Bang. Sabar, saya klarifikasi dulu. Sedangkan orang Kristen sudah terjemahan aja masih kami yang mengajarkan mereka. Contohlah adik ini, saudara Levis, kami yang mengajarkan dalilnya. Tapi kalau orang Kristen mau saya klarifikasi itu nggak benar ya, nggak benar itu kalau abang yang mengajarkan saya nggak benar itu Bang. Loh tadi saya membacakan dalil. Seperti diajar. Saya membacakan dalil. Abang nggak pernah ajar saya loh. Jadi di sini jangan dengan Anda bertanya, Anda bertanya itu tertulis di mana, itu artinya saya sudah mengajarkan. Saya mengajar Anda ketika Anda bertanya di mana tertulis dalil itu, saya ajarin di Efesus 2 nomor 15. Itu bukti saya ngajar. Jangan gengsi, itu fakta. Jangankan jemaat biasa, pendeta pun ilmu saya tentang Bible masih di atas mereka. Catat itu dulu.
Catat itu dulu. Nah, sedangkan kalau orang Kristen mau membahas Al-Quran itu nggak bisa. Karena Al-Quran itu harus waliyatazakkara ulul albab, hanya untuk orang berakal. Tidak bisa Anda dikategorikan berakal kalau Anda melihat manusia, Anda katakan Tuhan. Itu tidak berakal itu. Maria melahirkan anak manusia, Anda katakan Maria melahirkan Tuhan. Itu Anda tidak berakal. Nah, sedangkan kalau Anda masih menduduki posisi itu, nggak bisa masuk ke Al-Quran. Al-Quran itu syaratnya hanya untuk orang berakal. Sementara Anda masih ada aku menghormati, aku menghargai sesama yang berbeda keyakinan. Yang penting kita jangan saling merendahkan. Kan enak sekali kalau kita Iya kan, hidup tadi saling kan berdampingan. temanmu. Iya itu tadi temanmu yang duluan ngomong kotor sama. Makanya itu Oke, lanjut aja, Bang, dia, kita. itu kan itu pribadi dia, masa mau dikaitkan dengan saya? Kan nggak fair, Bang. Nggak ada yang kaitkan, Bang Zuma. Masa Sebentar, pemikiran sebentar. dia Saya dengan sama mau klarifikasi. disamakan? Nggak boleh gitu. Misalnya gini, Bang Zuma dengan Abang, aku nggak bisa Nggak kaitkan disamakan. kalian Begini loh, berdua. Bang, dengarkan. Begini ya, Bangku. Bang Zuma bilang, contohnya adik, kau dipanggil adik loh, udah sopan itu, adik Levis. Iya, aku Saya hargai. ajarkan. Aku juga hormati. Memang benar. Memang benar diajar kan? Tadi kan kau nggak tahu kan tentang Efesus 2 nomor 15. Aduh, bukan apa? diajar, Bang. Bukan begini, Bang. Aku juga Yesus, aku baru mau lihat ini. Kalau soal ajar aku nggak perlu Nah, diajar, tadi Bang. abang, Aku bisa tafsirkan Bang, aku juga nyimak sendiri. dari tadi loh, Bang. Bang Suma kan tafsirkan sendiri juga. Sebentar. Bang, sebentar. Tadi abang nggak tahu Efesus 2 nomor 15 itu. Bang Zuma kasih tahu, ya kan? Bukan nggak tahu, Bang. Abang Bukan ngomong nggak tahu begitu tadi. Aku Oke. begini, kalau untuk ingat kalau dia abang bunyinya, tahu, oke, itu baik. Baik, kalau abang tahu kita tadi pembahasan Bang Zuma. Sorry. Ya, siap, Dok. Sorry. Tapi maaf Bang, Waalaikumsalam, Dok. aku gini, aku tetap terima kasih dan aku hargai hormati siapapun kita yang berbeda keyakinan, Ya udah, pendapat. nggak usah. Cuma nggak boleh, ya, Iya sudah. Lanjut aja. Bang Zuma itu merespon tadi si abang itu yang datang maki-maki, sedangkan kalian bilang kan agama kasih. Nah sekarang lanjut aja, kalau abang memang mampu untuk menjawab Efesus 2 nomor 15, Yesus membatalkan hukum Taurat.
Paulus. membatalkan hukum Taurat. Yesus. Sorry, Paulus. Gimana membatalkan maksud gimana? hukum Taurat. Allahu Akbar. Paulus membatalkan hukum Taurat di Efesus 2 nomor 15, sedangkan Yesus enggak. Itulah nabi palsu yang dimaksud oleh Bang Zuma tadi. Enggak, yang gini Ustadio. Bang Levis ini nggak menghargai lawan diskusi loh. Tahu nggak kenapa? Ya gimana dong? Karena gini. Pertama, Bang Levis sudah kita kasih tahu. Yang kedua, kenapa Bang Levis begitu males gitu loh? Kenapa Bang Levis tidak membuka Bible-nya ketika Bang Zuma ngomong ayat ini? Ketika Ustadio ngomong ayat ini. Kenapa Bang Levis begitu males gitu loh? Bukan malas Bang, aku tadi nyimak pas dia bilang Efesus ayat sekian, aku baru sementara mau cari juga Bang. Maksudnya mau lihat apakah cocok dengan pernyataannya Bang Suma. Karena gini Bang, dari aku lihat jujur ini Bang, apa yang Bang Suma tafsirkan itu belum tentu sesuai. Ini bukan tafsiran. Ini bukan makanya saya katakan contoh gini Bang ya, aku kasih maaf ini. Gantian ngomongnya. Matius 7 ayat 22 sampai 20, ngomongnya gantian. Kalian kok juga susah ya. Gantian ngomongnya. Gantian Bang Suma yang ngomong. Dia pakai asisten lagi seperti ini. Aduh, ada saya aja aku pakai asisten. Aduh Pak. Anda diem, saya mute. Saya lebih berkuasa daripada Tuhanmu di sini. Paham? Paham nggak? Makanya kalau disuruh buka, itu buka. Jangan lari-lari ke yang lain, ke Matius lah, ke apa. Nanti dulu. Dibuka dulu Efesus 2 nomor 15. Ini kalau cerdas ya. Bang Zuma sudah menyampaikan Efesus 2 nomor 15 sejak dari tadi. Kok Anda baru buka sekarang? Kan bodoh itu namanya. Itu namanya botol. Tahu botol? Tahu kan botol kan? Harusnya ketika Bang Zuma mengatakan Efesus 2 nomor 15, sejak awal tadi langsung Anda buka. Sebentar Bang, saya buka dulu ya Bang. Begitu harusnya. Kenapa kok kalian ini malas sekali baca Bible? Kenapa malas? Kenapa jadi umat malas kalian ini? Nah, turun. Bagus. Ustadz Dio sudah ngomong Efesus 2 nomor 15. Dia nggak buka Bible malahan. Malah sudah klaim duluan Bang Zuma melintir ayat. Gitu loh. Kan kau belum buka. Baper dia Dok, dibilang Bang Zuma kan bilang kalau kalian mau diskusi baik-baik, contohnya nih adik Levis. Dia ditanya, saya ajarkan. Dia baper di situ, dibilang diajar. Padahal memang benar begitu. Ajar itu kan petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau diturut. Udah benar Bang Zuma itu, tapi dia baper. Makanya dia ke sana kemari malah nyerang Bang Zuma. Kan aneh teman-teman. Iya. Makanya itu Sadio. Saya itu gini Sadio. Jangankan saya sendiri ya Sadio. Misal saya melihat Bang Zuma atau antum gitu kan, diskusi gitu kan. Pas waktu diskusi, antum bacakan Bible-nya, antum tunjukkan Bible-nya. Yang saya nggak terima Ustadz, ketika antum bacakan Bible, kenapa mereka nggak berusaha buka? Kenapa coba? Ya karena bodoh. Gitu loh. Karena bodoh. Makanya belajar gitu loh. Jangan terlalu males. Bang Zuma mengatakan Efesus 2 nomor 15. Oke Bang, saya buka dulu ya. Begitu dong. Saya cek dulu ya, apakah benar ini perkataan Abang. Begitu dong. Gitu loh. Jangan ada yang alasan begini Ustadz Dio. Perangkat saya cuma satu Bang. Itu silakan Ustadz Dio. Silakan Ustadz. Jadi aku dari tadi buka di kata 1 Timotius aku buka, di sini aku buka. Jadi kita nyimak dari tadi itu yang Bang Zuma ngomong tuh kita buka semua di sini teman-teman. Jadi jangan sangka kita walaupun di bawah tapi kita nyimak gitu. Betul kata Dr. Ardiansyah tadi. Jangan malas.
dibuka aja. Sekarang kan gampang. Jangan nanti ujung-ujungnya apa dok? Minta beli HP dok. Ustadz Dio tahu nggak? Ustadz Dio tahu nggak? Kadang kalau kita diskusi Ustadz, ada narasi begini. Mohon maaf, ini HP saya cuma 1. Kok jadi curhat jumlah HP Ustadz? Nah itu dia mau minta beli HP. Aku curiganya ke situ. Saya tuh heran sama kalian. Maksudnya gini loh Ustadz. Maksudnya gini loh. Kita kan nggak menuntut Anda punya HP 1 atau 2. Yang kami tuntut adalah ketika Anda naik ke sini berarti Anda siap untuk berdiskusi, betul nggak Ustadz? Kecuali kalau Anda hanya modal bertanya. Misal Anda tidak tahu apa-apa, Anda hanya bertanya saja misalnya kan. Bang, bolehkah saya bertanya bang? Saya nggak ngerti soal ini. Boleh. Pasti Bang Zuma boleh kok. Nggak mungkin nggak boleh. Gitu loh. Ya, tapi kalau Anda berpolemik di sini, Anda siapkan Bible lah. Anda siapkan perangkat lah kalau nggak punya Bible. Gitu loh. Si Bakso nge-report. Gagal kan nge-report kan? Nggak bisa. Oke, kita sambut dulu dok. Lapak oplosan silakan, abang Kristen atau Protestan, Katolik atau Kristen, Katolik atau Protestan. Halo bang Lapak. Oh iya saya tunggu. Nggak monitor ya Lapak ya. Kita naikkan si Bakso lagi. Ya halo. Oh ya, monitor ya. Lapak. Oke ya. Ya, selamat sore Pak. Sore. Bakso monitor Bakso. Sore. Ya open cam Bakso. Kok harus open cam? Ya open cam. Mau atau tidak? Ya sesudah kau masuk kok jadi open cam gimana sih? Mulai tadi kami nggak pernah open cam. Ya kau turun. Simple. Silakan Bang Lapak oplosan open cam Bang. Nggak bisa Om. Bisa, ini saya undang. Gimana caranya? Itu sudah saya undang, tadi. Kenapa Anda nggak klik? Diklik aja. Udah saya undang kan? Ya udah. Silakan Bang. Ya silakan. Ya gimana Om? Ya open cam dulu silakan. Ya ini udah open cam ini. Disimpan dulu, itu ada tulisan simpan tuh, simpan gitu. Oh. Nah itu kan ada tulisan simpan dulu. Nah begitu. Mana wajahnya Bang? Halo? Iya mana wajahnya? Oh sebentar Bang sebentar. Iya silakan Bang. Nah gitu kan enak kan. Begini enak itu diskusi itu ya, bisa dinikmati. Bentar dok, pakai skincare dulu dok, bentar. Stadion. Ini yang saya harapkan Ustadz Dio. Diskusi itu ada wajahnya gitu loh. Meskipun pakai masker nggak apa-apa lah. Oke, abang nggak apa-apa, mantap. Silakan Bang Lapak oplosan. Tadi Bang Zuma mengatakan Paulus membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Jadi begini. Ini tadi temanya Ulangan 18 bukan ya? Iya, betul. Ya. Tema 18 ini tadi mengatakan bahwa Tuhan akan mendatangkan nabi. Kan begitu ya? Ya. Coba saya buka. Ya, silakan. Nah, gitu dong. Itu bagus namanya. Silakan mungkin Ustadz Dio kalau mau masuk bilang ya Ustadz Dio ya. Kok jadi gini aku? Dok, aku nyimak aja, enggak apa-apa. Jadi loh, di sini enggak, jangan. Ya. Ulangan, halo? Ya. Ulangan 18 ayat 18 kan ya? Di sini ya, tertulis, Bang, gimana, Bang? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jadi nabi yang dimaksud di sini adalah
Yesus gitu loh Bang. Oh, jadi bukan Tuhan ya Yesus ya, Nabi ya. Jadi begini, Yesus itu Jadi begini. adalah manusia dan adalah Tuhan. Si. Tunggu. Yesus itu adalah manusia dan Tuhan. Tuhan. Betul. Bapak belajar bahasa Begini, Indonesia di mana, Pak, Nabi- sebelumnya, Pak? Tunggu. Gimana? Dengarkan. Bapak belajar bahasa Indonesia di mana sebelumnya? Ini bukan perkara bahasa Indonesia Bang. Perkara Loh, kita keimanan. kita diskusi Benar, menggunakan ini bahasa. perkara Ya, keimanan. sabar. Baik. Nah, Iman Anda yang harus sabar. Jadi Iman gini. iman Anda yang ada di Bible itu menggunakan bahasa mana supaya bisa Anda imani? Bahasa Indonesia. Oke, kalau nggak ada bahasa Indonesia Anda bisa paham nggak iman Anda? Tidak paham. Jadi begini Bang. Oke, berarti harus ada bahasa Indonesia, maka Anda bisa paham, betul? Betul. Pertanyaan saya adalah, manusia itu bahasa mana? Manusia itu sama Abang bahasa apa Bang? Manusia MANUNUSIA bahasa mana itu? Bahasa Indonesia Bang. Oke, kalau Tuhan TUHAN itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Tuhan. Bahasa Indonesia Bang. Oke, apa definisi manusia dalam bahasa Indonesia? Bang, kita nggak usah banyak nanya dulu Bang. Ini kita bicara dulu ya. Gini, Bang. gini. Kita komunikasi, kita sepakat dulu Bang. Kita komunikasi Ya, oke. menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ayo. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sepakat? Sepakat. Oke. Berarti kita pakai bahasa Indonesia ya? Betul. Oke, apa arti manusia dalam bahasa Indonesia? Iya manusia ya, kita manusia. Arti, Ciptaan saya Tuhan. tanya arti. Definisi Ciptaan Tuhan. definisi manusia apa? Ya, kalau saya nggak tahu, abang coba kasih tahu. Oke, kita sepakat dulu. Anda nggak tahu, sepakat? Saya nggak tahu, oke. Berarti Anda sedang mengutarakan sesuatu yang Anda sendiri nggak ngerti sebelumnya, betul? Aduh, pandai kali kalian ini ngomong. Jadi gini, Bang, gini, sebentar. Jadi nggak usah balik-balikan, gini. Yesus itu adalah manusia dan adalah Tuhan. Iya, apa Menurut definisi iman manusia? Kristen. Ya, oke, manusia Dan apa? nabi palsu yang dianggap Arti sebagai palsu manusia. adalah Arti Muhammad. manusia itu apa? Kok ke Nabi Muhammad dulu? Arti Betul. manusia. Arti manusia apa? Jadi gini aja, Bang. Arti manusia, Bang. Yesus Arti adalah manusia. Arti manusia. Saya mute Anda. Karena Anda nggak jawab pertanyaan saya. Saya mute Anda. Arti manusia apa? Definisi manusia apa? Manusia adalah. Silakan sebutkan. Silakan buka mikrofonnya. Silakan. Manusia adalah. Menurut Anda manusia itu apa? Oke, saya jawab ya. Anda diam ya. Yang pertama, kalau pertanyaan menurut Anda manusia itu apa? Itu pertanyaan yang salah sebenarnya. Yang betul gimana? Kalau menurut bahasa, apa manusia itu, Bang? Nah, itu yang betul. Apa arti manusia menurut bahasa? Bukan menurut saya, bukan menurut Islam, bukan menurut Kristen, bukan menurut Hindu, bukan menurut Buddha. Karena ini soal bahasa. Berarti pertanyaannya adalah, apa definisi manusia secara bahasa Indonesia yang baik dan benar? Itu yang betul. Coba Itu yang jelaskan, betul. saya udah diam loh. Baik, saya jelaskan. Manusia adalah makhluk yang berakal budi. Itu definisi dalam kaidah bahasa Indonesia. Definisi makhluk itu adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan adalah bukan Tuhan. Anda sepakat dengan kaidah bahasa Indonesia? Sepakat. Bukan menurut saya. Sepakat. Oke? Sepakat? Sepakat. Saya terima, nggak masalah. Oke. Berarti manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan bukan Tuhan. Betul? Itu menurut iman abang. Iman saya berbeda. Bukan menurut Kristen iman, berbeda. menurut kaidah bahasa. Loh, Menurut ini bicara agama, lihat bicara iman, Bang, lihat bukan sini, kaidah lihat sini. bahasa. Bukan kaidah bahasa, Anda salah. Loh gimana sih? Loh, Kita ini bicara iman. tunggu. Kitab Kristen Anda, itu adalah iman, Bang. Sebentar. Jangan Sebelum bicara Anda bahasa. Nah, inilah beriman, kalian yang salah. sebelum Anda Kalian beriman, bicara dengarkan. tentang bahasa, sehingga kalian tidak mengimani Yesus. Dengarkan dulu. Anda saya mute. Dengarkan, Bang. Kalau ada orang ngomong, dengarkan. Iman Anda peroleh ketika Anda memahami kitab Anda, betul? Betul? Dibuka mute-nya. Buka mute-nya. Betul? Betul. Oke, Anda paham ketika menggunakan bahasa Indonesia, betul? Dibuka dulu mute-nya, Bang. Jangan di-mute, dibuka dulu mute-nya.
Dibuka mute-nya baru. Masa nggak ngerti sih buka mute caranya? Alah, mak, bodohnya minta ampun. Ini loh, itu loh ada tulisan mic itu loh, itu ada gambar mic itu loh di bawah itu loh, dibuka dulu mute-nya. Aduh, bodohnya. Naudzubillah. Oke. Berarti Anda bisa beriman gara-gara Anda paham bahasa Indonesia, betul? Betul. Oke, baik. Berarti kalau nggak ada bahasa Indonesia, Anda bisa nggak beriman? Ya tidak bisa dong. Ya nggak bisa. Nah baik, sekarang pertanyaan saya, apakah bahasa Indonesia yang ada di kitab Anda itu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau melanggar kaidah bahasa Indonesia? Sesuai kaidah bahasa Indonesia, Bang. Sesuai. Baik, kita buka sekarang kaidah bahasa Indonesia. Kita buka ya. Lihat sini. Saya buka kaidah bahasa Indonesia. Ya, nih. Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Kementerian langsung ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Kita buka definisi manusia. Manusia. Manusia adalah makhluk yang berakal budi sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, betul? Saya setuju, Bang, itu, Bang. Setuju banget. Betul. Iya, sabar. Makhluk itu artinya ciptaan Tuhan dan ciptaan Tuhan bukan Tuhan, betul? Betul. Nah, secara kaidah bahasa, betul? Secara kaidah bahasa betul. Iya betul. Sekarang saya mau tanya, kaidah bahasa Indonesia itu orang-orang profesor universitas semuanya yang menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar ini menurut Anda apakah profesor-profesor itu atau orang-orang di negara kita ini menggunakan akal sehat atau akal sakit menurut Anda? Enggak, dijawab dulu pertanyaan saya. Dijawab. Tidak, dengarkan mereka dulu. Jangan sehat, ngomong sendiri. Mereka semua pintar, cerdas. Oke, berarti pakai akal sehat, betul? Betul. Baik, secara akal sehat, sabar. Secara akal sehat, manusia adalah bukan Tuhan, betul? Wow, salah. Loh, gimana kok salah? Jadi gini, Bang, Abang jangan mengirim-kirim opini. Jadi begini, terserah Abang ngomong manusia begitu. kan makhluk ciptaan Bukan saya Tuhan. bilang. Anda sendiri yang bilang katanya. Anda sendiri yang bilang. Anda percaya manusia nggak? Anda mempercayai nggak jika Tuhan itu bisa memindahkan gunung? Saya nggak ngomong soal itu. Saya bertanya bahasa Indonesia. Anda percaya Saya nggak nggak jika tanya Tuhan itu. bisa Saya nggak membuat tanya Anda itu. mati sekarang? Karena Saya Anda jadi berkata saya Anda tanya jadi kepada berbuat Anda. Tuhan. Definisi manusia Jadi gini, adalah Tuhan itu turun. Bodoh ya. Kenapa kalian ini? Kenapa Anda bodoh? Kenapa? Jujur ya. Mohon maaf nih teman-teman ya. Saya tidak menghujat di sini. Coba Ustaz Dio monitor ya. Ustaz Dio. Oh enggak ya. Iya. Ustaz Dio. Sinyalnya kurang bagus ya Ustaz Dio ya. Monitor, Dok. Iya siap Ustaz. Saya mau nanya Ustaz. Kalau ada orang bodoh, nggak ngerti apa-apa, terus saya katakan dia pinter. Pertanyaan saya fitnah nggak? Iya, fitnah, dusta itu. Fitnah dong. Kalau ada orang bodoh, saya katakan dia bodoh, itu fitnah nggak? Itu jujur. Nah jujur, berarti saya sedang mengatakan sesuatu yang jujur ya Ustadz ya. Betul kan? Betul. Dia sendiri Ustadz, dia sendiri mengatakan manusia itu makhluk ciptaan Tuhan. Saya tanya lagi, makhluk ciptaan Tuhan atau bukan? Bukan Tuhan. Ya sudah, berarti manusia bukan Tuhan kan? Secara kaidah bahasa. Nah, kaidah bahasa ini akal sehat. Ya kan? Kok katanya bukan? Betul. Ya Allah. Nggak, kenapa kalian gini loh Ustaz. Ini hal simple Ustaz. Hal simple yang bisa kita dapatkan di SMP sebenarnya Ustaz. SMP kita udah diajarkan soal manusia, Tuhan. Ini SMP udah dapat Ustaz. Bahkan SD lah. SMP itu udah mulai tingkat yang lebih SD lah. Definisi-definisi kita udah dijelaskan sama guru kita. Betul nggak Ustaz? Coba. Ini ada Bang XX. Coba kita naikkan Bang XX. Open kamera dulu Bang. Silakan. Silakan Bang. Open cam dulu Bang. Silakan. Silakan Bro. Open cam. Open cam. Oke. Silakan. Baik, bahasan kita barusan
Dikatakan Yesus adalah Tuhan dan manusia. Anda sepakat dengan teman Anda Kristen tadi? Sepakat, setuju. Oke, apa definisi Tuhan secara kaidah bahasa Indonesia? Silakan. Definisi Tuhan itu menurut saya, bukan menurut Anda. Saya tidak bertanya menurut Anda. Saya tidak bertanya menurut Anda. Saya tidak bertanya menurut Kristen. Saya tidak bertanya menurut Islam. Saya tidak bertanya menurut Hindu, menurut Buddha. Tidak. Saya bertanya, apa definisi Tuhan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Itu pertanyaan saya. kalau menurut abang apa? Jawab dong. Menurut abang. Itu pertanyaan yang salah. Bukan menurut saya. Menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar yang saya baca. Lah itu benar-benar. Nah, bingung kan? Nggak pernah belajar bahasa Indonesia nih teman-teman Kristen ini. Gimana ini? Maksudnya kan ini. Bang. Kita kan Suaranya kecil bang, suaranya kecil. Ada headset nggak? Ada headset nggak? Agak deket lah, abang agak deket lah. Agak deket lah bang. Headsetku tidak ada. Ya agak deket lah. Bicara tentang Nah udah pakai headset bagus. Tisu. Itu. Nah itu tisu. Nah itu. Nah minta. Teman-teman jangan lupa tatap layar sambil di follow akun saya Ustadz Diu, akunnya Bang Zuma ya teman-teman ya. Bagi yang berkenan ya di follow ya akun kami ya. Thank you, barakallahu fikum. Silakan Bang XX dicoba dulu suaranya bang. Silakan. halo. Ya halo, cek dulu, halo, cek. Sudah bang, sudah. Sama aja nggak pakai headset sama pakai headset sama aja suaranya. Ya udahlah, silakan bang. Ini kan kita berbicara tentang Tuhan. Betul. Membuktikan kekuasaan Tuhan, begitu kan? Kita berbicara pakai bahasa apa? Saya kan bahasa Indonesia, kita kan orang Indonesia. Baik, kita berbicara pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, betul? Baik dan benar dan yang bisa dimengerti dan bisa dipahami. Ya, yang sesuai dengan kaidah kan? Dalam iman, yang sesuai dengan kaidah bahasa kan? Iya, dalam iman saya. Loh, enggak, yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia kan? Iman saya. Iya. Oke, sesuai dengan kaidah. Pertanyaan saya, saya nggak tanya iman Anda. Pertanyaan saya adalah, apa definisi itu? Ini kan menyangkut dengan iman juga. Tapi saya nggak tanya iman Anda. Saya nggak tanya itu. Kalau tidak tanya iman, bagaimana? Saya tanya definisi Tuhan. Kita di sini kan berbicara iman. Nanti, imannya nanti. Ya, saya tanya definisi Tuhan. Dengan iman. Oke, iman Anda bisa beriman karena ada bahasa Indonesia kan? Betul? Betul nggak? Kalau kitab Anda tidak ditulis dalam bahasa Indonesia, Anda bisa beriman nggak? Kalau kitab Anda tidak ditulis dalam bahasa Indonesia, Anda bisa beriman nggak? Tentu tidak bisa beriman. Oke, pertanyaan saya. Oke, baik. Pertanyaan saya, apa definisi Tuhan secara kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Apa definisinya? Kurang paham saya itu bang. Oke, stop. Kalau nggak paham Anda, kalau nggak paham saya jelaskan. Kalau nggak paham saya yang jelaskan. Coba dijelaskan. Baik. Oke teman-teman, ternyata sejauh ini teman-teman Kristen ini ngomong Tuhan, manusia. Ternyata dia sendiri nggak ngerti arti Tuhan, nggak ngerti arti manusia, nggak ngerti. Ternyata dia sekarang ini sampai detik ini tahun 2026, ternyata teman-teman Kristen seperti Bang X ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya nggak ngerti Bang X ini hidup di mana gitu loh. Saya nggak paham. Apakah sehari-hari Bang X ini berbahasa selain bahasa Indonesia atau bahasa Inggris barangkali? Saya nggak ngerti teman-teman. Oke, saya jelaskan ya.
Saya jelaskan. Definisi Tuhan bukan menurut Islam, bukan menurut Kristen, bukan menurut Hindu, bukan menurut Buddha, tetapi melainkan menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dilindungi oleh undang-undang kita. Definisi Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha perkasa, maha kuasa, dan sebagainya. Sampai sini paham? Paham. Tadi kan saya juga menjelaskan begitu, Bang. Oh, nggak ada kayak gitu. Udah, diem dulu. Udah. Sampai sini sepakat dengan definisi yang saya bacakan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sepakat? Bukan menurut saya ya. Sepakat? Bukan menurut saya loh. Ya. Sepakat ya. Yang disembah oleh manusia. Oke? Oke? Sekarang pertanyaan saya tadi Tuhan sudah, Anda sepakat Yesus adalah Tuhan dan manusia, berarti kurang satu nih. Apa definisi manusia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar yang Anda baca? Silakan. Manusia adalah? Manusia itu kan makhluk, orang. Makhluk yang hidup. Binatang juga makhluk yang hidup. Tumbuhan juga makhluk yang hidup. Makanya baca gitu loh. Ini bang, abang diem aja. Ini saya kasih tahu ya. Abang diem aja, saya kasih tahu ya. Oke? Saya kasih tahu. Saran saya bagi teman-teman Kristen. Ya, saran saya bagi teman-teman Kristen, jangan malas membaca, teman-teman. Jangan malas membaca. Kamus Besar Bahasa Indonesia sekarang tersedia di online, tersedia di aplikasi Play Store. Baca gitu loh. Baca. Manusia, saya jelaskan manusia. Manusia adalah makhluk yang berakal budi. Itulah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Kalau binatang itu makhluk tapi dia tidak berakal budi. Tumbuhan itu makhluk tapi dia tidak berakal budi. Tetapi manusia adalah makhluk yang berakal budi. Sampai sini paham? Oke, baik. Apa yang Anda pahami tentang makhluk? Apa yang Anda pahami tentang makhluk? Makhluk adalah yang berakal. Arti makhluk. Makhluk adalah perkataanmu tadi. Iya, pertanyaan saya manusia. Arti makhluk sekarang. Manusia itu makhluk yang berakal budi. Pertanyaan saya, abang ngerti nggak arti makhluk itu apa? Iya. Makhluk itu segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan atau makhluk ciptaan Tuhan. Ciptaan. Betul. Ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Iya, ciptaan. Pertanyaan saya, ciptaan Tuhan atau bukan? Iya, betul. Pertanyaan saya, ciptaan Tuhan itu Tuhan atau bukan Tuhan? Ciptaan Tuhan atau bukan? Ya. Lu simple. Ciptaan Tuhan atau bukan? Makhluk lah. Pertanyaan saya, ciptaan Tuhan itu, pertanyaan saya, ciptaan Tuhan itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Astagfirullahaladzim. Ciptaan Tuhan itu Tuhan. Tidak mengerti saya, Bang. Ya Allah ya Rabb. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Bang, segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, dengarkan ya Bang. Abang dengarkan ya, segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti bukan Tuhan. Nih saya kasih contoh. Surga ciptaan Tuhan, surga bukan Tuhan. Neraka ciptaan Tuhan, neraka bukan Tuhan. Manusia ciptaan Tuhan, manusia bukan Tuhan. Iya sudah, berarti manusia ini ciptaan Tuhan, yang artinya manusia ini bukan Tuhan, betul? Setuju. Tapi manusia yang mana dulu?
Loh, manusia yang mana? Nggak ada manusia yang mana dulu, nggak ada. Nggak ada manusia yang mana dulu, nggak ada. Definisi manusia. Enggak. Sabar dulu, tapi manusia itu kan ada Yesus. Yesus juga manusia. Itu harus di mana tertulis di mana tertulis perbedaan? Ya, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Ya, sekarang saya tanya. Di mana tertulis dalam kaidah bahasa Indonesia? Di mana tertulis dalam kamus besar bahasa Indonesia? Manusia itu dibagi menjadi dua. Di mana? Ada manusia umum, ada manusia khusus. Di mana itu tertulis? Hah? Tidak ada. Tidak ya ada. sudah. Mengimani sesuai berarti Anda mengimani dengan cara mengubah-ubah bahasa Indonesia. Ini kan saya berarti Anda mengimani dengan cara mengubah-ubah bahasa Indonesia. Tidak. Lu gimana ini bodohnya, minta ampun lah ya Allah. Ya Allah, bodohnya Ustadz. Kenapa sih bodohnya? Bodoh, asli bodoh. Ih. Astagfirullahaladzim. Padahal itu aksioma loh. Ya Allah, ya Rabb, astagfirullahaladzim. Kok bisa-bisanya dia mengatakan manusia yang mana dulu, Ustaz? Dalam definisi bahasa Indonesia tidak pernah ada tertulis manusia ini artinya ini, manusia ini artinya ini. Nggak ada. Manusia ya manusia. Manusia ya makhluk yang berakal budi. Selesai. Kalau kau mengimani Yesus itu manusia yang mana dulu, berarti kau sedang merubah-rubah kaidah bahasa Indonesia, botol. Ih. Ya Allah Ustadz, kenapa gini Ustadz? Saya tanya Ustadz Dio, saya tanya Ustadz. Tolong dijawab Ustadz. Teman-teman di bawah tolong bantu jawab ya. Tolong bantu jawab. Saya mau tanya Ustadz Dio. Ustadz Dio, saya mau tanya. Tolong kasih saya tips-tips makanan apa atau bagaimana cara supaya saya bisa jadi bodoh. Gimana caranya Ustadz? Kasih saya tipsnya gimana cara menjadi bodoh. Gimana? Makan B2. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Makan B2 katanya. Saya ini berdasarkan kamus loh. Ini berdasarkan kamus loh. Tuh. Saya ini pakai literasi. Saya pakai rujukan. Saya tidak mengarang sendiri. Bahasa Indonesia itu dilindungi oleh undang-undang. Gitu loh. Dilindungi oleh undang-undang. Kok jadi ada pihak yang mengaku Kristen yang berhak merubah definisi manusia yang mana dulu, kok bisa begitu? Kok astagfirullah ya Allah ya Rabb. Kita aja ya Ustadz, kita aja mengakui Nabi Muhammad manusia, yes. Apakah Nabi Muhammad makhluk yang berakal budi? Yes. Apakah Ardiansah sama Ustadz makhluk yang berakal budi? Yes. Sama nggak? Sama-sama manusia? Sama-sama manusia. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanyalah saya bukan utusan Tuhan, Nabi Muhammad utusan Tuhan. Itu aja yang membedakan. 100. Tapi secara definisi bahasa Indonesia, secara definisi kaidah bahasa Indonesia, apakah Nabi Muhammad dengan saya sama? Sama, secara kaidah bahasa Indonesia sama. Makhluk yang berakal budi. Nabi Muhammad makhluk yang berakal budi. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Saya makhluk yang berakal budi. Saya bukan Tuhan. Sama-sama bukan Tuhan. Saya kembalikan ke Ustadz Dio. Saya pusing Ustadz. Pusing saya Ustadz. Bisa, tapi nggak ada kunci L, harus bupaan. Nah, bupaan katanya mau datang, bupaan datang, aku di dalam dong, nggak dipanggil aku. Jadi pertanyaan dari tapi pasti tadi ini kan mengarahkannya kepada mengenali Tuhan, gitu Bang Emeritus. Pengajaran dalam Bible tentang ketuhanan itu sumbernya kan sosok Yesus yang mengambil pernyataan dari Musa, Sema Israel, firman Tuhan kepada Musa, seruan kepada Bani Israel untuk menyatakan Tuhan yang satu. Musa mencontohkan ketika dia akan mendapatkan
Taurat itu ya, masuki gunung itu dia melepaskan kasur karena dianggap tempat suci. Bertemu Tuhan, bertemu dengan sesembahannya. Dia merendahkan diri, membuka kasur, membersihkan diri. Ya, itu juga dilakukan umat Islam ketika beribadatan. Ketika dalam satu amalan peribadatan, umat Islam dimulai dengan mensucikan diri, merendahkan diri dengan memposisikan dirinya tempat paling rendah. Ya. Ini beberapa contoh nih ya, yang sama, yang selaras, yang dilakukan juga oleh sosok tokoh Yesus dalam Bible. Ketika dia ingin meminta dia menjauh daripada murid-muridnya, lalu dia berdoa meminta dengan merendahkan diri, bersujud. Itu ada tertulis juga dalam Bible kan gitu kan. Dengan dia menekuk lutut dan bersujud, bertelut itu istilahnya ya. Itu tertulis dalam Bible. Jadi ada beberapa hal yang kita bahas mengenai kesamaan. Ini sama gitu ya diajarkan. Tapi pemahaman ini mengenali satu-satunya Tuhan ini ya sebagai sesembahan, apakah sama dengan pemahaman Bang Emeritus dari Kekatolikan? Bukankah Kekatolikan mengambil Tritunggal, pemahaman tentang Tuhan ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sang Maha Pencipta Yahweh, Yesus sebagai Firman, anggapannya, dan Roh Kudus. Ini kan udah berbeda dengan Sema Israel tadi. Maka dari itu Kang Bejo saya pertanyakan itu, apakah yang dianggap Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan yang dianggap umat Islam sebagai pencipta alam semesta? Gampang itu. Gitu kan. Tetapi kalau bilang bukan, ada lagi nanti gitu. Kalau sudah menganggap itu, jangan khawatir. Ya kan? Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an kepada ada Nabi Muhammad SAW. Jangan khawatir. Setiap apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa ada di Al-Quran. Jangan khawatir. Cari aja tentang ajaran Allah kepada Nabi Musa yang Allah turunkan, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Daud dan nabi-nabi yang lain. Jangan khawatir. Karena apa? Setiap nabi berurutan. Setiap urutan nabi itu tidak meninggalkan ajaran sebelumnya. Gitu, daripada Nabi Ibrahim ke Nabi Daud, misal ke Nabi Musa, ke Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Sulaiman dan sebagainya, termasuk kepada Rasulullah tidak menghilangkan itu. Kecuali Allah memang merubahnya, Rasulullah tidak berhak untuk merubah ajaran-ajaran itu. Ada semua di Al-Quran. Seperti itu. Jangan khawatir, jangan takut tidak dapat ajaran Nabi Musa, dan jangan takut tidak dapat ajaran Nabi Isa, karena Rasulullah nabinya gitu. Semua ada dalam Al-Quran yang Allah pernah ajarkan dan turunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah. Enak kan? Bahkan pengajaran Nabi Adam aja di dalam Al-Quran ya Bang Zain. Karena kenapa?